Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk apa yang orang-orang kafir sembah adalah bagian dari ciptaan Allah yang kemudian dijadikan sebagai tandingan, sembahan tandingan. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, kita umat Islam memahami sebagaimana yang Allah sampaikan melalui lisan beliau. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad bahwa Allah telah menganugerahkan kepada utusannya, kepada nabinya, kepada rasulnya Isa alaihi salam bukti-bukti yang jelas berupa mukjizat. Di lain itu, Allah juga mengabarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa alaihi salam diperkuat dengan Ruhul Kudus. Nabi Isa diperkuat dengan pendamping atau penyampai firman dari Allah yang kemudian Allah sebut dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Allah mengatakan, walau sya Allah maka tatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi Allah menerangkan kepada mereka, seandainya saja Allah menginginkan, niscaya orang-orang yang setelah mereka tidak akan ada saling membunuh setelah bukti-bukti sampai kepada mereka, kata Allah. Akan tetapi walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Mereka oleh Allah sampaikan melalui lisan Nabi Muhammad, mereka berselisih sehingga ada di antara mereka yang beriman, ada pula yang kufur. Ini yang diterangkan oleh Allah. Walau sya Allah maktatalu. Andai saja, kata Allah, menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa mengatur, tidak ada yang bisa mengintervensi Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu. Walakin Allah yaf'al ma yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa mengintervensi Allah. Untuk itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari yang cerah ini, sebelum kita beraktivitas, kok kita pula sebelum bang semua beraktivitas di luar, saya menyapa pagi. Mana tahu pagi pendetanya ada yang lagi santai, karena malam tadi pendetanya tak ada yang nongol, kecuali pendeta-pendeta lombeng nganga. Lombeng nganga itu maksudnya pendeta panjang mulut, panjang bibir, otak kerdil, otak kecil, tak ada isi. Sama seperti pendeta kingdom. Pendeta kingdom itu mulutnya aja yang lebar, bibir tebal, otak kecil, tidak ada isi. Itulah pendeta kingdom. Mudah-mudahan dia tidak dengar, teman-teman. Karena kalau dia dengarkan, dia hadir lagi di sini, ngaco lagi mulutnya, ngomong seenak dewe, banyak membodohi, misinya penyesatan. Itulah pendeta kingdom. Mudah-mudahan dia tidak dengar ya. Halo, semangat pagi saudara Ju, Jija.
Halo. Dari Ya, halo. gereja mana, Bos? Saya Islam, Bang. Oh, ya, ada yang ingin diceramahi di sini? Kagak itu kan memang Yesus memang menerima kekuatan itu, Bang. Terus salahnya di mana ya? Ya, salahnya karena dia Tuhan, katanya. Kan dia memang nabi, Bang. Bukannya Tuhan. Nah, itulah makanya bahaya. Kalau Islam dengan Islam yang bicara itu makanya salah sasaran, salah komal abang ini. Iya, maksudnya kan dia kan memang dikasih kekuatan sama Allah itu. Iya. Makanya saya heran juga kalau ada pendeta mengajarkan manusia yang diberi kekuatan kok jadi Tuhan gitu, saudaraku. Tapi kan memang dia gini, Bang ya. Maksudnya kan orang-orang Kristen kan beranggapan Yesus itu kan jalan keselamatan. Tapi emang dia emang jalan keselamatan kan? Semua nabi kan jalan keselamatan. Betul. Tapi mereka maksud jalan keselamatan itu beda dengan kita Muslim. Kalau mereka jalan keselamatan itu adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi bayi. Berarti secara nggak langsung dia menolak waras, Bang. Betul. Kayak pendeta Kingdom, mana waras dia. Tapi mudah-mudahan dia tidak dengar. Pendeta Kingdom itu mudah-mudahan tidak dengar. Iya, kok. Iya, maksudnya ini saya pengen denger abang debat sama pendeta lagi nih, seru ini. Nggak ada yang mau naik apa gimana ini? Iya. Pendeta Kingdomnya lari dia, kabur dia pagi-pagi. Tapi pernah nggak bang sama ini bang sama Bang Edis TV bang? Itu murid saya itu, Putih Emira Syukran. Edis itu murid saya yang saya kader dari Facebook. Kemudian dia lari-larian masuk ke Zoom. Di Zoom jadi bulan-bulanan pindah ke TikTok. Di TikTok tidak berdaya lari ke luar negeri. Di luar negeri dia sering ngintip saya berdebat. Materi-materi debat saya diambilnya. Lalu dia menyerang sesama Kristen dengan mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Mengambil ilmu dari saya diam-diam, menghantam sesama Kristen dengan mengatakan bahwa salib itu rencana iblis. Tapi saya ya baru tahu bang bahwa perpecahan di Kristen itu lebih banyak ya dibanding perpecahan di Islam ya. Di Islam tidak ada perpecahan, mana ada perpecahan di Islam? Enggak, maksudnya kan kalau kita kan mungkin perpecahannya seperti apa ya contohnya ya kayak pemahaman mungkin atau bukan Ya. perpecahan Tuhan maksudnya. Iya, Kalau dia itu biasa. pemahaman Tuhan yang Iya. kalau dia Tuhan langsung di ini. Ya, iya betul. Ada tuh yang bilang Tuhannya 100% manusia, 100% Tuhan. Ada yang mengatakan lagi Tuhannya seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia kan. Aneh. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Gimana? Sudah penuh Tuhan kok bisa penuh juga manusia? Oke bosku, saya coba cari pendeta dulu ya, boleh ya? Iya. Oke, salam kenal ya. Assalamualaikum. Oke, siap bang. Oke, salam kenal bang. Waalaikumsalam. Ya, silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan khususnya yang suka berdebat tentang konsep ketuhanan biar kita diskusikan dengan cara-cara elegan, bukan saling mencaci maki atau menyakiti satu sama yang lain. Berbeda dengan pendeta Kingdom, memang dia harus disakiti. Memang dia harus disakiti karena kenapa? Dia seorang pendeta, dia juru bicara gereja, dia pengajar di gereja, tapi tidak ada ilmu yang terlontar dari mulutnya, hanya maki-maki. Suma tidak mau menatap mata saya lagi, Suma tidak mau lagi memandang saya kalau berdebat. Apa pula harus memandang matamu? Teman-teman kita ini ada lucu-lucunya memang. Mudah-mudahan beliau tidak
monitor pagi ini ya teman-teman ya. Pagi abang di sini. Gimana, sehat bro? Banget, sehat banget. Oke, jadi gini ya, saya gini abang. Saya senang sekali dengan narasimu tadi bahwa kita itu berdiskusi, jangan saling menyakiti. Penyakit Pendeta Kingdom enggak apa-apa sedikit. Bagus lah. Ya. Bagi Ajinomoto kalau gitu. Ya, jadi Allahu gini. Akbar. Jadi gini abang, ya luar biasa ya bahwa abang ini selalu diberkati dengan kesehatan. Ya puji Tuhan bahwa semua ada dalam perlindungan Tuhan ya bang ya. Ya, alhamdulillah. Jadi maksud saya kita ini kan harus terus belajar untuk mengenal dan memahami kebenaran yang sejati itu seperti apa. Saya selalu narasikan begini abang, di dunia ini banyak sekali Tuhan, bahkan bisa jutaan dan miliaran. Tetapi dari begitu banyak Tuhan pasti hanya ada satu Tuhan yang benar. Setuju nggak? Setuju banget. Itu udah pasti itu. Ya. Udah pasti. Ya, dan temanya abang ini kan dari kemarin-kemarin juga belum selesai kayaknya pembahasan Yesus menerima kekuatan. Tapi saya juga pengen untuk bertanya sama abang nih. Boleh. Ya, dan saya juga melihat bahwa abang sudah memualafkan begitu banyak orang. Mungkin ya bisa bantu saya. Ya, saya juga pengen tahu kebenaran daripada keimanannya Bang Zuma. Ya, saya juga pengen tahu bahwa ada jaminan di dalam keimanannya abang. Karena kita ini hidup hanya sementara saja, sekali, betul. dan tidak akan ada kesempatan yang kedua kalau kita mati nanti. Nah, Ya. selama kita hidup di dunia ini, kita diberi kesempatan, manfaatkan kesempatan itu untuk kita pelajari benar-benar Tuhan yang mana itu yang layak disembah, sehingga ketika kita metong nanti kita tidak di-prank. Kita punya jaminan, ada something yang sudah kita siapkan untuk kehidupan kita kelak. Jadi jangan sampai kita mau berkata gini bang ya, oh saya sudah percaya Tuhan yang benar. Itu anggapan kita. Ternyata anggapan itu salah. Jadi saya mau pastikan bahwa baik abang dan saya dan kita semua, bahkan ada 3.000 lebih yang menonton kita, benar-benar pastikan bahwa kesempatan hidup ini jangan kita sia-siakan dengan mempercayai sesuatu yang belum tentu ada kebenarannya. Makanya itu betul-betul kita harus gali, kita harus betul-betul cari tahu Tuhan yang mana itu yang layak kita sembah. Iya, betul. Benar sekali. Benar sekali. Ya. Kalau di dalam iman kami dikatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal mujis wal majus. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu tidak maha menyaksikan. Makhluk hanya menyaksikan apa yang dilihat, apa yang diraba, apa yang dirasakan, apa yang didengarkan. Itu yang disaksikan. Sementara pencipta langit dan bumi itu maha menyaksikan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Nah, kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan itu disaksikan oleh pencipta. Kami tidak mesti harus menyaksikan pencipta. Penciptalah yang harus menyaksikan kami. Karena pencipta itu maha menyaksikan, maka konsep di dalam Islam tidak mewujudkan Tuhan itu dalam bentuk materi.
Karena dimanapun umat Islam berada, keadaan apapun itu Tuhannya senantiasa menyaksikan. Maka kaidah awalnya adalah Al-Quran mengajarkan kepada kami untuk mengetahui bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan yang satu ini menyaksikan apapun yang kami lakukan. Meski kami tidak menyaksikan wujud langsung daripada pencipta, tapi pencipta menyaksikan kami. Allahus Samad, pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan ini adalah tempat meminta segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan yang maha menyaksikan ini tidak bersilsilah, tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya anak, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan yang maha menyaksikan ini tidak setara, tidak serupa dengan apapun. Itu iman. Maka kami hadir di atas muka bumi merasa selalu disaksikan oleh Tuhan. Apakah Tuhan yang benar, yang satu-satunya yang Anda anggap itu maha melihat? Tentu Anda mengakui maha melihat. Betapa kecewanya Tuhan yang maha melihat ketika melihat hambanya, ciptaannya menyembah kepada sesamanya manusia. Betapa kecewanya pencipta langit dan bumi yang maha melihat ketika manusia yang diciptakannya dia Tuhankan utusan yang diutusnya sendiri. Ini makanya dalam Islam itu tidak ada gambar Tuhan. Di Islam ada gambar Tuhannya potong. Enggak. Karena umat Islam manusia yang berakal, yang memahami bahwa Tuhan tidak mungkin bisa dilihat di atas muka bumi ini. Tetapi Tuhan bisa dirasakan, Tuhan bisa dipersaksikan keberadaannya. Cukup hanya melihat alam semesta, maka kita tahu Tuhan yang maha menyaksikan itu ada. Makanya di Islam selalu menyembah Allah dalam keadaan ruh dan kebenaran. Apa maksud menyembah Allah dalam ruh? Menyembah Allah dalam ruh adalah khusyuk, melibatkan ruh di dalam beragama, dalam beribadah. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran beribadah, melakoni setiap ketukan gerakan ibadah dengan perintah yang punya dasar jelas. Bukan hanya membuat ritual yang tidak ada perintah dari Tuhannya. Maka Islam lebih mempraktikkan apa yang dinasihatkan oleh Yesus, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Libatkan jasad dan ruh kita dalam beribadah, dan gerakan ibadah kita ini adalah diperintahkan dan dicontohkan oleh pembawa agama tersebut. Demikian. Oke. Ya, luar biasa. Jadi tadi kan Abang juga menyinggung bahwa menyembah Allah, menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, ya. Dan sebenarnya kan ayat ini tertulis di dalam Yohanes 4, ya, percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Nah, ketika Abang juga mengutip menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sebenarnya kan ini ayat dalam keimanan Kristen. Nah, ada tidak tertulis di dalam Qurannya Abang bahwa di situ diperintahkan untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Jadi gini, supaya kita betul-betul kita bisa membedah, dan setiap apa yang kita bedah ini, yang kita sedang diskusi bahas ini, betul-betul bisa memberikan satu keyakinan, ya, bahwa ini betul-betul tertulis di dalam dalam kitabnya saya, gitu ya. Kalau Abang mengutipkan dari Alkitab, nah, kira-kira ada tidak tertulis juga di dalam Quran bahwa diperintahkan untuk menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran, Bang? Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun, beruntunglah mereka, sungguh-sungguh beruntung. Yaitu siapa? Orang-orang mukmin. Apa kata Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang beribadah di dalam ibadah yang khusyuk. Tuh, ibadah khusyuk, ibadah yang melibatkan ruh. Melibatkan ruh, melibatkan segala kekuatan, melibatkan segala pikiran.
ruang hidup hilang seketika terkait dengan materi duniawi. Hanya ada ruh dan jasad dilibatkan di dalam menghadap kepada pencipta. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menyembah di dalam khusyuk. Kalau khusyuk itu melibatkan jasmani dan ruhani, bukan Allahu Akbar yang diingat nomor togel. Itu yang dimaksud Al-Quranul Karim. Kenapa saya mengutip ucapan Yesus di dalam Yohanes 4:23, 22, Yohanes 4:23-24 ini? Ya, karena saya berdebat dengan seorang pendeta. Bagaimana dengan kebenaran? Allah terangkan kemudian yang dalam kebenaran adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tidak melakukan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang melibatkan jasmaninya dalam kebenaran untuk membayar kemudian kewajibannya, menunaikan kewajibannya terhadap si miskin, terhadap si janda-janda dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemudian syahwatnya, kemaluannya, kelaminnya dari hal-hal yang tidak dihalalkan, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Itu semua adalah kebenaran. Kebenaran demi kebenaran. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salat dalam khusyuk, beribadah kepada Allah, melibatkan jasmani dan ruhnya. Ulaika humul warithun. Endingnya apa? Mereka kemudian adalah pewaris surga. Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah pewaris surga firdaus, kekal di dalamnya. Jelas itu dalam Islam? Jelas dalam Islam. Tapi kok di Kristen ibadah minggu mana dasar kebenarannya? Silakan. Baik. Ya, kalau bicara tentang ibadah, kenapa Kristen beribadah di hari Minggu, itu pasti ada alasannya juga, karena itu berhubungan dengan kebangkitan Yesus pada hari Minggu itu. Artinya ketika beribadah di hari Minggu itu menandakan celebrating, merayakan kebangkitan Yesus. Dan sebenarnya Abang, bagi oleh waktu ya. Jadi, seperti Yesus katakan bahwa sudah tiba saatnya orang-orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Anytime, kapan saja itu bisa bebas untuk datang menyembah kepada Tuhan. Tetapi kalau dipilih untuk menjadi pada hari Minggu, itu kan sebenarnya tujuannya adalah supaya setiap umat itu bisa berkumpul dan merayakan kebangkitan Kristus. Ya, jadi tidak ada aturan baku gitu ya, jadi harus hari Minggu ya. Tetapi ya mungkin karena itu sudah menjadi kesepakatan, jadi ya sudah dipilihlah hari Minggu, sekalian juga dijadikan hari libur internasional kan. Tapi itu bukan poin daripada diskusi kita. Nah, saya juga pengen tahu gini Abang ya. Kalau kami Kristen, Perjanjian Baru itu, kitab Perjanjian Baru itu kan menuliskan tentang ketika Yesus datang, dan para rasul juga menulis semua. Nah, dari Perjanjian Baru ini selalu terkorelasi dengan Perjanjian Lama, karena tidak mungkin ada Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Baru itu adalah penggenapan akan nubuat-nubuat dan semua yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, selalu terkorelasi. Nah, saya pengen tahu nih Bang, kalau Quran, apakah Quran itu dia berdiri sendiri, dan apakah bahwa Quran itu juga terkorelasi dengan kitab-kitab sebelumnya? Karena tidak mungkin, ini pemahaman saya ya Bang ya, tidak mungkin Tuhan itu memberikan firman-Nya itu saling terpisah satu sama yang lain. Pasti harus terkorelasi, ada hubungannya. Jadi dari awal sampai endingnya itu selalu terkorelasi. Nah, coba mungkin Abang bisa kasih pemahaman, penjelasan tentang kitab Quran, apakah ada korelasinya dengan kitab-kitab sebelumnya? Dan mungkin kalau Abang bilang ada, bisa buktikan di mana ayat-ayat yang memberikan peneguhan tentang
ya adanya Quran. Silakan Bang. Oke, baik. Al-Quran menarasikan di dalam surah Al-Ahqaf. Di situ diterangkan di ayat 12-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qabli kitabu Musa imama wa rahmah. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sebelum Al-Quran, aku telah mewahyukan Taurat kepada Nabi Musa sebagai panutan, pedoman, dan rahmat, kasih sayang. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyah liyunziral ladina zalamu. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkan, kitab-kitab sebelumnya yang datang kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam bahasa Arab untuk menjadi peringatan orang zalim. Hati-hati kalian terhadap Torah, hati-hati kalian terhadap Injil, hati-hati kalian terhadap Zabur. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada kesinambungan dalam arti kata bahwa ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, muncul perjanjian akhir. Itu nggak ada, nggak disifati Quran. Al-Quran datang untuk menerangkan keadaan kitab-kitab terdahulu. Itu yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan keadaan kitab terdahulu. Bagaimana nabi-nabi terdahulu menerima kitab, lalu bagaimana umatnya menyelewengkan kitab, lalu bagaimana adanya penulis-penulis kitab yang mengatakan itu dari Tuhan padahal bukan dari Tuhan. Itu jawaban saya. Sedangkan ketika Anda mengatakan tidak mungkin ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama, oke, tetapi perjanjian lama tetap ada kokoh, satu ajaran tegas terhadap Bani Israel meski tak ada perjanjian baru. Karena perjanjian baru ini numpang tenar saja dengan perjanjian lama. Tidak ada hubungannya kitabnya Yahudi dengan kitabnya orang Kristen. Tapi orang Kristen menghubung-hubungkan kitab itu biar dianggap bahwa ajarannya itu berasal dari nabi-nabi. Padahal tidak ada satupun nabi yang diutus mengajarkan bahwa Tuhan turun ke bumi lalu diberi kekuatan oleh malaikat. Itu, silakan. Baik. Jadi gini ya Bang ya. Sorry buat Abang dan juga teman-teman Islam semua, saudara Islam. Jadi mungkin kalau ada narasi saya atau ya perkataan saya mungkin tidak connect, tidak selaras dengan apa yang dipercayai oleh Abang, ya namanya kita hidup berbeda. Iya, betul. Ya, jadi saya juga sebenarnya capek juga ya kalau dengan cara debat diskusi yang selama ini kita lakukan, sebenarnya itu juga hal yang nggak baik dan nggak sehat, baik buat jiwa kita ya. Bahkan kalau jiwa kita juga terganggu, maka itu juga akan berdampak kepada tubuh kita. Karena itu ya kita harus jaga supaya baik roh, jiwa, dan tubuh kita itu tetap sehat. Dan ketika kita berdiskusi, kita ini boleh berdebat yang keras itu boleh, tetapi kalau yang kasar, saya pikir ya kita belajar untuk kita hentikan semua itu. Karena ya namanya kita sesama anak bangsa, kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama yang lain. Jadi Bang Suma, ya saya secara pribadi juga lewat kesempatan ini minta maaf buat Abang. Mungkin beberapa waktu kemarin ya kita selalu berargue, ya mungkin ada timbul ya perasaan-perasaan yang mungkin marah atau apa. Tapi bagi saya pribadi Abang, saya nggak marah sama Abang, saya nggak marah juga sama saudara-saudara Islam. Saya tetap mengasihi semuanya, dan ya saya berharap bahwa kita ini tetap berjalan bersama-sama di dalam perbedaan kita. That's okay, nggak perlu harus saling memaksakan. Tetapi kembali ke pembicaraan kita. Nah, Kristen ini adanya itu kan dari orang Yahudi sebenarnya ya. Walaupun kata Kristen ini kan datangnya dari Antioquia,
diucapkan oleh orang-orang yang bukan pengikut Kristus saat itu, ya. Dan yang memberitakan tentang Yesus ini juga murid-murid Yesus sendiri juga orang Yahudi. Nah, mereka sendiri yang menjadi saksi, mata saksi hidup yang memberitakan siapa itu Yesus. Jadi kalau saat ini ada Kristen di seluruh dunia, itu bukan karena kami yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, yang melantik Yesus menjadi Tuhan, tetapi ini kan sebenarnya message dari malaikat secara langsung, ya. Kalau kita baca di Lukas 1 ayat 43, Lukas 2 ayat 11, di situ jelas bahwa khususnya Lukas 2 ayat 11, malaikat sendiri yang memperkatakan itu. Makanya kami mempercayai apa yang telah diberitakan ini, Abang. Dan sebenarnya bukan hanya sebatas ketika kami mendengarkan pemberitaan siapa itu Yesus, tetapi kami melihat bahwa ada fakta, ada bukti, ada nyata kuasa daripada Yesus yang betul-betul masih nyata sampai saat ini. Nah, ini yang membuat kami itu tidak ragu sedikit pun. Jadi ini secara pribadi saya, ya Bang, ya. Secara pribadi saya alami. Karena saya sendiri melihat bagaimana kuasa Yesus itu nyata masih sampai hari ini. Bahkan mama saya berdoa buat kakak saya yang metong bangkit, adik saya yang metong bangkit, papa saya yang lumpuh bangkit. Bahkan baru kejadian, kalau abang nanti nonton di VT saya, kesaksian hidup dari istri saya itu minggu lalu itu sakit dan dokter bilang masa penyembuhan pemulihan itu bisa 9 bulan sampai 2 tahun. Tetapi hanya dalam 1 minggu didoakan itu dia mengalami pemulihan yang sempurna. Ya, jadi di sini membuat saya secara pribadi bahwa iman saya kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya sebatas karena saya terlahir dari Kristen lalu saya mengimani Yesus, tidak. Tetapi saya punya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi inilah yang meneguhkan dan menguatkan, dan saya melihat bahwa ternyata betul apa yang tertulis di dalam Alkitab itu terbukti adanya, Bang. Ya. Nah, itu aja dulu, nanti Abang ya kita saling. Baik. Jadi gini, Bung. Ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan iman saudara. Iman saudara adalah kepercayaan dan keyakinan saudara saya nih. Itu adalah ranah iman. Naifnya adalah iman saudara dibangun dari sebuah kitab yang sayang sekali tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Padahal Bible itu adalah berita besar. Bible itu adalah perkara dahsyat. Surat-surat yang ada di dalamnya adalah nuansa keilmuan yang menghantarkan separuh dari penduduk bumi menjadi hidup dalam konsep keyakinan yang menurut saya matang bagi pemeluknya, sempurna bagi yang mempercayainya. Sayang sekali kitab ini tidak memiliki legitimasi dari Yesusnya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam memberikan legitimasi terhadap Torah, Nabi Muhammad memberikan legitimasi validasi terhadap Quran. Bible adalah kumpulan cerita-cerita yang dihasilkan dari penulis-penulis yang menelaah. Kemudian mereka mengumpulkan apa yang mereka saksikan dari kesaksian, dari pemberitaan, cerita-cerita orang, kumpulan-kumpulan peristiwa yang mereka susun. Tersusun dengan rapi, tapi tidak Yesusnya ada. Apakah ada kebaikan di dalamnya? Ada. Akan tetapi kebenaran dan kebaikan yang muncul di dalam Bible tidaklah bisa dijadikan sebagai hak mutlak secara absolut untuk menghantarkan manusia dalam beragama dengan agama yang betul. Al-Quran memberikan validasi. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Torah wal Injil. Al-Quran memberikan narasi-narasi kuat. Injil, berita gembira, kabar sukacita. Itu adalah sebuah hak mutlak milik Nabi Isa yang diajarkan kepada kaumnya Bani Israel, yang puing-puingnya kemudian dicatat oleh orang-orang asing yang hari ini disebut dengan perjanjian baru. Jelas itu.
Itu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Al-Quran menjelaskan surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30, Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada para nabi dan kepada Allah, iblis sebagai pemimpin. Itu kata Quran. Saya membaca penekanan Al-Quran tentang Injil dan saya temukan data di dalam Bible. Konon Yesus mengatakan bahwa iblis memberikan kekuatan mujizat-mujizat kepada para pengikutnya. Sekiranya mungkin mereka bisa bermujizat, menyembuhkan orang, mengobati orang, bahkan sampai kepada level membangkitkan orang mati. Apa kata Yesusnya? Matius 24 nomor 24. Semua itu dilakukan sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Validasi jelas itu. Jadi kalau saudara hari ini bisa bermujizat, mohon maaf, tunggu waktunya ketika ada masa Anda bertemu dengan Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Loh, aku bermujizat pakai namamu, aku bernubuat, betul, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Itu yang kedua. Jadi bukan menjadi takaran, bukan menjadi ukuran Anda menyembuhkan orang mati, Anda kemudian menyembuhkan orang lumpuh dan seterusnya, bahwa itu adalah takaran kebenaran. Tidak. Kenapa? Karena dia memiliki dua mata pisau. Yang pertama, Yesus pun mengatakan iblis mampu melakukan hal yang sama. Sekiranya mungkin pengikutnya bisa disesatkan, orang-orang pilihan bisa disesatkan. Apalagi kalau kita ini hanya manusia biasa. Dengan mujizat seperti itu Anda bisa dituhankan, Anda bisa didewakan. Tetapi apakah itu cerminan sebuah kebenaran mutlak? Belum tentu. Kenapa? Karena di situ ada dua mata pisau yang saling mengancam antara orang yang bermujizat. Satu bermujizat karena iblis, satu bermujizat karena Tuhan, dan dua-duanya menggunakan nama Yesus. Boleh Anda renungkan. Al-Quran saya sudah mengatakan, wa iyada'una illa syaitanam marida. Iblis bisa memberikan kuasa kepada pengikutnya. Apa yang iblis tidak bisa lakukan? Ketika dia menginginkan pengikutnya dituhankan, pengikutnya didewakan, untuk memalingkan manusia dari ajaran yang sesungguhnya. Bukan Al-Quran sekedar Al-Quran, tetapi Yesus yang ada di dalam Bible Anda pun mengatakan pada hari terakhir nanti. Maksud hari terakhir itu adalah masa di mana manusia akan dikumpulkan, sudah dikumpulkan, dan akan digiring neraka atau surga. Disitulah manusia akan kehausan dan kelaparan. Dalam arti kata, mereka haus validasi dari nabi-nabi yang mereka ikuti. Mereka haus, mereka lapar validasi dari Tuhan yang mereka sembah. Tapi apa kata Nabi Isa atau Yesus? Di dalam Al-Quran dikatakan, "Makultulahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbaku." Maaf ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang-orang ini untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan mereka untuk menuhankan Engkau, di mana Engkau adalah Tuhanku dan Tuhan mereka. Jelas Yesus pun mengatakan demikian. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tidak akan masuk surga, melainkan melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama, yang adalah perjanjian baru Tuhan. Jadi dua poin ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara saya, bahwa ketika Anda membangun sebuah akidah, membangun sebuah kepercayaan, keyakinan yang Anda katakan menghantarkan Anda kepada keselamatan, sayangnya buku ini tidak mendapat validasi dari Yesus. Yang kedua, mujizat yang Anda lakukan, Yesus sudah berikan jawabannya, bahwa orang yang disesatkan, penyesat pun bisa melakukan hal yang sama. Demikian. Oke, baik. Jadi bicara tentang validasi Yesus terhadap Injil. Nah, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu mereka menulis kitab ini setelah Yesus naik ke surga. Ya, jadi kalau supaya menuntut harus ada validasi dari Yesus, jelas tidak mungkin karena Yesus sudah naik ke surga. Nah, bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa apa yang ditulis oleh mereka ini benar adanya? Yaitu dari rasul-rasul yang lain. Mereka tidak menentang, tidak ada juga contoh ya, kayak mungkin Petrus dan murid-murid yang lain, mereka akan menentang apa yang ditulis oleh keempat sahabat mereka ini. Tetapi tidak ada satu validasi pun yang menyatakan bahwa tulisan mereka itu salah. Dan yang kedua, mengenai mujizat-mujizat. Nah, memang
akan ada orang juga yang bisa. Maksudnya begini Bang, Yesus akan membela namanya ketika seseorang itu berbuat mujizat. Contoh, kalau contoh saya ini bukan orang Kristen ya, terus saya tahu bahwa saya pernah mendengar bahwa ada kuasa di dalam Yesus. Nah, saya menggunakan nama itu untuk saya melakukan mujizat. Itu bisa terjadi. Tuhan melakukan mujizat lewat orang itu bukan karena orang itu benar atau salahnya, tetapi karena nama yang dipakai itulah yang menjadi taruhannya. Makanya Tuhan juga melakukan mujizat. Tetapi akan tiba saatnya orang itu akan diusir seperti yang dinarasikan itu. Nyalah engkau pembuat kejahatan. Jadi bukan di mujizatnya yang Tuhan perhitungkan, tetapi dari buahnya lah. Artinya perilaku daripada orang yang telah menggunakan nama Yesus itu kan menggunakannya dengan sia-sia nih Bang ya. Yesus, Tuhan akan membela namanya yang dipakai. Mujizat akan tetap dilakukan, tetapi bedanya di sini Abang, bahwa Yesus kan bilang, engkau akan menerima kuasa, engkau akan diberi kuasa, engkau akan bisa melakukan perkara-perkara yang bisa aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Jadi apa yang pernah Yesus lakukan, setiap orang yang percaya kepadanya akan bisa melakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, ketika mujizat-mujizat itu bisa kita lakukan dengan nama Yesus, harus selaras juga dengan hidup kita yang benar, sehingga ketika tiba saat penghakiman, kita tidak diusir, tapi malah kita akan dikatakan Tuhan, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, seperti gadis 5 bodoh dan gadis 5 bijaksana. Nah, 5 gadis bodoh ini adalah orang juga yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak punya penyediaan. Nah, 5 gadis bijaksana ini mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka punya penyediaan. Yesus juga memberikan perumpamaan hamba yang setia yang memiliki 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 talenta dan 2 talenta mengembangkannya ada dapat bunganya. Nah, sementara yang punya 1 talenta ini dia menguburkannya. Nah, ini yang dikategorikan hamba yang jahat ini. Maka nyala engkau pembuat kejahatan. Jadi kejahatan itu dilihat bukan dari mujizatnya, tetapi dilihat dari buah hidupnya. Nah, begitu Bang. Oke, baik. Jadi ada yang menarik terkait dengan saudara mengakui tidak ada validasi dari Yesus. Ini kalau dipahami nih, sebuah kitab tidak ada validasi dari Yesus, ya sudah selesai. Apapun yang muncul di dalamnya sudah selesai. Maka selayaknya kami umat Islam, kami nggak menerima Bible dan kami tidak menolaknya. Kenapa hal demikian? Karena kami menganggap di situ ada ilmu. Sebagaimana buku kimia, kami tidak menerimanya dan tidak menolaknya sebagai firman Tuhan, tetapi kami menerima apa yang ada di dalamnya, tapi kami tidak menerima sebagai firman Tuhan. Sebagaimana buku fisika, sebagaimana buku yang lain, kami menerima dan tidak menerimanya. Maksudnya apa? Kami menerima ilmu yang ada di dalamnya, tapi kami tidak sampai pada level beriman kalau itu adalah firman Tuhan. Begitu juga Bible. Ada nuansa ilmu di dalam, tetapi tidak sampai kepada level firman Tuhan. Bagaimana bisa menjadi firman Tuhan sedangkan Yesus sebagai penyampai firman yang menjadi tokoh utama, menjadi tokoh sentral dalam Bible tersebut, perjanjian baru tersebut, tidak memberikan validasi terhadap buku ini? Selesai. Clear sebenarnya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait nama Yesus yang digunakan untuk bermukjizat. Yesus sudah memberikan validasi, bukan? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Kan udah jelas tervalidasi. Makanya saya katakan Bible bukan firman Tuhan, tapi di dalamnya ada kebenaran. Sebagaimana buku kedokteran bukan firman Tuhan, tapi di dalamnya ada kebenaran. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, saudara ngobatin orang pakai nama Yesus, bukan? Oh iya dong. Jadi nama Yesus itu memang dahsyat. Makanya iblis memakai nama itu
ngaku-ngaku Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Sebab nabi-nabi palsu dan para penyesatnya ketika datang menjual nama Yesus, memakai nama Yesus, 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 Yesus. Makanya Bung, di dalam Bible kan sudah sangat jelas pada hari terakhir. Ketika Yesus berbicara mengenai hari terakhir, berarti cakupan Bang Suma dan Abang ini itu masuk di dalamnya. Kita yang hidup di bumi masuk ke dalam sana, di ranah itu. Hari terakhir itu semua manusia akan dikumpulkan, dan disitulah Yesus akan memilah, memilih, membedakan antara mana yang domba, mana yang serigala. Di situ Yesus akan mengatakan bahwa pada hari terakhir akan banyak orang, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Ya, sudah ada di dalam Bible, dan itu tervalidasi sendiri. Bahkan dikatakan itu ucapan Yesus. Meski secara kitab utuh tidak ada validasi Yesus terhadap kitab ini, tapi naungan yang ada di dalamnya, itu pengajaran-pengajaran yang ada di dalamnya yang dijadikan sebagai naungan oleh saudara kami Kristen, konon diceritakan itu ucapan Yesus. Pada hari terakhir berarti abang terkait, saya pun terkait. Abang menggunakan nama Yesus, saya tidak. Anda bermujizat pakai nama Yesus, saya tidak. Sekarang permasalahannya di mana? Yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa agar kita menyembah Yesus? Ada nggak kehendak Bapa agar kita membatalkan hukum Taurat, agar kita merasulkan Paulus, agar kita mengkitabkan perjanjian baru? Ada nggak? Tidak ada. Agar kita ibadah minggu, menggantikan hari Sabat, agar kita makan babi, membatalkan kemudian haramnya babi, agar kita kemudian tidak bersunat, membatalkan perjanjian. Ada nggak kehendak Bapa? Tidak ada. Tapi toh Anda mampu melakukan kemudian mujizat. Nama yang Anda pakai adalah nama Yesus. Ketika Anda membangkitkan orang tua kita, dia bangkit. Nama siapa yang Anda pakai? Nama Yesus. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal? Datang makhluk, datang sosok, datang kekuatan dari Yesus, tetapi Yesus sendiri mengatakan aku tidak mengenal engkau. Berarti yang datang dalam nama Yesus ini bukan Yesus, karena Yesus tidak mungkin bohong. Kalau saudara bermukjizat, membangkitkan orang mati dalam nama Yesus, kan bukan saudara yang membangkitkan, bukan saudara yang punya kekuatan, tetapi yang punya kekuatan itulah yang Anda panggil yang bernama Yesus ini. Datang dia. Ketika ia datang berarti dia melihat Anda, dia melihat saudara, dia mengenal saudara. Oh saudara, Pendeta Kindo memanggil saya untuk mengobati, untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan orang ini. Berarti yang datang kepada Anda pada saat Anda bermukjizat mengenal Anda. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal Anda? Berarti yang datang dalam nama Yesus bukan Yesus yang asli. Karena tidak mungkin Yesus berbohong. Aku tidak mengenal engkau. Masa kau tidak kenal dia? Iya. Lah kamu datang membantu dia membangkitkan orang tuanya. Bukan aku. Iblis yang memakai namaku. Bukankah ketika aku dicobai di padang gurun, di bumbungan bait suci, di dalam gunung yang tinggi, apa kata iblis? Segala kuasa, segala kemegahan, segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu jikalau engkau menyembah aku. Sembahlah aku dalam nama Yesus. Maka segala kuasa dunia akan kuberikan. Kecil itu kalau hanya membangkitkan orang mati, kecil. Kuasanya akan aku berikan kepadamu. Jadi jangan heran, kami umat Islam justru mengatakan Al-Quran betul, Bible betul, Yesus betul. Kalau ada penyesat yang membantu pengikutnya, wa ikhwanuhum yang wuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Kami percaya Al-Quran itu bahwa iblis adalah pembantu-pembantu orang kafir, orang-orang kafir pembantu-pembantu iblis dalam menyesatkan manusia. Itu poin bang. Jadi ketika saudara mengatakan tidak ada validasi, clear, sudah selesai kita. Dan ketika saudara kemudian menggunakan nama Yesus, clear juga, sudah selesai kita. Memang betul apa yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Ya, saya kira begitu. Silakan.
Ya, jadi satu hal mengenai validasi yang Abang minta, apakah Yesus memvalidasi? Kalau kita baca di Matius 28 ayat 19 dan 20, ketika Yesus perintahkan kepada murid-murid, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah, baptislah mereka, ajarlah mereka. Nah, itu validasi langsung daripada Yesus untuk murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi itu validasi yang langsung diperintahkan oleh Yesus kepada para rasul ini. Tapi kalau Abang menuntut apakah ketika para rasul ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini, bahkan sampai ke Wahyu, karena kita baca yang perjanjian baru itu kan dari Matius sampai ke Wahyu, apakah kitab-kitab ini divalidasi langsung oleh Yesus seperti yang Abang maksudkan bahwa Muhammad memvalidasi, ya, bersama Allah memvalidasi Quran, maka tidak akan ditemukan data secara eksplisit bahwa Yesus memvalidasi tulisan-tulisan para rasul ini. Karena Yesus sudah naik ke surga, baru kitab-kitab ini ditulis. Tetapi kalau untuk membuktikan bahwa ada kebenaran di dalamnya atau tidak, ya kita lihat saja dari ajaran-ajarannya, tulisan-tulisan di dalamnya, dan buah-buah dari para rasul ini bisa membuktikan bahwa apa yang mereka tulis, apa yang mereka ajarkan itu tidak bertentangan, bahkan mereka melanjutkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena kita lihat cara metongnya para rasul ini itu mengerikan loh Bang. Ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dipancung. Kematian mereka itu mengerikan. Hanya ini satu nama yang bisa mengorbankan hidup mereka seutuhnya. Bahkan mereka tidak pedulikan diri mereka, hidup mereka nggak pedulikan demi satu nama yang telah mereka percayai bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah gitu Bang. Oke, baik. Jadi tidak ada validasi di dalam Bible, khususnya yang diimani oleh saudara kita Yahudi. Ulangan 18, 20, 21, 22. Siapapun dia yang mengatasnamakan Tuhan apa yang tidak pernah Tuhan firmankan kepada mereka, mereka harus mati dengan cara mengenaskan. Yang pertama. Lalu Amsal 19 nomor 5. Di situ sangat jelas diterangkan, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Sebab orang-orang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar dari hukuman. Itu dalil. Itu dalil. Jadi ketika Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah, celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Celaka. Sama persis yang diterangkan Amsal 19:5, Ulangan 18 tadi. Artinya bahwa jangan bangga ketika orang-orang yang Anda imani sebagai rasul, sebagai penyampai firman, menyatakan firman dan kemudian ending dari kehidupannya itu celaka. Jangan bangga. Justru itu menggenapi nubuatan yang dimaksudkan oleh Bible dan juga Al-Quranul Karim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab. Celakalah orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, jadi saudara, kalau diterangkan di dalam Bible, murid-muridnya diperintahkan, saya katakan itu kebenaran. Man ansari ilallah, nahnu, kami, kata murid-muridnya, kami yang akan membantu menegakkan tali agama Allah. Kepada siapa? Kaum Bani Israel. Kami, kata sahabatnya, kata murid-muridnya. Itu betul, itu tervalidasi, memang benar. Cuman masalahnya sekarang adalah kerangka iman, kepercayaan, keyakinan yang tersusun di dalam Bible, khususnya Perjanjian Baru, itu tidak mendapatkan validasi dari Yesus. Itu masalah besar. Bagaimana mungkin kita menyandarkan hidup kita tentang surga nerakanya kita kepada sebuah buku yang tidak tervalidasi? Andai buku itu mengajarkan satu jalan menuju neraka, tetap aja kita imani. Kenapa? Karena di situ mengatasnamakan Yesus. Tapi kita lupa itu buku tidak ada validasinya dari Yesus.
Kenapa begitu berat untuk memahami itu? Ya karena sudah terlanjur dipercayai, sudah terlanjur diimani, hidup semati dengan buku itu, tapi tidak sadar bahwa buku ini tidak mendapatkan validasi akurat dari Yesus itu sendiri. Ini sudah cukup jelas bagi kami orang Islam, bagi yang berakal, tidak akan mungkin mau menggadaikan iman kami kepada sebuah buku apapun itu, buku seperti apapun narasinya, kalau tidak ada validasi dari sang sumber itu sendiri. Itu dari saya, sahabat Sinta Lilik yang ada di YouTube. Syukran, barakallahu fiik. Silakan saudaraku pendeta, silakan. Oke, saya rasa ya cukup ya penjelasan dari Bang Suma mengenai ya validate-nya Alkitab dan ya terutama di Perjanjian Baru. Jadi kalau ya memang hal seperti ini akan sulit dipahami ya baik bagi Bang Zuma dan juga bagi saudara-saudara Islam yang lain. Tapi ya bagi saya secara pribadi ya ini kan bicara tentang ranah iman ya. Apa yang kita percayai dan kalau itu ada dasar kebenarannya ya kita lakukan itu ya. Saya ya mau pamit turun dulu. Cuman ya saya secara pribadi saya minta maaf sama Bang Zuma bahwa kita sudah lebih dari 30 kali bertemu dan biasanya kan kita suka berantem nih ya. Arti berantem maksudnya dalam kita berkata-kata mungkin sudah saling menyakiti. Bahkan secara pribadi juga buat saudara-saudara Islam yang lain juga mungkin tersakiti dengan banyak sekali perkataan-perkataan saya. Nah, lewat kesempatan ini saya juga meminta maaf buat Bang Suma dan semua teman-teman Islam. Saya tidak punya maksud apa-apa ya, seperti yang saya sudah suka narasikan bahwa saya juga punya keluarga Islam. Ya, bahkan nenek kandung saya menikah dengan orang dari Bugis, dari Makassar. Ya, dan mereka juga bahkan menjadi petinggi-petinggi di NTT juga. Jadi kalau saya menyakiti umat Islam, artinya kan saya juga menyakiti mereka sendiri. Jadi sekali lagi sorry buat Bang Suma dan semua teman-teman Islam. Mungkin saya juga pernah menyakiti kalian lewat pernyataan-pernyataan saya. Ya, lewat kesempatan ini saya juga minta maaf buat Bang Suma dan teman-teman semua. Dan saya saudara-saudari dan juga ya mari kita belajarlah untuk ketika kita berdiskusi jangan kita pakai otot kita, jangan kita pakai urat kita pakai kita pakai otak kita untuk kita saling mengedukasi satu sama yang lain. Masalah perbedaan iman itu hal yang wajar, hal biasa ya. Tetapi namanya kita sesama anak bangsa, kita harus saling bersatu supaya ya orang di luar juga, dunia luar juga bisa melihat bahwa ya kita sesama anak bangsa tidak saling perang sendiri gitu ya. Jadi saya pribadi saya minta maaf dan mungkin teman-teman yang di bawah juga bisa juga memberi maaf buat saya pribadi dan juga teman-teman Kristen yang lain. Baik Bang, baik. Saya juga melalui forum ini mohon maaf sedalam-dalamnya dari ujung rambut saya sampai kaki candaan-candaan saya kepada abang saya. Saya tahu abang orang baik kok, makanya saya tidak ada beban untuk sedikit bercanda membuli abang saya. Saya yakin dari wajahnya abang orang baik. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata, ada ungkapan, ada candaan yang ya nyakiti abang. Saya minta maaf. Jadi makasih ya, abangku. Thank you. Ada kerjaan yang harus saya kerjakan. Nanti saya lagi ya baik. Oke. Baik. Makasih Bang. Terima kasih. Menambah pengetahuan saya untuk sama kita saling mengisi. Dalam ya. mengisi. Betul. Makasih abangku. Makasih. Sehat terus. Sehat makasih Bang Kindom. Kindom. Iman ya Islam ya. Baik. Masya Allah, luar biasa Bang. Thank you Bang Kindom. Thank you. Saya luar biasa. Saya hormat kepada abang. Thank you. Saya sebenarnya orangnya kocak Bang. Orangnya kocak. Kalau abang lihat saya secara langsung ketemu langsung, kering gigi abang tertawa gue buat. Saya pelawak abangku, saya pelawak.
Jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya sekali lagi saya mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Makanya setiap kali saya habis memberikan materi, habis diskusi, saya sejak bertemu dengan teman-teman kita dari pihak sebelah, dari Dinda Dosma yang pernah melaporkan saya, itu kita sudah komitmen untuk menjalin hubungan persaudaraan lintas agama sebagai anak bangsa untuk merajut kemudian persaudaraan. Kita pupuk toleransi Islam Kristen ini dengan baik, meski kita tidak bisa mengelakkan diskusi debat lintas agama karena kita memang mempertaruhkan segala-galanya untuk keyakinan kita masing-masing. Itu. Jadi saya setiap kali habis dialog atau debat, saya benar-benar tulus memohon maaf kepada saudara-saudara kami Kristen dimanapun berada. Arti bahwa ketika kita masuk ke meja diskusi, kita masuk ke meja dialog debat lintas agama, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu kita sudah harus tahu. Ini akan terjadi, ini akan terjadi. Oleh karena itu kita legowo untuk menerima keadaan itu. Kami dihujat, Tuhan kami dihujat, Al-Quran dihujat, Nabi Muhammad dihujat. Itu adalah bagian daripada ruang lingkup debat lintas agama. Jadi kita harus siap untuk melakukan itu. Namun ada satu hal yang perlu dipahami, baik Islam maupun Kristen. Apa itu? Bahwa tidak semua apologet Islam itu berdiri di atas cakupan yang berdasarkan legalitas yang menjadi standarisasi negara kita ini. Ada yang liar, yang tanpa ada wadah atau yayasan yang menjadi dasar pijakan mereka. Itu kami tidak bertanggung jawab. Ketika ada apologet Islam yang melakukan serangan-serangan secara membabi buta di luar daripada yayasan kami tidak bertanggung jawab. Mereka membawa diri-diri mereka masing-masing, tidak membawa nama besar apologet Islam Indonesia. Kami tidak bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan. Nah, yang kami pingin dari pihak Kristen, dan ini juga saya sudah minta kepada Dinda saya, Dinda Dosma, kalau beliau mendengarkan, sebisa mungkin dari pihak Kristen itu juga ada yayasan yang menjadi naungan para apologet Kristen untuk kita berdialog, membangun dan meraju dialog lintas agama yang elegan. Bisa kok bukti, saya dengan Pendeta Kingdom bisa kok diskusi baik. Beliau bertanya tentang Islam, saya menjabarkan tentang Islam. Kenapa harus korelasikan dengan Bible? Karena ya itu tadi, Al-Quran membahas tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu. Jadi harus kita kemudian mengkonvert dengan kitab yang diceritakan Al-Quran, di antaranya Bible. Jadi jangan kemudian sensi terhadap itu. Kenapa membahas agama kami? Oh, nggak bisa. Al-Quran cakupannya adalah bahasan di tentang agama Anda, tentang kitab Anda, tentang Tuhan Anda. Islam membahas tentang hal tersebut. Jangan sensian, karena bagian daripada Islam itu adalah apa yang Anda imani hari ini. Itu saya sudah ingatkan tuh sama Dinda Dosma. Saya ketemu beberapa kali, terakhir kemarin kami ngopi bareng di Makassar. Saya sampaikan, Dinda, kalau bisa ya bagaimana apologet Kristen ini ada secara lembaga resmi, yayasan yang menaungi mereka, sehingga mereka ada standarisasi di dalam memberikan argumentasi dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Halo. Itu yang nangis di belakang siapa, Bang?
Kok nangisnya begitu? Menangis jam berapa kok nangis? Kenapa dia? Pagi Pak Juma. Halo Pak Guru. Halo juga Pak Guru. Oh itu nyanyi tadi. Oh. Ya. Saya tadi salut juga dengan narasinya. Kita berapologet harus dengan santun gitu dan tertib. Memang gitu. Jadi saya setuju dengan apa yang Bang Juma. Harus ada yang menaungi. Kalau nggak ada yang menaungi, liar. Ya kan? Contohnya Bang Juma di bawah yayasan. Kalau yang contohnya saya sebagai guru di bawah negara gitu kan, di bawah kementerian gitu kan. Jadi kalau nggak ada menaungi, liar. Apalagi apologetnya di luar negeri sana nggak ada. Dia jadi bebas gitu kan. Jadi saya juga sepakat dengan demikian. Makanya saya gak setuju lah gaya itu yang dari luar negeri, karena dia di Amerika suka-sukanya menghujat kan. Saya gak setuju dengan cara-cara kayak gitu. Iya. Ya, gak ada alasan dia. Selalu kalau kita tanya kenapa kok gitu caramu, kita bilang karena mereka juga menghujat Kristen dia. Jadi kalau memang sesama kita di Indonesia kan ada batasannya, ya kan? Iya, betul. Kan kalau di sana dia sekarang ini kulihat kawan kita itu nggak hanya menyerang Muslim, Katolik. Kami para teolog, karena dianggap kami teolog ini hanya belajar aja tapi tidak punya ilmu katanya. Bayangkanlah kita sudah diuji negara, sudah kuliah, sudah meja hijau, sudah diuji negara kan. Nah, ujian lagi untuk ini itu. Dibilangnya kami nggak berilmu. Siapa yang nggak berilmu? Tolak ukur orang berilmu itu kan apa? Diuji kan? Diuji secara akademik kan? Benar. Jadi dia yang uji dia siapa? Kemarin kan saya masuk ke Komalnya. Nah, ketika dia tanyai saya, aku tanya dia nggak mau. Loh, memang berat. jadi gimana namanya diskusikan dua arah. Saya bilang, saya tanya Edis, kamu tanya saya bilang. Nah, dia nggak mau saya tanya. Gitu. Dari dulu begitu. Jadi memang saya pendapat lah dengan gitu. Sulit untuk ditanyai. Iya, artinya gini, ketika dia kalah, merasa dia nggak mampu, langsung turun di bawah katanya gitu kan. Nah, jadi kan ya bagi saudara Muslim ya dimaklumi lah, memang gitunya kalau orang kebal hukum. Di negara kita juga kalau ada yang kebal hukum, dihukum kan dia jadi suka-sukanya. Jadi jangan sama orang Muslim, kami aja sering ya dihujat mereka. Kemarin saya naik ke apa? Dibilangnya gitu sama saya. Nah, nggak berilmu katanya. Loh, nggak berilmu, sudah saya sampaikan sama dia. Saya jadi guru diuji, masuk ujian. Prosesnya banyak, bukan hanya ujian akademiknya, ya kan? Backgroundnya, latar belakang kita sampai nama baik kita juga apa. Jadi kalau dia apa yang mau dia dulu di Indonesia liar gitu orangnya. Saya sudah dapat beberapa video tentang dia. Dulu pernah belajar mesianik yang menyebut Yesus itu sebagai Yesua Mesia, yang menyebut Allah, Yahweh sama Adonai, nggak boleh menyebut Allah. Dia nggak ngerti etimologi. Itu kita kan Indonesia. Di Indonesia menyebut Allah nggak masalah karena kita menyebut Tuhan nggak masalah karena kan setelah di Indonesia kan bahasa Indonesia dari Melayu kan, menyebut Tuhan. Allah dari mana? Bahasa Arab. Saya rasa tidak masalah, dia dipersoalkan dia itu. Jadi ya dimaklumi lah kalau saya katakan, tapi saya arahkanlah sama murid-murid sama jemaat, jangan diikuti pengajian demikian. Saya bilang gitu. Murni, padahal dia itu kalau Bang Juma cari ciri-ciri nabi palsu, seperti itulah ciri nabi palsu itu. Iya. Iya, hanya untuk kepentingannya sendiri, ya kan? Nah, kemudian menghujat, mengadu domba, kayak gitu.
Iya, betul. Dia kemarin kan sudah menghujat siapa lagi si Romo Cafe, terlagi menyerang siapa itu Esra Soru gitu kan. Padahal itu kan orang akademik. Kalau dia menghujat siapa artinya si Mel Atok, ya kan nggak masalah lah karena dia bukan orang akademik. Jadi hasilkan dia lah orang akademik dengan orang-orang contohnya Mel Atok, si siapa lagi si Bom Bom. Kami ini kan resmi berdiri di bawah tudungan, tidak liar. Nggak mungkin lah kami mengajar penyesatan sama murid. Kita bilang yang nyalibkan Yesus itu iblis, rencana iblis itu. Kita bilang nggak mungkin karena ada ayatnya kan, Yesaya 53 merujuk bahwa itu rencana Tuhan, rencana Allah kan. Jadi dia kan liar, nggak ada kurikulumnya pun nggak ada tentang cara dia di bawah naungan apa pun nggak tahu kita, apakah yayasan, apakah kementerian, apakah memang ada gereja di Amerika sana. Saya rasa di gereja di Amerika juga nggak mau mewadahi itu dengan cara demikian gitu. Jadi makanya saya selalu dengan narasinya Pak Edis kan, terlepas dari semua memang banyak kekurangan, cuma memang adanya. Memang kalau kita nggak ada tudungan, banyak apologet ya, maaf dulu kawan-kawan Pak Edis juga kan banyak itu cara-cara berapologetnya kurang etis, kadang menyerang pribadi, menyerang kayak siapa lah. Kalau Pak Edis sama Yusuf PI ya masih saya bilang saya masuk. Tapi sekarang kan ada kayak siapa itu yang pakai jenggot dibikin sini yang Bergesiani kayak nggak salah sih itu kan, itu juga aduh jorok-jorok kali ngomongnya nggak. Siapa namanya saya? Ada lagi tambah sekarang guru musik dibikin, kan? Cuman dia juga gitu, langsung menyerang. Bukan di sana bukan perdebatan abang mau olah pikiran, tapi berdebat hujat menghujat. Gitu. Iya. Oke lah Pak Idis, terima kasih saya dikasih masuk. Masih apa ini Pak Idis? Nanti malam lah kalau sempat kita atau kapan kita sharing-sharing kan karena saya mau masuk lagi Pak Idis. Oke Bang, oke. Oke Pak Bom, makasih Pak Bom. Silakan lanjutkan tugas negara Pak Bom untuk mencerdaskan anak bangsa. Halo, semangat siang. Halo. Iya, semangat siang dari Kristen. Dari Katolik. Katolik abang, silakan. Ini ada tema Yesus menerima kekuatan. Yesus menerima kekuatan. Iya. Abang Protestan atau apa? Saya Muslim bang. Oh, kenapa Muslim kamu bahas Yesus ya? Karena Yesus ini seperti kerupuk yang dijual kemana-mana oleh saudara kami Kristen. Sehingga bukan begini, brother. Bukankah siap? Abang melanggar Al-Quran tidak? Enggak, sama sekali enggak. Di Al-Quran kan mengatakan begini, brother, ya. Agamamu, agamaku. Tidak melanggar itu. Enggak, justru ayat ini muncul karena adanya ajakan orang-orang kafir untuk menyembah kepada Tuhannya orang-orang kafir. Tidak, pertanyaan saya, apakah brother yang lakukan ini tidak melanggar Al-Quran? Yang pertama. Enggak, sama sekali enggak. Yang kedua, tidak melanggar dasar negara Pancasila? Enggak, sama sekali enggak. Kenapa alasannya enggak? Anda Muslim, Bapak Muslim ya? Ya. Bapak di Makassar kan? Bapak di Makassar kan? Siap. Saya di Sudiang. Oh sama, saya juga di daerah Sudiang. Saya di daerah Sudiang. Oke. Saya di asrama haji saya di asrama haji. Jarak dari rumahku itu cuma 200 meter asrama haji. Nah, jadi begini brother. Siap. Pertanyaan saya, kenapa Bapak tidak bahas saja kepercayaannya Bapak kepada orang lain, memberi edukasi kepada orang lain? Kenapa Bapak harus membahas agama orang lain? Karena agama Anda dijual seperti jualan Indomie kemana-mana. Saya begini brother, pertanyaan saya, Kan apa yang menyebabkan Bapak begini? Supaya anak bangsa tidak mengikuti agama penjajah. Apakah Bapak tidak sadar bahwa Bapak melanggar Pancasila? Enggak.
agama saya dijamin oleh negara ini untuk Brother. kemudian menegakkan Semua agama dijamin. hukum Islam. Ya makanya, terus kenapa Anda mau batasi agama saya? Brother, Oke, saya balik nanya. Apakah agama Anda ada amanat agung untuk menjadikan semua orang menjadi Kristen? kami Katolik tidak pernah mencari jiwa, brother. Tapi apa yang diterangkan dalam Biblemu, apakah Anda tidak lakukan? Berarti Anda melanggar Bible. Ya. Sedikit saya kasih masukan untuk brother. Itu Protestan. Kalau kami Katolik tidak. Kalau kami Katolik juga banyak. Dan Kalau- apakah di Katolik tidak percaya kepada seruan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen? Ya, itu penyampaian kepada para murid. Nah, sekarang apakah orang Kristen menolak itu? Orang Kristen tidak pernah menolak itu. orang Tetapi di Katolik. dalam Katolik, brother dengar dulu, brother. Karena saya juga belajar ya, saya belajar juga. Dan saya juga banyak bergaul dengan Kiai Habib. Di dalam Katolik mempunyai otoritas, sama seperti Muslim. Muslim punya Al-Quran, Katolik punya Alkitab. Sementara yang sering menyerang orang Muslim ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mau merusakkan ajaran Kristen. Itu Protestan. Nah, sekarang apa? Begini, brother, alangkah bagus brother memberi edukasi tentang Muslim. Brother Ya, iya. mengajak orang untuk Salah menyelesaikan 5 waktu. Iya, betul. Apa yang saya lakukan ini adalah mengajarkan umat Islam untuk menghindari gerakan kristenisasi. Apakah itu salah? Tapi begini, brother, yang perlu brother Zoom tahu ya, karena kita sama-sama sama-sama Makassar. Sorry sih kalau bahasa saya agak sedikit kasar karena saya orang Flores ya. Saya cari makan di Makassar, Cuman begini, Silakan. brother. Alangkah bagusnya kalau Bang Zuma punya Komal ini memberi edukasi kepada teman-teman Muslim. Iya, ini Memberi sudah penjelasan. edukasi. Begini, brother, memberi penjelasan bahwa kalau Anda hidup di Muslim harus ingat dengan 5 waktu, ya. Isya, subuh, lohor, azan, maghrib. Itu lebih bagus saya rasa. Itu tugas para ustaz. Komal Bapak, maksud begini, Komal Bapak ini lebih berbobot. Maksud saya begitu ya. Artinya minta maaf. Saya tidak mengecilkan brother. Sekali lagi saya minta maaf. Ini hanya kita sharing saja. Kita sharing karena saya ini hidup di tempat rantau sudah lama. Jadi saya bergaul dengan orang Muslim lama. Jadi saya sering belajar dari para habib, dari para ustadz. Saya sering belajar dari mereka. Saya tiada hari tanpa belajar. Saya cuma beri masukan buat brother. Ya brother mau terima tidak itu urusannya brother ya. Itu masing-masing free will orang masing-masingnya. Free will itu kehendak bebas. Alangkah bagusnya brother Pura Komal ini jadikan lebih berbobot. Membina iman orang Muslim. Mengingatkan semua orang Muslim dengan 5 waktu. Isya, subuh, lohor, azan, maghrib. Lebih bagus, brother. Kalau saya pikir lebih bagus sih begitu. Tidak tahu kalau brother, saya tidak ini ya. Tergantung dari brother saja. Saya cuma memberi saran seperti itu. Ini hanya saran saja. Bukan satu, bukan pemaksaan. Yang kedua bukan mendesak brother Zuma. Ya. Tapi ini hanya masukan saja. Oke. Ada lagi? Jadi begitu brother, sehingga tidak kelihatan seperti kita menabur kebencian, ya. Tidak kelihatan seperti kita melanggar Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang beradab, ketiga persatuan Indonesia, sehingga tidak terlihat brother lagi menimbulkan perpecahan di sini. Karena di dalam kekatolikan, saya bergaul banyak dengan Habib Rizky Sihab, banyak saya bergaul di Makassar ini dengan ustadz-ustadz. Saya sering belajar dari mereka. Brother. Karena saya tanpa belajar, saya belajar. Alangkah bagusnya Komal brother ini memberi edukasi kepada orang-orang Muslim. Ya ini hanya saran ya brother ya. Hanya saran saja, brother mau terima tidak itu urusannya brother. Cuman saya minta maaf, kami orang Flores itu kalimatnya agak keras begini, agak kasar karena kami punya bahasa daerahnya kasar. Ya, permintaan saya hanya begitu brother ya. Artinya begini, semua agama di Indonesia diakui oleh Pancasila.
Kalau seandainya ada teman-teman Protestan yang sering saya kejar, itu Edis TV, saya kejar MKD. Kenapa? Karena mereka melanggar norma Pancasila, menghujat, memfitnah. Anda boleh melakukan itu, boleh. Kalau Anda bisa merubah Al-Quran. Al-Quran kan jelas perintahnya, berdebatlah. Kepada siapa kami harus berdebat? Itu perintah Quran. Terus Anda bisa melakukan itu kalau Lembaga Bible Indonesia menarik semua Berdebatlah di mana tuh? Berdebat sama Menarik. siapa? menarik Mana semua perintahnya itu? menarik semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible. Bisa. Di mana perintahnya? Kemudian Anda bisa menghentikan kita ketika Anda bisa menghentikan Dompala. gerakan kristenisasi. Itu baru bisa. Tapi kalau Anda ingin menghentikan saya tapi Anda melancarkan aksi kristenisasi, ya enak di situ dong. Gak bisa. Kami harus melakukan edukasi anak bangsa supaya memahami bahwasanya di tengah-tengah mayoritas penduduk Indonesia ada agama yang diwariskan penjajah yang senantiasa melakukan segala macam cara untuk mengkristenkan anak-anak Islam. Gitu. Mereka melakukan segala upaya untuk memurtadkan orang Islam. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau saudara sanggup menghapus semua istilah Islam, istilah Al-Quran di Bible, ayo silakan. Hapus dulu, baru hentikan kami. Kalau masih ada nama Allah di dalam Bible masih kalian sebut dengan sebutan Alkitab, masih ada kitab yang bernama kitab Wahyu, ya jangan mimpi untuk menghentikan kami. Anda kesiangan bangunnya berarti. Kami hadir di sini justru karena adanya kalian yang menghujat Islam, melakukan aksi-aksi pemurtadan di mana-mana dengan cara-cara yang tidak benar. Itu yang menyebabkan kami hadir di sini. Justru harusnya Anda itu berterima kasih karena dengan adanya saya dan teman-teman saya, umat Islam yang dihina dan dinistakan oleh penganut agama kalian itu merasa terwakilkan, sehingga amarah mereka tidak kemudian mereka lampiaskan dengan cara-cara yang tidak baik menurut pandangan hukum. Begitu saudara, yang tadinya sakit hati karena Tuhannya disebut sebagai Tuhan yang melayang-layang, Tuhannya disebut punya anak, Tuhannya disebut bodoh. Kesakitan hati mereka itu terwakilkan oleh adanya kami di sini, sehingga tidak terjadi adanya tindakan anarkis dan seterusnya yang tidak diinginkan oleh bangsa yang kita cinta ini. Begitu. Halo, semangat siang. Halo. Ya, dari Kristen Abang, dari mana gereja? Iya, Kristen Bang. Oke, silakan. Maaf. Iya bang. Bang, saya sudah tadi sudah lihat orasi dari Abang, dari pendeta kah tadi yang saya Pendeta yang Kingdom. Oke. Iya. Oke. Saya Bang, saya terus terang saya dari Kristen. Saudara saya juga banyak Muslim, tapi saya minta di sini kita harus saling menyempurnakanlah tentang Al-Quran ataupun Bible. Iya. Kalau untuk kepercayaan saya, Bang, memang 100% saya tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena saya imani bahwa, mohon maaf ya, ini kepercayaan saya. Ini adalah pengalaman saya selama saya ikut Yesus. Pengalaman saya baca Alkitab
bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kenapa saya katakan Yesus adalah Tuhan? Yang saya pegang kuat bahwa Yesus itu dasarnya adalah diutus. Kata diutus berarti diberikan suatu, diutus itu untuk sebagai penebus dosa umat manusia. Itu adalah dasar. Makanya saya katakan Yesus itu adalah Tuhan. Dari awal sampai sekarang ini saya tidak lepaskan tentang bahwa siapa itu Yesus. Kalau saya lepaskan lepaskan kepercayaan saya Yesus, berarti saya tidak mempercayai 100% kehidupan saya ini masuk surga. Karena saya percaya bahwa ketika Yesus hadir, ketika Yesus itu penebus, Yesus itu adalah seorang yang luar biasa, adalah Tuhan Juru Selamat. Itu adalah Yesus itu sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana saya minta tanggapan dari Bang Suma. Tapi tanggapan itu harus sesuai fakta agar supaya saya bisa memahami Al-Quran begini dan Alkitab itu saya sudah pahami. Itu dari ajaran dari anak sekolah minggu, dan saya bukan hanya untuk mendengar, tetapi saya bacakan dan saya alami sampai saat ini. Itu Alkitab saya, Bible saya, dan saya ikuti tentang bagaimana kepercayaan penuh kepada Yesus, bagaimana kepercayaan penuh kepada Tuhan saya. Kalau saya percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, saya tetap ikuti apa yang Tuhan atur di dalam kebenaran yang ada di dalam Bible itu. Oke? Baik Bang, bisa buka kamera Bang? Oke, saya lagi bobot lagi. Oke. Oke Bang. Oke Bang. Salam Siap. hormat. Baik, terima kasih. Salam kenal Sulawesi. Bung. Iya, siap. Jadi kalau Anda percaya Yesus itu Tuhan, itu hak Anda sebagai seorang Kristiani, kan gitu. Berdialog tentang lintas agama. Ketika Yesus itu Tuhan, silakan Anda tuhankan. Kenapa Islam diseret di dalam ketuhanan terhadap Yesus ini? Karena orang Kristen itu mengatakan bahwa Allah turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa enggak diajarkan aja bahwa Theos turun ke bumi jadi manusia? Kenapa harus Allah? Kenapa harus Tuhan Islam yang dibawa-bawa? Kan gitu poinnya. Itu yang pertama. Dalam hal ini umat Islam sedikit pun tidak ada niatan untuk mengganggu kepercayaan saudara terhadap Tuhan yang Anda sembah. Kehadiran kami sebagai umat Islam ini hanya untuk menegaskan bahwa pencipta langit dan bumi yang kami sebut dengan sebutan Allah, dalam latinnya ALLAH, itu bukan yang turun menjadi manusia bernama Yesus. Itu penegasan. Nah, kalau saudara kami Kristen mengatakan itu bukan Tuhannya umat Islam, faktanya yang saudara anggap Yesus itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Allah. Dalam pandangan kami sebagai seorang Muslim, kami punya hak untuk mengimani itu. Kami punya hak mengimani itu. Dan Tuhan kami adalah Allah. Latinnya ALLAH. Kenapa masuk ke dalam Bible menjadi Yesus? Nah, muncullah perdebatan Bang. Ketika Anda mengait-ngaitkan antara Allah dengan Yesus, muncullah kemudian dialog, muncullah perdiskusian, muncullah debat, di mana di dalam Al-Quran Nabi Isa, penyembah Allah, itu diberi kekuatan. Yesus di dalam kitab saudara yang adalah Tuhan Anda diberi kekuatan. Muncul tema ini. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus diberi kekuatan? Artinya Kristen salah besar telah mengambil kata Allah, karena Allah ini adalah Allah yang di mana Allah tidak pernah menjadi manusia, di mana Allah adalah maha kuasa yang tidak butuh diberi kekuatan. Nah, sedangkan Yesus
adalah manusia yang turun ke bumi diberi kekuatan oleh malaikat. Salah besar kalau ini disebut sebagai Allah atau anak Allah atau inkarnasi daripada Allah. Demikian. Oke. Saya jelaskan tentang Bible saya ya. Mohon maaf saya tidak mengoreksi tentang Al-Quran karena saya tahu bahwa kebenaran itu adalah yang saya pahami itu adalah Bible. Oke. Bang Suma katakan bahwa Yesus itu tidak diakui bahwa dia bukan Allah. Tetapi ketika kita baca, saya baca di dalam kitab-kitab yang kita perjanjian lama, peraturan Allah itu diturunkan langsung kepada orang-orang bangsa Israel pada waktu itu. Itu zaman Taurat. Tetapi bangsa Israel, saya katakan pada waktu itu bangsa Israel keras kepala, keras apa? Katakan Tegar tengkuk. Mana ada bilang keras kepala, keras dengkuk, tidak bisa diatur. Aturan-aturan yang diatur langsung oleh Allah tidak didengarkan. Tetapi di situ segala pengorbanan yang Allah katakan bahwa dengan segala macam hewan yang dipilihan itu menjadi satu pengorbanan penghapus dosa. Tetapi manusia pada saat itu tidak mampu. Mesti itu orang-orang yang terpenting, orang-orang yang artinya orang-orang yang ada berduit. Apakah ketika pada waktu itu orang-orang yang tidak berduit bisa menjadi selamat? Pasti otomatis tidak akan selamat pada zaman itu. Itu kebenaran dan diturunkan oleh Allah. Tetapi ketika waktu berganti waktu, zaman berganti zaman, maka di situ ada zaman pembaharuan. Makanya Allah itu adalah Allah yang maha tinggi, tetapi Dia memberikan suatu anaknya yang tunggal. Dia adalah bukan pengganti. Dia adalah membuat suatu Allah itu memberikan suatu otoritas yang tertinggi kepada Yesus. Maka Yesus itu kenapa disebut Tuhan? Biarkan tidak. Termute. Dia lagi semangatnya belajar bicara. Termute bang. Tertekan. Termute. Tidak ada suara. Oke. Ya, silakan. Kan saya jelas Al-Quran Bapak. Saya jelaskan tentang Bible saya. Tapi Tuhan saya Anda bawa-bawa. Hah? Tuhan saya Anda bawa-bawa. Itu kan Allah itu bukan hanya untuk apa? Saya kan katakan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Turun Kenapa ke saya bumi. katakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Karena ketika zaman berganti zaman, maka segala pengorbanan itu Allah katakan. Kalau di Bible kami katakan mulai dari mesti pilihan domba yang, tetapi pada saat itu bangsa Israel tidak bisa melakukan segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah itu secara langsung. Maka Allah utus anaknya yang tunggal. Allah itu bukan buatan dari manusia, bukan, Dia hanya memincamkan. Saya katakan firman Allah jelas. Oke? Apa itu? Matius 1 baca sampai selesai. Jelas bahwa Dia hanya meminjamkan rahim. Berarti Dia adalah roh. Yang tidak ada hubungan seksual di situ. Tidak ada dinyatakan itu adalah hubungan. Dia adalah roh, berarti Dia adalah 100% itu adalah Allah. Mengapa Dia meminjamkan? Supaya Dia merasakan bahwa penderitaan manusia begini.
Inilah yang kami tidak suka ketika saudara membawa Tuhan kami menjadi bayi. Saya tidak kan saya tidak mau bilang oh Allah itu jahat. Tidak, tetapi Kenapa anda membawa Theos aja bang? Theos. Kenapa harus Tuhannya Islam dibawa-bawa? saya kan jelaskan. Iya, kenapa anda tidak menjelaskan Theos Coba aja? baca Tritunggal Allah, Tri. Iya, nggak maksud saya kenapa harus membawa umat Allah Bapa? Tuhan kami? Allah anak, Allah Roh. Kenapa anda membawa Tuhan anda saja Theos? Kenapa Iya. harus bawa Tuhan kami? Tetapi saya kan jelaskan tentang 3, tetapi 1 Allah Bapa. Kenapa harus karena pakai Yesus kata Allah? ini kan begini Pak. Kenapa Yesus enggak pakai memiliki kekuatan. istilah Theos aja? Theos Bapa, Theos Anak, Ini Theos Roh Kudus. ini kan saya Kenapa harus jelaskan membawa tentang Tuhan hidup kami? saya. Gitu? Saya tidak membawa, artinya ini adalah Allah. Ini kan saya jelaskan tentang kebenaran iman di dalam Kristen. Iya, Kita terus tidak kenapa akan- Anda Oke, membawa saya- Tuhan saya di situ? Inilah kesalahan Kristen. Membawa Tuhannya umat Islam di dalam propaganda paganisme. Itulah yang kami tidak suka, Bang. Itu ajaran pagan. Saya kan jelaskan tentang itu, tentang Allah. Justru kata Allah itu yang tidak Allah cocok Bapa. dibawa ke Kristen karena Kristen ini agama pagan. Kenapa Tuhan kami dibawa? Jangan sebut kata Gini saja, Allah. kalau Bapak tidak paham, Theos. ya oke lah. Bapak itu hak Bapak. Saya bukan tidak paham, yang saya soroti di sini, kenapa agama pagan Anda membawa Tuhan saya Allah? Harusnya kan Theos aja, Bang. Kenapa nggak pakai Theos? Ayo kita mulai dari Alkitab. Theos. Ini Bible saya sama Kejadian. Kejadian. Itu kitabnya Yahudi lagi, itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda itu. Itu kitabnya Yahudi. Kalau pada waktu itu saya kan katakan di zaman apa Taurat segala sesuatu macam peraturan itu ada. Iya, itu Tetapi kitabnya manusia tidak Yahudi. bisa. Kenapa? Tuhannya Yahudi bawa, kitabnya Yahudi dibawa, kitabnya Kalau Islam, saya ajaran pahami, Islam dibawa. mereka tidak bisa memegang peraturan itu, makanya Nah, itu haknya orang punya kitab, dia punya sendiri. Kenapa Anda yang sibuk? Allah mengutus. Allah lagi. Nggak ada Allah di Kristen, yang ada dong pala. Allah bumbung. Allah. Tai. Agama tak ada punya malu, tak ada harga diri. Cukup rupanya kau sebut Theos aja atau Tuhan Bapa. Kenapa kau bawa Tuhan kami? Penipu. Dasar agama Spanyol, separuh nyolong. Kita mau diskusi baik-baik, udah disampaikan, dinasihati, jangan bawa Tuhan kami, masih tetap dengan gampangnya menyebut Tuhan kami di situ. Inilah kalau kita angkat bicara, mereka dibilang Islam intoleran. Kalian yang tidak toleransi, kalian membawa Tuhan kami dalam pijakan-pijakan agama yang tidak sesuai dengan nama Tuhan Allah. Kalian bawa ke situ dalam ajaran pagan yang Anda anut itu, 3 dewa. Kenapa Tuhan kami dibawa ke sana? Nggak sadar kan kalian betapa kalian telah menghujat umat Islam, dan begitu sabarnya umat Islam ini. Berkali rupanya. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang Bang Juma. Siang juga Bang. Dari Kristen gereja mana? Saya Kristen Katolik. Oke. Baik Bang. Ini ada tema terkait dengan sembahan saudara. Kok bisa diberi kekuatan? Bukankah Tuhan itu maha kuat? Silakan. Iya. Bang Juma juga harus tahu asal usul Yesus itu datang dari mana. Ya.
Dia tahu Yesus. dari Ya. Tuhan. Yesus itu kan adalah firman-Nya Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, setelah dia menjelma menjadi manusia, Itu kata siapa, Bang? kata Alkitab. Ah, itu dia masalahnya, itu di situ. Tadi di awal saya sudah menjelaskan ke pendeta Kingdom kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen menambatkan kepercayaannya kepada sebuah buku yang tidak memiliki validasi dari Yesus sehingga semuanya salah. Kalau kalian percaya kepada Alkitab, Al-Quran dapat validasi dari Nabi Muhammad. dari Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad Tazam menerima wahyu pertama kali di dalam Gua Hira, tidak ada tanda bukti-buktinya. Kalian percaya? Bukan. Kalian Ini berbicara siapa yang menempatkan Nabi Muhammad? ini berbicara mengenai validasi sebuah kitab. Ya, Bukan betul. berbicara mengenai proses pewahyuan. Nah, sekarang Anda mengatakan Yesus itu awalnya adalah firman. Itu kata siapa? Ya memang kata Alkitab. Nah, itu dia. Adakah Yesus mengatakan itu? Apa? Adakah Yesus mengatakan itu? Apakah di dalam Alkitab Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Saya tidak sana. Yang saya tanyakan ini, yang Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, adakah Yesus mengatakan seperti narasi Anda bahwa dia adalah firman yang turun bumi menjadi manusia? Kalau di dalam Alkitab, Bang Juma harus mengerti. Di dalam Alkitab secara langsung Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tidak ada ayat yang mengatakan seperti ini. Ya udah, terus kenapa Ya, Anda melakukan sesuatu penyembahan terhadap manusia yang bisa kemudian mendapatkan kekuatan dari malaikat? Tunggu dulu. Tapi kita bisa membuktikan kepada Bang Juma kalau di dalam ayat-ayat dan di dalam Alkitab banyak sekali yang mendukung dia dan mengatakan dia itu sebagai Tuhan, itu banyak sekali. Bagaimana Iya. bisa mau jutaan data di dalam Bible, tapi Bible itu tidak ada validasi? Dan itu hanya tafsiran Anda saja. Sekarang begini, yang diutus untuk dipercaya Yesus atau pengarang Bible? Apa? Yang diutus untuk dipercayai oleh Tuhan, Yesus atau pengarang Bible? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yang mau didengar pengarang Bible atau Yesus? Yesus. Bukan pengarang Bible yang mau didengar. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa. Yang mau dipercaya Yesus apa pengarang Bible? Yesus. Terus kenapa Anda membawa Bible ketika berbicara tentang konsep siapa Yesus? Kenapa enggak Yesus aja? Kan yang harus dipercaya Yesus. Nah, terus kenapa enggak Yesus aja menjadi rujukan? Halo, semangat siang. Iya siang semua. Iya, buka kamera Bang, silakan. Cuma menghayal saja. Ya, Tuhan keluar dari puki itu yang hayalan. Tuhan keluar dari selangkangan itu hayalan. Anda lah yang menghayal. Anda lah yang menghayal. Masuk surga hayalan. Yesus Tuhan hayalan. Semua serba hayalan. Coba. Yesus Tuhan hayalan. Kitabnya firman Tuhan hayalan. Paulus adalah rasul Tuhan hayalan. Surganya Kristen menari dan berjoget hayalan. Tuhan keluar dari kubur hayalan. Tuhan makan ikan kering, ikan goreng hayalan. Tuhan kelaparan hayalan. Tuhan ketakutan hayalan. Tuhan diberi kekuatan hayalan. Tuhan tidur hayalan.
Tuhan nete hayalan. Tuhan pakai sempat hayalan. Ada nonotnya hayalan. Tuhan punya anus hayalan. Semua hayalan. Hayalan terus, menghayal terus. Tuhan pakai sendal swallow, hayalan terus. Tuhan jadi mayat, hayalan terus. Tuhan minum madu, hayalan saja. Tuhan kena diare, hayalan saja. Tuhan takut panuan, hayalan saja. Ada Tuhan kena tusuk besi, itu hayalan, hayal saja. Ada Tuhan berak celana, itu hayalan. Ada manusia netein Tuhan, hayalan saja. Ada orang ganti popok Tuhan, hayalan saja. Ada Tuhan makan bubur, hayalan saja. Ada Tuhan naik ojek, hayalan saja. Ada Tuhan naik perahu, hayalan saja. Tuhan punya kartu keluarga, hayalan saja. Tuhan punya KTP, hayalan saja. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang Cuma. Waalaikum abang. Dari mana ini? Jadi karena saya dalam Islam ini masih awam, karena awam mualaf juga kan. Oh iya bang. Jadi ada yang Jadi mempelai wanita di surga, hayalan semua. Halo, semangat siang. Halo. Siang Bang Suma. Siang juga bang. Lagi makan toh? Ya, udah selesai. Oh, dari Katolik abang. Saya Kristen, tapi dulu saya Advent, tapi saya sudah keluar dari Advent. Oh. Karena Sekarang nggak ada Sabat Sabtu di Alkitab, ya. Nggak ada di Alkitab Sabat Sabtu. Oh gitu. Iya, nggak ada di Alkitab Yesus mati hari Jumat, nggak ada. Jadi sekarang di Protestan abang ini? Iya, saya di Protestan, tapi saya juga Protestan yang tidak punya gereja, karena Sabat di Alkitab itu kan angka 8, 15, 22, 29. Kita lihat dari bulan, ya, kita lihat dari bulan. Bulan hilal itu di Alkitab bilang itu hari bulan baru. Itu kan yang Islam pakai untuk 1 Syawal, 1 Ramadan, ya kan? Nah, untuk menentukan hari kan dari situ, itu bulan baru, besoknya baru hari pertama.
Maka sabatnya itu tanggal 8, 15, 22, 29. Tanggal 8 bulan setengah, 15 purnama, 22 setengah lagi, 29 bulannya gelap, baru kembali hilal lagi. Nah, itu kan saya Kristen yang menentukan sabat itu. Bukan Jumat, Sabtu, Minggu, itu nggak ada di Alkitab. Iya, jadi tidak punya gereja, tapi jemaat ada, Bang. Ada. Oh, apa nama Kristennya itu? Kami Remnant Ministry. Oh, Ya, ministry. umat sisa di bumi. Iya, keren. Kami tidak makan babi. Tapi makan orang enggak? Enggak. Oh, iya. Nggak minum teh, kopi, enggak. Keren abang ini, Pak. Apalagi alkohol, tidak. Iya. Jadi kalau abang berbicara tentang Yesus yang ini ya, yang mati hari Jumat, itu nggak ada di Alkitab tuh. Yesus ada di Alkitab. Oh, keren. Berarti setiap tahun berubah tanggal. Enggak. Masehinya berarti. Kalau pakai kalender Alkitab, tetap 14 Nisan itu hari ke-6 dan bulan di langit purnama sampai hari ini. Iya, maksudnya setiap tahun berarti dia ada berubah berdasarkan tanggal Masehi. Enggak Iya, menetapkan kalau 25 berdasarkan Desember. tanggal Masehi kan dia berubah-berubah kan, jatuh di hari yang Ini Tapi kalau pakai- ilmu bulan, ilmu bintang, bagus. Kalau pakai kalender Alkitab, pakai patokan bulan itu nggak berubah, tetap. Nah, yang Iya, saya iya. tanya itu begini, kenapa Islam udah pakai bulan menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan? Kenapa mereka nggak lanjutkan untuk menentukan hari Sabat juga pakai bulan? Iya, betul. Kan harusnya untuk menentukan hari ke-7 kan pakai siklus bulan. Iya. kan? Hari pertama setelah hilal baru besoknya itu hari pertama. Sampai hari ke-7 tuh bulan udah setengah lingkaran. Iya. Dan di sabat ya, sabat di Alkitab itu semuanya bentuk angka 8, 15, 22, 29. Ya, contoh ya. Ya, di Kejadian 1 ayat 14. Tuhan berfirman, "Jadilah benda-benda penerang. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda untuk menentukan moed yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun." Jadi untuk menentukan hari dan tahun, moed itu hari-hari bertemu dengan Tuhan, hari ibadah. Itu semua ditentukan oleh benda di langit. Contoh Paskah, ya, Paskah ya. Contoh ya, hari Paskah. Di dalam Imamat 23 ayat 5, di situ Nabi Musa katakan Paskah itu tanggal 14 bulan Nisan. Ya. Kitab Yosua. Yosua 4 ayat 19. Di situ dikatakan begini. Bangsa itu keluar dari sungai Yordan tanggal 10 bulan pertama. Yosua pasal 5 ayat 10, pada hari yang ke-14 bulan itu mereka merayakan Paskah di Gilgal itu. Nah, kemudian 2 Tawarik 35. Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih tanggal 14 bulan pertama. Esra 6 ayat 19. Mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan pertama. Yehezkiel 45 ayat 21. Kamu harus merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan pertama. Dan Yohanes membuktikan Yesus disalibkan saat Paskah di Yohanes 18 ayat 39 dan 40. Pilatus berkata kepada orang Israel, "Pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu aku bebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Tetapi kalau Yesus yang disalibkan saat hari Jumat, tanggalnya ganti-ganti, bulan Maret, bulan April, ini saya nggak tahu ini Yesus dari mana. Iya. Coba Bang Suma kalau ada Alkitab di situ, coba dibuka ayat-ayat yang tadi saya bilang. Iya, Tidak betul, ada ayat di Alkitab Yesus mati hari Jumat. Tanggalnya ganti-ganti, bulannya ganti-ganti, bulan Maret, bulan April. Nggak ada Yesus mati di Maret, mati di April, nggak ada. Ya.
Dan kita lihat di Mazmur 104 ayat 19. Iya, iya, Di situ iya. dikatakan, engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Kata waktu di situ moed artinya hari ibadah. Hari. Iya, 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 iya. Betul atau tidak? Betul, 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 Bang, betul. Jadi Paskah itu selalu 14 Nisan, dan 14 itu selalu hari ke-6, dan ada tanda di langit yaitu bulan purnama Bulan. sampai hari ini. Itu baru Paskah yang benar. Tapi gini Bang, kalau kita lihat ministry ini tetap aja Yesus itu sebagai Tuhan, bukan? Iya. Iya, 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 iya. Cuman perbedaan-perbedaan mendasar aja dari aspek hari dan juga tentang kematian dan kebangkitan. Tapi Ya. Yesus tetap aja Tuhan, kan gitu. Betul. Nah, kalau pandangan saudara, kenapa bisa anak Maria, anak manusia ini Tuhan? Ya, itu kan karena kalau kita baca di Yehezkiel pasal 28, kemudian Yesaya 14, ya. Itu kan di surga itu setan berontak kepada Tuhan karena dia iri kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus saja yang diundang untuk rapat-rapat ilahi, sedangkan setan tidak, Lucifer ini. Karena dia kan merasa dia hebat juga kan, punya hikmat apa dan lain-lain. Kalau baca di Yehezkiel 28 itu, Yesaya 14, dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan dan Yesus itu. Makanya di Wahyu 12 dikatakan terjadilah peperangan di sorga. Ya, karena setan berontak, dia mau harusnya dia juga sama dengan Tuhan dan Yesus. Tapi dalam pikiran semuanya satu. Mereka dua itu pencipta, sedangkan setan itu ciptaan. Nah, disinilah awalnya setan mulai memalsukan firman Tuhan. Setan bilang begini, hukum Tuhan harus dirubah. Yang kedua, pemerintahan Tuhan itu tidak bisa kasih dan adil berjalan bersamaan. Masa kita orang yang bersalah harus dihukum itu adil, pada saat yang sama dia diampuni itu kasih, dan itu pemerintahan Tuhan di surga begitu. Kasih dan adil itu sama-sama, tapi setan bilang, oh nggak bisa. Orang bersalah harus dihukum dulu, baru diampuni. Nggak bisa. Dia bersalah, dia dihukum pada saat yang sama dia diampuni. Ini tuduhan setan di surga. Nah, makanya untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah, itu setan dibuang ke bumi untuk membuktikan tuntutannya. Bahwa Tuhan harus diganti dan adil dan kasih itu tidak bisa berjalan bersamaan. Itulah sebabnya Yesus turun untuk membuktikan adil dan kasih itu berjalan bersamaan, dan hukum Tuhan tidak bisa dirubah. Itulah makanya kenapa Yesus harus turun ke bumi jadi manusia. Jadi pada Itu alasan dasarnya, sebenarnya. ya, jadi pada dasarnya pencipta itu ada dua. Bukan. Pencipta itu satu. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan kita itu Esa. Ya. Nah, pencipta yang satu ini siapa? Pada dasarnya sama itu, Yesus Bapa itu satu aja. Oh, iya, iya. Karena begini, Bapa itu roh dan tidak bisa kan kita lihat roh. Nah, wujud nyata dari keoknuman Bapa itu ya Yesus itu. Itu Iya, satu. iya, iya. Makanya kalau dalam bahasa Ibrani, nama Bapa itu Yahuwah, nama Yesus itu Yahusa. Yahusa itu artinya Yahuwah menyelamatkan. Jadi di perjanjian lama itu Yahuwah, di perjanjian baru jadi Yahusa, Yahuwah menyelamatkan. Itu satu. Makanya Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu jelas. Jadi yang netein aku, netein Bapak, gitu maksudnya Bang? Bukan. Dia harus betul-betul 100% manusia. Karena kalau dia turun dalam kapasitasnya sebagai Iya, iya, Tuhan, iya, iya. setan akan menuntut bahwa tidak bisa, tidak adil. Kalau kau mau membela manusia, kau harus betul-betul jadi 100% manusia. Makanya dia jadi 100% manusia. Ya, dia dilahirkan seperti manusia. Yang tadi Jadi Pak yang- bilang lahir dari selangkangan, apa dan lain-lain. Jadi yang mengurus alam semesta ini ketika Tuhan Abang ini jadi manusia itu siapa? Ya Tuhan. Tuhan yang mana Bang?
Katanya satu. Tuhan Yesus juga. Kenapa? Berarti Dia bayi, itu maaf. keluar dari Bapa. Dia bilang, Berarti- aku datang dari Bapa, keluar dari Bapa. Berarti bayi Yesus ini yang mengatur alam semesta. Iya, itu karena itu sudah direncanakan. Ada di Roma 16 ayat 25. Si bayi Ya. ini yang ngatur alam semesta, Bang. Masa bayi mau atur? Dia akan turun sebagai manusia. Tadi abang bilang begitu. Sekarang begini Pak, Sultan Hamengkubuwono IX, ya, Tunggu ya, tunggu dia saya bisa angkat. jadi 9 orang waktu dia mau ditangkap. Saat Dia bisa jadi 9 orang tuh. Ya, apakah Tuhan tidak bisa jadi 2 orang? iya, maksud saya tadi kan Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Iya. Yesus itu Bapa itu sendiri. Cuma Bapa itu kan roh. Ya. Angkat Dan satu. wujud nyata dari keoknuman Angkat aja. Bapa ya Yesus itu. Iya, iya. Jadi maksudnya bukan bayi Yesus yang mengatur alam semesta. Ya bukan. Iya. Gimana tadi katanya 100% Tuhan, cuman satu, kenapa jadi berubah juga sama doang deh. Karena begini, dia keluar dari Bapa. Oh, berarti masih ada Bapak. Iya kan? Oh, masih ada Bapak. Makanya namanya itu satu, Yahuwa, Yahusa. Nggak ada nama Allah, nama Tuhan itu nggak ada dalam Alkitab. Yang ada itu Yahuwa, Yahusa. Itu satu orang. Satu orang. Berarti yang mengatur alam semesta ya bayi Yesus. Ya terserah abang lah mau mengatakan begitu ya. Dan Tuhan itu kan tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita manusia. Dia bisa bikin apa aja. Iya, 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 iya. Abang ini lucu, Bang. Oke, Bang, salam kenal lah, Bang. Thank you. Sehat terus. Iya. Thank you. Nanti kita dialog lagi ya. Hai. Oke, oke, oke. Aduh, aduh lucu orang-orang ini. Kupikir sekte yang berbeda dengan ini, ternyata berbedanya cuman segi apa tadi itu berbedanya dengan Kristen tentang hari Sabat, penentuan misa. Ujung-ujungnya lebih pas semesta. Ujung-ujungnya Yesus ini Tuhan yang keluar dari Bapa. Ada berapa Tuhan? Satu. Aduh, parah. Ketika Tuhan nete, Yesus tidak nete, apakah Bapak ikut nete? Enggak katanya. Siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Aduh, siapa yang netein aku, netein? Bukan katanya. Allahu Akbar. Parah. Udah ku bilang, kita tidak akan menemukan sedikit pun ilmu dari lisan-lisan mereka, nggak mungkin. Mustahil. Kecuali kalau mereka nanti sudah keluar dari sana, nanti mereka berbicara, baru ilmu itu yang bisa kita dapat. Tapi kalau selama dia masih di situ terus berbicara tentang agamanya, tidak ada ilmu yang bisa kita temukan dari lisan mereka. Ada siapa yang melihat Yesus, melihat Bapa. Siapa yang netein Yesus, netein Allahu Akbar. Silakan teman-teman, absen dulu. Absen love orange-nya silakan. Allahu Akbar. Lucu teman kita ini. Halo, semangat siang. Selamat siang. Ya, siang. Iya, Bang. Dari gereja mana, Bang ini?
Dari Cianjur halaman 6. Gereja Cianjur. Boleh. Apa itu maksudnya? Gereja apa tadi maksudnya? Gereja makan bubur? Apa? Halo. Gimana? Ya, abang dari gereja mana? Kan saya mah dari Cianjur, dari gereja tadi. Iya. Dari gereja Cianjur. Masjid gereja saya mah muslim ini. Oh, Muslim. Muslim tuh abang ini, kirain dari gereja mana gitu. Halo saudara Petrus. Ini Petrus ini singkatan ya. Halo saudara Petrus. Oh bukan ya, nama murid Yesus ya. Halo, Dari gereja mana abang? Islam. Oh Islam. Masya Allah. Oke bang, salam kenal. Saat jadi kita ini jam oh. Emang Halo, semangat siang. selamat siang Bang, Dari gereja mana? dari Masjid Muhajirin Bang. Masjid Muhajirin di mana? Makassar atau di Pekalongan? Dinda Dio, monitor bisa naik dulu Dinda. Saya mau persiapan ibadah. Halo, Halo. iya, Mau kemana? nggak kemana-mana. Oh gitu. Dengan saudara siapa ini? Saudara Acica. Merica? Acica. Merica? Kok bisa namanya Acica. Acica. Cicak? Assalamualaikum. Acica. Hah? Kok ada nama Cicak? Wah, bener aja dong. Nama yang benernya apa kok pakai cicak-cicak segala Namanya sih? Acica. Iya maksudku apa nggak ada nama yang lebih baik kok namanya Cicak? Bukan cicak. A, pakai A. Acica, ndak pakai C I C K. Oh, Acica. oh, Acica. Iya. Kok iye? Orang Makassar. Orang Makassar ki. Di mana ki tinggal di Manado? Di Makassar. Oh di Makassar. Iya, ada yang ingin disampaikan? Ada kita mau sampaikan dek Cicak. Kan tadi berdebat soal agama tentang Tuhan. Iya terus Saya mau apa sih? dari agama apa dulu nih Cica? Cica. Saya agama Islam, tapi saya percaya Tuhan itu ada. Nasami namanya Islam. An-Nasami. Udah pernah sholat ini anak ini? Selalu Ji, tapi kan biasa orang bilang berapakah itu Tuhanmu? Kenapa kau bertengkar soal agama apa segala macam? Satu ji Tuhan, iya Nasami satu. Berapa umur tak dek? 19. Mau kudak te bibir lo? 19 tahun masa bertanya berapakah itu Tuhan? Kan orang biasa berdebat toh Om. Panggil Om lagi. Kakak. Ya gitu dah.
Bicara Mikipa yang sama ini adikku juga. Nah, dia juga baru 19 tahun. Nah, mandi kak dulu saya. Apa bisa tahu? Tanya Mi tentang Tuhan toh. Oke. Disuruh Kak turun, Om. Siapa suruh? Itu Dinda. netizen, turunkan. Oke, makasih ya. Saya mandi dulu ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Teman-teman jangan kemana-mana. Saya persiapan zuhur aja dulu. Sebentar aja. Saya tetap monitor di sini kok. Kita nanti tutup jam 3. Silakan. Ya, gimana? Aziza mau ngapain di sini? Jangan. Aku suaraku ada nggak on cam? Ya, bentar aku on cam dulu. Ada fasilitas. Cek aku ada suara nggak? Ada. Aziza, oh. Ya teman-teman tolong di follow ya, ini akun Bang Zuma official yang kedua ini akunnya Bang Zuma, tolong di follow teman-teman. Halo Aziza, ada suara nggak Aziza? Bukan Aziza Bang, Acica. Iyalah Acica bebas. Nah, kamu mau Iya. ngapain di sini sekarang? Mau tanya-tanya soal agama. Agamamu apa? Ya, Agamamu apa? Kamu Islam kan? Iya. Nah, ya udah. Aku Islam, mamaku Kristen. Terus? Tapi Kamu aku, Kristen. iya, aku pindah-pindah tempat tinggal. Kadang di Makassar, kadang tinggal sama mamaku. Jadi pengetahuan Dimana tentang mamamu, Islam dimana? itu kayak nggak ini. Oh, Tuhanmu siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Oh Allah. Kamu sholat? Sholat. Kadang Alhamdulillah. juga kalau subuh, kadang kalau lambat bangun, ya matahari sudah terbit baru sholat. Sani ya matahari terbit masa na tunggu kok. Nah, intinya sholat toh, Tuhannya Allah toh, ya udah alhamdulillah. Apapun yang terjadi sholat. Nah, mantap. Iya Kak. Jadi jelas Mito? Iya jelas. Apa lagi? Jadi di sini Moki apa? Moki cari jodoh kah? Tidak, masih kecil. Oh masih kecil. Iya. Tapi masih kecil udah main TikTok. Kan cuman scrolling. Ya kita di sini itu diskusi lintas agama. Iya. Nah, kalau Moki bertanya Ki dibawa di typingan nanti dijawab. Oke. Jangan ikut agama mamanya ya. Iya. Nanti kamu salah sembah. Tuhanmu Allah toh? Apa? Tuhanmu Allah toh?
Iya, Tuhanku Allah, tapi saya tinggal sama mamaku, dia ateis. Tadi kau bilang Kristen, sekarang ateis gimana ya? Iya, dia kan dulu pas sebelum nikah sama papaku kan dia Kristen. Jadi pas sudah nikah sama mamaku dia dikasih masuk Islam. Setelah pisah sama papaku dia ateis. Dia langsung kayak sudah tidak mempunyai agama tapi dia percaya Tuhan. Nah, tidak punya agama tapi percaya Tuhan. Dia percaya Iya. Tuhan itu ada. Iya, dia percaya. Siapa Tuhannya? Nggak tahu kan dia ateis. Bukan, kalau ateis itu nggak percaya Tuhan. Tapi saya pernah tanya dia, Kak, bilang mama percaya Tuhan tidak? Dia bilang iya saya percaya, tapi saya pernah tanya dia, bilang Tuhannya mama siapa? Dia bilang ya saya cuma percaya Tuhan. Dia cuma percaya Tuhan, Tuhan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Tahta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, yang penting Waalaikumsalam Ustaz. Yang penting siapa Acica ini istiqomah, jaga sholat ya. Iya, amin. Kamu kalau kamu mampu, kamu ajak mamah juga. Agama Islam adalah agama yang benar, Tuhan yang benar. Makanya kamu harus belajar, ya. Nah, kamu belajar, rajin-rajin kamu datang masuk di sini. Kamu naik masuk sini, kamu nyimak di bawah, kamu catat. Ini ada guru kita nih Bang Zuman 01 official ini, kalau dia ngomong di Bible itu di ini dicatat, ditulis, nanti kamu buka-buka sendiri lewat Google, ya. Iya. Udah, kita Bisa. mau diskusi lintas agama ya. Iya. Di bawah ada tapping. Turun dek. Ada Bunda Nora. Nanti kamu kena marah. Hei, kalian pikir aku nih tukang pemarah. Ya oke adek ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Sama-sama. Aduh, manisnya. Walaupun nggak on cam. Oke, ini kayaknya apa ya, Bang Zuma yang baru ya? Iya, follow. Belum bisa on cam. Iya, di follow teman-teman. Itu ada akun Bang Zuma di atas. Di follow. Ya besarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Deno mana Bang? Saya dari Jawa Barat, Kerawang, Bunda. Denom Bang. Dari asal dari mana Bang? Ini kalau Bang Zuma ngopi ini takutnya kita rungkat nih teman-teman. Coba di ini di. Kadang Bang Zuma bilang saya sholat dulu ya, tapi masih monitor. Aduh. Itu ngopi tuh takutnya. Iya di Allah, kan monitor. Ulang ilalanang, siapa namanya? Lalan. Siapa sih namanya ini? Iyam. Lam. Nah itu ada tangannya Bang Zuma. Kan? Lam, kamu naik, kamu mute. Nih, lu pikir ini tempat apa? Turun lu, mampus. Kan? Aku dari semalam sudah sensi kali. Jangan buat aku apa ya, sedikit sensi ya. Taulah perempuan. Ada moderator kita yang di bawah ya? Siapa di moderator di bawah nih? Iya. Halo Ada Cifred. banyak tuh, ada Bunda Rahma, ada. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini si tukang gosipnya satu ini. Parah kali. Alah. Kita tukang kerja, tukang kerja. Ustaz Dio dari tadi malam dicariin.
Iya, WA aku keblokir atau kenapa? Ini baru aku mau urus ini. Ini mau izin dulu dari kantor, mau ngisi. Tapi aku baru WA kamu, Bang Dio. Apa nih, halo? Aku bilang nggak bisa. Aku nggak bisa buka. Oh, centang 1 ya. Iya, kita pikir kenapa dari tadi malam jam 7:30 hilang sampai sekarang lah. Baru mau kita lapor polisi. Akang nggak bilang nggak di grup? Oh, Akang bilang di ya di hacker. Ya, teman-teman nomorku diblokir, jadi nggak bisa. Nah, untuk buka itu kan kartunya kan aku dulu simpan di HP yang lama, entah kemana. Ini baru mau ngurus, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau pakai nomor baru. Oke, kalau begitu. Dan kamu mau jualan? Mau jualan? Aku mau pengumuman. Apa mau jualan? Enggak, kalau biar dibesarkan gitu loh. Iya, dibesarin. Izin ya Bang Dio ya. Kan kamu dibesarin. Dibesarin. Oke, karena apa belum doubling ini? Nih, ya bagi teman-teman jangan lupa juga tanggal 10 kita akan ada debat yang dibuat oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya, jadi ini debat antara Ustadz Dio dan Kores ya dengan Pak Lamsen beserta pendetanya. Jadi Pak Lamsen datang bawa pendetanya mau bertanya tentang Islam ya. Jadi selama ini kan Pak Lamsen komplain, wah saya ditanya terus tentang Kristen, gantian lah dia bilang. Nah, jadi gantian. Ada yang bertanya tentang Islam, ada yang menjawab tentang Kristen. Nah, jadi Pak Lamsen nanya Islam, Ustadz Dio yang jawab. Kores nanya Kristen, pendetanya yang jawab. Jadi mereka silang kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Dan ini diadakan tanggal 10. Tapi ini nggak terbuka untuk umum ya, karena tempatnya kecil gitu. Ya kita pakai ruang meeting salah satu kenalan kita. Ya kita pakai ruang meetingnya sehingga agak kecil. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, jangan lupa di Yayasan Apologet Islam Indonesia dengan nomor rekening kok nggak bisa di zoom ini. Di zoom aja. Ini. Nomor rekeningnya tuh 75 kali 51770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya, jadi ini akan coba dicatat di bawah. Catat di bawah. Ya, ini akan 75 kali 51770. 75 kali tuh. 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oke ya, yang mau konfirmasi bisa ke Akang, ke Bang Handi atau ke saya ya, bisa DM juga. Terus bagi teman-teman, ini salah satu agenda kita di bulan Juni, dan sebenarnya di bulan Juni ini API dengan struktur baru akan banyak pergerakan ya, nantikan aja teman-teman. Selain ini kita juga di minggu depannya lagi kita akan buat satu gebrakan yang akan mengejutkan, tapi ini lebih besar ya. Jadi bukan diskusi tapi satu gerakan yang akan sangat besar yang skalanya itu nasional. Ya, ini akan skala nasional. Nantikan saja, kita belum bisa ngomong ya, daripada nanti dicegah sama roh-roh jahat yang ada di udara gitu ya. Jadi di pertengahan bulan ini kita akan buat satu gerakan yang besar. Roh-roh jahat yang di udara. Iya. Ya di udara lah. Jadi kan melayang-layang. Oh iya melayang-layang ya. Iya, melayang-layang ya. Oke, itu sih. Dan kedepannya kita akan lebih banyak juga diskusi-diskusi, di mana saya menargetkan setahun ya kita kalau bisa ada 4-5 diskusi secara offline ya, secara offline teman-teman. Dan mungkin akan ada diskusi yang open ke publik kalau tempatnya memadai. Kalau ini jujur karena kita juga sekedarnya saja ya, karena juga Pak Lamsen nggak mau yang besar, nggak mau yang heboh gitu kan, karena udah tua. Jadi kita buat cuman di sebuah ruang meeting, jadi terbatas. Udah umur 70-an dia loh, 70-an. Iya, takut dia stroke. Iya, diteriakin Ustadz Dio, ada apa-apa gawat kita nanti. Bukan sekali mau jualan lo, enggak. Tapi memang jago kalau Bang Jul nih, kalau bernarasi nih jago memang enggak. Dia memang jago. Ya kita live ya teman-teman. Jadi di live kan di channel YouTube Apologet Islam Indonesia dan afiliasinya ya. Jadi di channel YouTube API plus afiliasinya ya, kayak Bang Zuma, Akang gitu, Bang Andi gitu.
Ya kita kedepannya akan banyak undang pendeta teman-teman ya. Jadi kalau mungkin kayak Kodondi kan banyak orang datang gitu kan. Kalau kita ya mungkin karena selama ini diskusinya secara online, jadi banyak pendeta-pendeta tuh nggak tahu kalau kita tuh offline juga. Nah, mungkin untuk tahap awal kita yang akan datangi. Ini perdana ya? Enggak sih, kemarin kan di Bandung udah juga API. Oh, API juga itu ya, Yayasan API juga yang menyelenggarakan ya? Ya, yang di Bandung sama Persis ya. Yang sama Persis itu kan kerja sama Persis. Ya. Jadi kita kedepannya juga akan kolaborasi dengan yayasan-yayasan lain ya. Karena kita, sekali lagi teman-teman ya, semua kan niatnya lillahi ta'ala. Jadi semua yang bisa kita lakukan untuk pergerakan, untuk umat kita akan kerjakan. Ya sekali lagi termasuk bekerja sama dengan yayasan-yayasan lain, ormas-ormas lain gitu kan. Nah, cuman kita akui selama ini mungkin publisitas, terus juga eksekusi kita masih kurang. Nah, ini yang kita akan ubah dan kita akan baguskan lah, terutama di ini bagian komunikasi kepada netizen-netizen ya. Jadi pelaporannya, jalannya diskusi tersebut sehingga umat yang sudah berinfak dan sedekah ke API jadi tahu bahwa uangnya itu dipakai kemana. Nah, jadi kedepannya kita akan lebih rapikan dan termasuk kita juga punya IG teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman kegiatan-kegiatan kita bisa lewat IG-nya. Nah, jadi kita nggak kelas undang Mikana, pendetanya Mikana kita undang teman-teman. Dan itu kita udah deal ya. Jadi bosnya Mikana itu kita udah undang. Ini Pak Yoel. Bukan, ya. Ya, jadi bosnya Mikana itu namanya Pendeta Yakob. Ini aku udah rekam kemarin. Mana ya videoku? Bang Jul, itu ada yang typing. Bang Jul, ada yang typing di bawah katanya pendeta Lamsen itu yang kemarin ngamuk-ngamuk di podcastnya Kodondi, betul? Iya, benar. Bukan, itu beda lagi. Jadi itu netizen pingin kita ngundang pendeta tersebut mungkin ya. Ini bosnya Mikana ya. Mikana itu baru dilantik jadi pendeta muda di gereja Kebangkitan Rohani Cilengsi ya. Ini aku dengerin, aku kasih dengar. Ini bosnya Mikana. Iya. Oh, jadi pendeta muda di mana? Di Jakarta? Iya. Di Jakarta di Cilengsi. Oh, jadi pendeta di Cilengsi. Baru ya? Iya. Ya, dia pendeta muda bukan pemimpin yang tertinggi sih. Iya, bukan gembala sidangnya kan? Iya, bukan gembala sidangnya. Oh, siap. Itu gini Pak, kan API baru promote. Nah, ini yang lain ya. Jadi kita sebelumnya udah bahas tentang Mikana, tapi nanti kita akan undang pendetanya untuk debat juga teman-teman ya. Jadi kita undang pendetanya. Kalau Mikana nggak kelas teman-teman, baru pendeta muda. Jadi Ya, ketua berdua sinode. lah dengan Mikananya. Loh, ini ketua sinodenya loh. Ya berdua dengan Mikananya lah. Berdua sama Mikana, kasihan Ustadz Dio ketemu Mikana pusing dia. Ustadz Dio apa saja nanti ketawa aja kan Mikana kan suka bilang ini jadi saya janganlah menyebut nama Tuhan kalian ya yang disembah oleh Bani Arab, dia kan nggak mau sebut nama Allah itu. Ya, jadi memang gerejanya tuh memang seperti itu. Nggak mau sebut nama Allah tetapi tidak bisa merevisi Bible. Ini ya, jadi tadi yang kalian dengar suaranya tuh Bapak ini. Nih. Iya, Pak Sulistyo itu kan? Yakob Sulistyo. Apa tuh namanya? Ketua Sinode dia. Kapan? Ya nantikan aja satu-satu lah. Soalnya kegiatanku di bulan Juni ini. Bukan kapan yang kamu umumkan tadi tuh kapan? Yang mana nih? Yang Yakob atau yang ini? Lamsen. Oh, Lamsen tanggal 10 ya guys. Minggu depan tanggal 10. Lamsen orang Batak itu ya? Iya, Lamsen Lebaho. Oh. Yang legend. Iya, dia udah tua. Kenapa sama yang tua-tua? Iya, biar apa sedikit kan ada energi. Gini. Gitu loh. Jadi kan humasnya API itu Bang Handi. Nomor kontak yang ada di handphone Bang Handi itu yang tua-tua ya, biasalah seumuran ya, sepantaran. Jadi yang ada yang tua-tua, yang muda nggak ada dia. Mau gimana? Loh, yang diskusi sama aku kemarin tuh loh, dia masih muda tuh si Tompul tuh. Dia tinggal di Jakarta loh. Ya udah minta nomornya, kalau dia mau nggak apa-apa gitu. Yang penting kita mau ngecek dia pendeta ya.
Memang Bang Jul, ya, tapi- Bang Dio tahu kan? Bang Jul, tapi nanti kalau pas diskusi tiba-tiba Pak Lamsennya stroke meninggal dunia, aku nggak Nah ini, itu aku ku pas- bilang. Takut aku pas pulang jantungan dia. Iya, Bang Andi lah, Bang Andi Nanti- takut. Bang Andi, oke siap. Bang Andi ya takut. Oke. Itu loh si Tompo Berikan kemarin pas- itu pas loh. lagi Tapi dia berdiskusi terus sekolah bantah-bantah. teologi bagian apa? Bagian kritik teks. Nih. Ya, jadi Mikana itu ditasbihkan oleh dia teman-teman ya nih, pentasbihan dan pelantikan oleh Bapak Gembala Yakob Sulistyo. Oleh Bapak Gembala Sarangsean Gereja ini si Mikana. Udah jadi pendeta muda dia. Ya, udah jadi pendeta muda di gereja GPF di Cilengsi. Oke, jadi ya sekali lagi teman-teman, kita akan banyak kegiatan. Jadi yang mau support silakan ya. Sekali lagi di rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya, jadi kita akui gitu kalau kayak kemarin kita masih kekurangan banyak ya kegiatan-kegiatan. Jadi tahun ini kita akan gas di semester 2 ini. Ya, di semester 2 ini kita akan banyak kegiatan. Aduh, susah ini. Mana rekeningnya? Oh, ini yang belum final, salah. Mana ya? Kan jadi hilang-hilang foto. Notennya, naikkan notennya mana Bang Jibril? Ya, naikkan notennya Bang Jib. Bang Jib, naikkan noten Bang Jib. Nih ya. Jadi temanya siapa yang mengikuti ajaran Abraham, apakah Islam ataukah Kristen? Oke, cukup itu iklannya, dan iklan terakhir jangan lupa yang mau beli madu teman-teman. Beli madu. Ya, kita jual madu dengan harga jangkau 40.000 sudah dapat madu segini. Ya, itu. Ya, kalau beli madu nggak ke rekening api ya guys ya. Jangan nyasar ke rekening api pula kalian bayar madunya. Yang mau beli madu silakan di profile ada link untuk ini keranjang TikTok shop saya. Oke. Ini madu stamina supaya kuat nggak kayak kores. Ya, ini ada madu teos juga guys. Ya. Oke, lanjut. Salam. Oke, kerja kalian. Aku turun dulu. Yuk, assalamualaikum semuanya. Ya halo bang tim brigade open camp bang. Oh nggak bisa open camp. Halo Bang Nicholas, selamatkan siang. Selamatkan siang juga. Selamat siang. Aku ada suara nggak sih? Halo Bang Nicholas, Bang tim brigade. Iya, selamatkan siang. Ada yang mau dibantu? Ya, Bang Nicholas dari Kristen atau Protestan? Protestan. Open camp. Silakan open camp, Bang. Silakan open camp, Bang. Sorry agak gelap-gelap ya. Oke. Apa? Tema kita Ya, Yesus ini ada kekuatan. Silakan Bang. Ya, silakan Bang Nicholas. Itu ada tema kita Yesus menerima kekuatan. Oh iya, jadi iman Kristen itu dimulai dari kitab Perjanjian Lama, bahwa Elohim itu adalah satu. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Firman lala jadilah terang, maka itu jadi. Jadi Bapa yang satu itu adalah Tritunggal yang memiliki roh dan firman. Enggak Bang, enggak nyambung Bang, enggak nyambung. Itu. Yesus Iya, menerima dari situ, kekuatan Bang. ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kenapa
Bapa memberikan dia kekuatan? Saya belum nyampe ke Yesus, saya masih di Ini temanya Yesus menerima kekuatan, Abang. Iya, makanya saya jelaskan dulu di perjanjian lama. Saya belum ke perjanjian baru. Saya belum berbicara tentang Yesus. Enggak, langsung aja Bang Nikolas, enggak, jangan Jadi Abang langsung berbicara aja. Ini Yesus menerima kekuatan ini. Sebentar. Yesus ini kan menerima kekuatan. Itu menerima jelas kekuatan salah. dari siapa? Dari makhluk. Iya, jelas salah ya. Apa kata Yesus? Jika Allah adalah Bapakmu, pasti kamu mengasihi aku, karena aku keluar dan datang dari Allah. Jelas Yesus datang dari Allah. Itulah yang disebut keluar, yang disebut firman itu adalah Allah. Ya, jadi baik Yesus maupun Bapa itu sama. Karena Yesus keluarnya dari Bapa, datang dari Bapa. Jadi baik Yesus maupun bukan itu Bapa pertanyaannya. sama. Itu ya. Bapak Nikolas, bukan itu pertanyaannya, bukan itu pertanyaan saya. Ini Yesus menerima kekuatan dari siapa? Yesus tidak menerima kekuatan. Yesus itu sama dengan Bapa. Yesus sama dengan kita Bapa. baca datanya ya. Yesus sebentar. Yesus itu menerima. Dengarkan. Gantian kita ngomong ya Pak ya. Boleh? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sebagai Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat. Malaikat itu kan makhluk, Pak. Nah, coba Bapak jelaskan, itu bagaimana ceritanya Tuhan mendapat kekuatan dari makhluk, itu gimana ceritanya? Silakan. Oh iya, jadi Tuhan itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah manusia. Yesus disebut sebagai manusia, disebut juga sebagai Allah. Jadi yang mendapat kekuatan di situ adalah kemanusiaannya Yesus. Karena Allah itu tidak bisa kita lihat, Allah itu adalah roh. Ya, jadi yang menerima kekuatan itu adalah kemanusiaannya Yesus. Walaupun itu sebentar Pak. Kemanusiaan Yesus, sebentar. Kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Namanya kemanusiaan yang manusia dong, Pak. Masa kemanusiaan Tuhan? Tidak ada Tuhan itu manusia, Pak. Saya konfirmasi. Kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Saya cuma pengen konfirmasi aja biar kita nggak bulat putar-mutar. Iya, tidak ada Tuhan manusia, Pak. Bapak bilang kemanusiaannya, tidak ada Tuhan manusia. Kemanusiaan Yesus ini bukan Tuhan. Oke, kita sepakat ya Pak ya? Iya, namanya juga kemanusiaan. Oke. Baik, ketika Yesus mendapatkan kekuatan dari malaikat, dalam kondisi itu dia di bumi atau di surga? Di bumi. Di bumi. Berarti selama Yesus berada di bumi dia bukan Tuhan. Yang kelihatan kemanusiaannya, yang tidak kelihatan itu Tuhan. Paham nggak? Enggak, kita bicara yang kelihatan, Pak. Nah, berarti yang kelihatan bukan Tuhan. Berarti Yesus selama dia di bumi ini bukan Tuhan, betul? Nah, itu kemanusiaannya. Di dalam kemanusiaannya ada ketuhanannya. Paham nggak begitu artinya? Bang Dio. Di dalam kemanusiaannya. Sebentar. Sebentar. Kamu bilang yang tidak kelihatan itu barulah Tuhan. Nah, betul. Pada waktu dia membuat mukjizat, itu Yesus sebagai manusia apa Yesus sebagai Tuhan? Maksudnya? Loh, kamu bilang kemanusiaan Yesus kelihatan, yang tidak kelihatan itu ketuhanannya. Nah, pada waktu Yesus membuat mukjizat, membangkitkan orang mati dan bla bla, itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Iya, berarti pekerjaan daripada Tuhan ke rohnya. Tapi Yesus kelihatan, Tuhan kelihatan tubuhnya, kemanusiaannya. Nah, paham nggak dua natur? Ini Tuhannya apa manusianya?
Nah, Tuhannya itu roh, kemanusiaannya itu daging. Nah, itulah yang disebut dengan dua natur. Tuhan kamu kelihatan. Gitu. Karena Tuhan kamu yang ilahinya roh ada di dalam diri manusia. Pada waktu Yesus membuat mukjizat itu manusianya, bukan Tuhannya. Jadi pertanyaannya, Tuhan kamu manusia apa bukan? Bukan. Lah, Yesus manusia. Iya, Tuhan saya di dalam kemanusiaannya Yesus ada ketuhanannya. Jadi ketuhanannya yang Tuhan saya. Tuhan bisa dilihat apa tidak? Tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat apa enggak? Bisa. Jadi Tuhan kamu bisa dilihat apa enggak? Tuhan saya tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat. Iya, Yesus dilihat kemanusiaannya. Lanjut Bang Dio. Iya, oke, berarti Yesus ini Tuhan kami itu roh. Ya, Pak Nikolas, berarti Yesus ini selama di bumi ini dia bukan Tuhan ya? Iya, dia kemanusiaannya, tapi ada ketuhanannya di dalam kemanusiaannya. Iya. Jadi ada Tuhanmu itu adalah bukan Tuhan. Ya, begitu, Pak. Kan dua natur, paham nggak Bapak dua natur? Iya, Karena Tuhan dua kami natur. itu roh. Jadi rohnya Iya, dua Yesus natur. itulah Tuhan kami. Rohnya Yesus Ya, itulah Tuhan kami, bukan yang kelihatan itu. Yang kelihatan itu terdiri dari daging, rambut, dan keseluruhan yang kelihatan itu disebut dengan kedagingan atau kemanusiaan. Sedangkan Tuhan kami adalah rohnya itu. Kalau Yesus itu kelihatan. dagingnya, rohnya Tuhan, waktu mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Yang mati di kayu salib itu manusia, kemanusiaannya. Jadi yang menebus dosa kalian, manusia apa Tuhan? Kemanusiaannya Tuhan yang menebus dosa Berarti kami. bukan Tuhan yang menebus dosa kalian ya? Nah. Manusia ya? Kemanusiaannya Tuhan yang menebus dosa kami, karena yang disalib itu adalah kemanusiaannya. Abang ini nggak konsisten loh. Tadi abang bilang Yesus itu kemanusiaannya bukan Tuhan. Begitu di kayu salib tiba-tiba dia jadi Tuhan lagi. Cemana bang ini? Karena disebutkan bahwa kedagingannya itu bukan Tuhan, karena kedagingannya itu manusia. Oke. Kedagingannya bukan Tuhan. Manusianya itu dilahirkan. Baik, kedagingannya itu bukan Tuhan. Iya, sebentar. Kedagingannya itu bukan Tuhan. Ya, oke. Kedagingannya itu bukan Tuhan. Berarti pada diri Yesus selama di bumi itu apanya yang Tuhan? Keilahiannya. Ilahi itu kan bahasa Arab. Ya rohnya Tuhanan. lah, rohnya. Saya tanyakan. Rohnya. Oke, rohnya Yesus ini ciptaan atau bukan ciptaan? Bukan. Itu Allah itu. Bukan ciptaan. Bukan, itulah Allah. Karena Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Roh itu Iya. bukan ciptaan. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Enggak, sebentar. Roh itu bukan ciptaan. Bukan. Sebelum langit dan bumi ada, roh itu sudah ada. Bukan. Sebelum ada langit dan bumi, roh Allah itu sudah ada. Baca Kejadian 1 ayat 2. Sebentar. Nikolas, nomor 1, coba kamu baca. Itu roh manusia. Jadi Yesus bukan manusia? Lah, saya bilang tadi rohnya itu rohnya Allah. Iya, loh. Sekarang itu roh manusia. Nah, roh yang masuk ke dalam diri Yesus bukan manusia. Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Paham? Bukan roh manusia. Jadi waktu Yesus dibaptis, yang berupa burung merpati, Roh Kudus mana lagi tuh? Kan roh itu kan banyak namanya, tapi roh itu satu, itu yang disebut roh Allah. Roh Kudus itu adalah roh Allah. Kak Nora. Ya, Kak Nora, aku penasaran gini. Pak Nikolas. Roh ini
bahasa yang abang maksud roh adalah Tuhan ini roh dalam perspektif bahasa Indonesia atau dalam bahasa selain bahasa Indonesia? Bahasa Ibrani-nya Ruah Elohim. Jadi sebelum langit dan bumi ada, Ruah Elohim itu sudah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Oh, jadi bahasa aslinya ruah. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Nah, kalau ruah Elohim itu terjemahannya apa dalam bahasa Indonesia? Roh Allah. Rohnya Allah. Ya, roh, kalau roh bahasa Indonesia itu kan ciptaan, Pak. Rohnya Allah, ya Allah itu punya roh. Allah Enggak, itu bukan- punya bukan roh. masalah. Makanya saya Sebentar, bilang sebentar. tadi, Bapak itu Tritunggal. Bapak menciptakan Roh langit itu, dan bumi. Bapak- Rohnya Bapak melayang-layang di atas permukaan air. Pak Nikolas, Firman Pak Allah, Nikolas. jadilah terang, maka terang itu jadi. Itulah yang disebut Bapak itu Tritunggal. Pak Nikolas, Pak Nikolas dengarkan. Roh itu kalau Bapak terjemahkan Ruah Elohim itu adalah roh Allah dalam bahasa Indonesia. Roh itu artinya sesuatu yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan. Itu roh. Roh Allah itu artinya Allah yang punya roh. Allah, jadi Allah itu memiliki berarti- roh. Bapak itu memiliki Oke, roh. Kalau sebentar, Paham nggak sebentar. artinya Bapak Oke, oke. memiliki roh? Iya. Kalau manusia memiliki Iya, roh, Bapak- namanya roh manusia. Kalau Bapak Allah memiliki roh, gantian kita namanya ngomong, roh Pak, ya. Allah. Itu aja pahamin. Nah, roh Allah ini, Bapak dengarkan baik-baik. Roh Allah ini diciptakan oleh Tuhan, betul? Roh Allah itulah pencipta langit dan bumi. Masa Nah, itu Allah makanya aku bilang diciptakan? tadi. Makanya aku bilang tadi, kalau Bapak terjemahkan Ruah Elohim itu ke dalam bahasa Indonesia menjadi roh Allah, berarti roh Allah ini yang kau katakan Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan. Karena roh dalam bahasa Indonesia artinya Di Dengar mana dulu, Pak. diciptakan Dengar dengan dulu. Tuhan? Tidak ada di situ diciptakan, karena pencipta itu adalah Allah itu Makanya dengarkan, sendiri. pasang kupingmu. Bagaimana Pasang- Tuhan pasang menciptakan kupingmu, dengarnya. Allah? Ada aja kamu. Gantian Allah itu ngomongnya, mencipta gantian langit dan ngomong. bumi. Nggak, Roh, berarti aku kamu nggak sudah bisa jelaskan. diskusi. Roh. Kamu nggak bisa diskusi. Allah Diskusi. pencipta langit dan bumi itu. Sebentar, Itulah sebentar, Allah. Dan Allah itu Gantian memiliki kita ngomong. roh. Aduh, ini orang muter-muter. Enggak, kamu- Ruah Elohim. Dengarkan. Kau dengarkan dulu. Jangan kau Iya, ngomong kamu- terus kayak perempuan. Iya, ayo, Gantian kita jelaskan, ngomong. ayo, jelaskan. Gantian kita ngomong. Kau ngomong nyerocos nggak ada Iya, data. jelaskan makanya. Roh itu. Ya makanya aku jelasin kau diam. Aku jelasin kau ngomong. Roh itu dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu atau unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan. Jadi roh itu diciptakan Tuhan. Kalau kau terjemahkan Ruah Elohim itu menjadi roh Allah, berarti roh Allah itu diciptakan Tuhan sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan kaidah dalam bahasa. Aduh, ini noise. Yang diciptakan oleh Tuhan itu napas. Tidak ada roh Allah diciptakan Tuhan. Yang Loh, kok malah diciptakan dari itu ke napas napas. pula dia? Jadi rohmu itulah napas yang diciptakan Tuhan. Sama perbedaan antara roh Elohim dengan napas itu berbeda. Roh Napas dalam itu bahasa ciptaan Indonesia apa? Tuhan, tapi Sebentar. roh Allah itulah Arti rohnya roh sendiri. Arti roh dalam bahasa Indonesia apa? Arti roh dalam bahasa Indonesia ya roh, bahasa Ibraninya ruah. Enggak paham sampai Roh dalam bahasa Indonesia. Dengarkan. Bahasa Dengarkan, aku kitab ajarin. Kejadian. Aku ajarin. Abang diam dulu. Aduh, abang ini nyerocos terus. Roh dalam bahasa Indonesia itu, dalam kamus besar bahasa Indonesia, sesuatu atau unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Jadi roh itu dicipta oleh Tuhan. Kalau kau katakan Ruah Elohim itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi roh Allah, berarti roh Allahmu itu dicipta. Ada Tuhan yang menciptakan. Bapak buka KBBI, jangan asal nyerocos.
Saya jelaskan sekali lagi. Napas. La ilaha illallah. Enggak, Kejadian roh 2 dalam ayat bahasa 7, Indonesia apa ketika artinya? Tuhan mengembuskan napas kehidupan. Oi, doktrin aja kau dari tadi. Roh dalam bahasa Indonesia apa artinya? Kau buka KBBI. Buka KBBI. Bacakan. Gua nggak ngerti maksud lu apa. Roh Ya, kau itu baca, ya. kau- Roh itu, baca roh manusia roh itu dalam asalnya KBBI dari itu. napas. Roh dalam manusia KBBI apa asalnya artinya? dari Coba baca. napas. Ayatnya di Kejadian 2 ayat 7. Oh, nyerocos saja kau. Kita belum sepakat kata roh dalam Itu KBBI ya. apa. Jadi kalau di Islam itu tidak ada roh Allah, ya. Islam itu tidak ada roh Allah. Jadi makanya kita nggak nyambung. Hanya di Bible yang ada rohnya Allah. Karena Kalau di yang nggak Al-Quran nyambung. itu Allah itu zat. Sebentar, itu tulisannya. kita sepakat dulu. Roh. Ya kan dah. Dia buang-buang waktu tak hadapi yang kayak begini kasih saya. Oke, Rusak siapkan ilmu dulu. tak nanti. Rusak ilmu tak. Siapkan dah. Ini bagian saya yang kayak begini-begini. Bro, kamu ditanya arti roh apa? Arti itu roh, artinya roh. Oh, artinya itu kekuatan manusia yang menghidupkan. Di mana itu tertulis begitu? Hah? Di mana tertulis begitu? Di Kejadian 2 ayat 7. Jangan pakai kejadian, arti roh secara umum. Iya, baca dulu supaya kamu paham. Arti roh secara umum. Iya, arti roh secara umum yang menghidupkan manusia. Sesuai KBBI. Sesuai Bible, kamu KBBI yang kamu bawa apa Bible? Saya Jadi berbicara saya nggak pakai Bible dulu. Ini secara umum. Saya tidak berbicara KBBI. Oke, nggak saya apa-apa, berarti berbicara anti bahasa Bible. Indonesia. Baik. Tidak ada hubungannya. Bible roh Yang itu kedua udah, artinya kampret. baca Kejadian 2 ayat 7. Diam. Nah, sekarang yang kedua. Roh itu ciptaan atau bukan? Bukan. Roh siapa dulu? Roh nenekmu. Kalau roh nenekmu sama kakekmu itu ciptaan Tuhan. Ciptaan, baik. Roh Bunda Maria. Ciptaan Tuhan. Rohnya Yesus. Itu bukan ciptaan. Oke. Itu bukan ciptaan, namanya Yesus rohnya itu Allah. punya nenek enggak? Yesus punya Ya, nenek. itu rohnya Allah. Iya, diam bukan dulu. ciptaan. Udah rohnya neneknya jangan Yesus. marah-marah. Iya, diam dulu, dengerin. Jangan Dengerin. marah-marah. Rohnya neneknya Yesus. Ciptaan atau bukan? Hah? Siapa Roh neneknya Yesus. Siapa namanya? Mamanya Maria. Siapa namanya? Namanya Maimunah. Oh. Udah mulai linglung, dia ngarang aja lu. Siapa? Ngarang aja. Dengar ya, Namanya Isa Hana. itu Maryam Namanya itu saudaranya Hana. Harun. Jadi berbeda dengan Yesus. Isa itu Maryam itu saudaranya dengerin Harun, dulu ya. itu di perjanjian lama. Dengerin. Yesus itu di perjanjian baru. Dengerin. Yesus itu manusia atau bukan? Siapa? Yesus itu manusia atau bukan? Nah, dua natur. Ada Saya nggak nanya manusianya, ada itu. Allahnya. Saya nggak nanya dua natur. Yesus itu manusia atau bukan? Iya, manusia dan Tuhan. Oke. Manusia dalam diri Yesus ini ada roh. Betul? Ya, itulah Tuhan. Oh, jadi ada Tuhan dalam diri manusia. Betul lah, udah mulai pintar nih. Oke, baik, pintar. Baptis nih kamu nih. Siapa Tuhannya manusianya Yesus? Siapa Tuhannya? Ya. Tidak ada Tuhannya. Manusia Yesus bertuhan atau tidak? Oh iya, bertuhan dong, namanya manusia. Siapa Tuhannya Semua manusianya manusia Yesus? Bertuhan. Siapa Tuhannya manusianya Yesus? Bapa di sorga, bapaknya di sorga. Siapa Tuhannya mamanya Yesus? Oh, tidak ada. Jadi Maria tidak bertuhan. Maksudnya secara Tuhan, makanya secara dengerin apa? orang ngomong. Lu dengerin pakai ini sih, pakai hidung Pertanyaanmu 30 apa 50 nih? Tahu dulu biar saya siap-siap jawabnya. Siapa? Pertanyaanmu 50 apa 30? Siapa Tuhannya mamanya Yesus? Bapak di sorga. Siapa Tuhannya, sekali lagi ya, siapa Tuhannya Bunda Maria? Yesus. Siapa? Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus.
Yesus, kok bingung? Saya Bingung dia. cepat jawabnya loh. Nggak nyampe 5 menit saya jawab. Ya saya ulang ya. Saya ulang ya. Saya ulang Ya. nih. Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Ya, Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Mikir. Enggak, kamu pertanyaanmu yang satu-satu yang jelas dong. Makanya yang pertanyaanmu 30 apa 50? Iya jawabannya. Pertanyaanmu 50 apa 30? Ngomong dulu biar saya siap-siap nyiapin nih datanya. Ya, diulang ya. Nah, Mana lebih ada Maria atau Yesus? Mana lebih duluan anak daripada ibu? kemanusiaannya duluan ibu. Saya ulang kembali. Mana lebih duluan ada Yesus atau Maria? Kemanusiaan Yesus belakangan. Berarti Maria lebih duluan ada daripada Yesus. Iya, kemanusiaannya ya. Ya udah cukup. Yesus itu Tuhan atau bukan? Kan kemanusiaan Yesus itu belakangan. Ya. Apakah manusia Yesus itu adalah Tuhan? Tidak. Bingung. Tidak, kan udah dijawab. Cepat banget saya jawab. Ya diulang ya. Gedein suaramu kalau lagi di BAP, gedein. Kalau kamu lagi di BAP, gedein. Ya, ayo jawab. Diulang, diam. Diam. Apakah manusia Yesus itu adalah Tuhan? A. Tidak. Tuhan. B. Bukan Tidak. Tuhan. Tidak. Apanyakah Yesus yang Tuhan? A. Rohnya. Di manakah roh itu berada dalam diri Yesus? Di dalam kemanusiaannya Yesus. Di dalam kemanusiaan Yesus. Bunda Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia. Berarti tidak ada roh yang dilahirkan Maria. Roh itu tidak bisa dilahirkan. Jadi waktu Yesus keluar hanya jasad, tidak hidup. Karena roh itu tidak bisa dilihat. Bagaimana kamu bisa mengatakan roh itu bisa dilihat? Waktu Bunda Maria melahirkan, Yesus punya jasmani dan rohani kah? Enggak, kamu sendiri bisa enggak roh dilahirkan? Jawab dulu secara nalarmu. Ya roh itu dilahirkan karena ada dalam tubuh koclu. Dari mana kamu tahu? Jadi waktu kau dilahirkan keluar jadi mayat, tidak punya roh. Nah, dari mana kamu jangan berasumsi? Saya ulang kembali, diam. Roh itu tidak kelihatan. Diam. Ayo bikin pertanyaanmu yang banyak. Waktu kamu dilahirkan, kamu punya roh atau tidak? Punya. Rohmu itu keluar dari rahim ibumu atau tidak? Tidak ada yang melihat. Diulang lagi bahasa Indonesia, gua tabok lu ya, bahasa Indonesia nih gua tabok lu. Iya, ayo jawab yang benar. Tidak ada yang melihat. Oh, orang masa dengerin, saya nggak bilang dilihat atau enggak. Waktu kamu dilahirkan sama ibumu, keluar nih. Eong. Kamu punya roh atau tidak? Tidak. Punya roh. Artinya yang keluar dari rahim ibumu jasmani dan rohani, betul? Iya, jasmani dan rohani. Iya, nggak apa-apa. Ya, betul. Bunda Maria juga melahirkan Yesus, yaitu jasmani dan rohani, betul? Betul, pintar. Artinya Bunda Maria melahirkan manusia dan Tuhan, betul? Wah, bisa juga, boleh juga. Bisa juga. Siapa Tuhannya Maria waktu itu? Tuhannya Maria, ya Yesus. Tuhan Yesus. Berarti anaknya Maria, Tuhannya Maria. Iya. Oke, salaman kita. Ntar dulu. Nih. Bingung dia salah jawab. Ini anakku nih lagi mau teriak-teriak nih beli lauk. Iya. Layari dulu. Nah, terus. Jangan kemana-mana. Hibur kami. Ya gimana hibur kami terus? sampai sore. Iya. Oke, saya gampang kok jawabnya pertanyaanmu itu. Pusing dia. Bunda Nora pusing dia. Gimana ini? Apanya yang pusing? Pertanyaanmu itu gampang kok. Hanya membedakan dua natur. Cara membedakan dua natur aja perjawabanmu. Kamu masih mau lanjut atau ada kesibukan? Lanjut. Kamu puas.
waktu Bunda Maria. Bang Andi, Ya. Bang Andi, satu pertanyaan aja, satu aja. Lanjut. Waktu Yesus mati, itu kan rohnya terpisah dari jasadnya. Yesus masih Tuhan apa tidak? Waktu kedagingan Yesus mati, rohnya itu terpisah dari tubuhnya. Betul. Karena rohnya itu tidaklah, namanya dagingnya udah mati masa Yesusnya. rohnya itu tetap Tuhan. Makanya Yesusnya. rohnya itu turun ke alam maut untuk memberitakan Injil rohnya itu. Bertanya, Yesusnya masih Tuhan apa enggak waktu jasadnya pisah dari roh? Tubuh yang mati itu ya tidaklah, dagingnya itu bukan Tuhan lagi. Oh, jadi waktu Yesus mati, dia bukan Tuhan lagi. Waktu Yesus mati, rohnya itu keluar dari tubuh. Saya tidak tanya itu. Saya tahu kalau namanya manusia mati, roh itu pasti keluar. Iya, artinya Tuhan itu keluar dari tubuh Yesus. Ya, selama Yesus mati 3 hari, Yesus yang di dalam kubur itu masih Tuhan apa enggak? Nah, Tuhan itu keluar dari tubuhnya Yesus. Tapi Yesus bukan Tuhan lagi selama 3 hari itu. Iya. Kan udah mati 3 hari. Lanjut Pak Andi. Gini loh ya. Ini pertanyaan sederhana. Dengarkan baik-baik. Oke. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Manusia, kemanusiaannya. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Nah, ya artinya waktu Yesus disalib, Yesus Tuhan atau bukan? Di dalam manusianya ada Tuhan. Berarti yang tersalib manusia dan Tuhan. Yang disalib itu kemanusiaannya. Tuhannya ada di mana waktu disalib? Ada di dalam tubuhnya. Berarti ikut tersalib. Disalibnya mana bisa salib angin disalib. Berarti waktu disalib Yesus tidak. Waktu Yesus disalib Yesus masih hidup atau udah mati? Ada maksudnya gimana pertanyaanmu, hidup atau mati? Pertanyaanmu nggak jelas. Oh ya udah. Namanya langsung disalib langsung mati gitu. Yang dikubur itu manusia atau Tuhan yang dikubur 3 hari? Yang dikubur itu kemanusiaannya. Tuhannya kemana? Turun ke alam maut. Kemana? Ke alam maut. Ngapain? Memberitakan Injil dan membangkitkan roh-roh manusia yang ada di alam maut. Oh jadi Tuhan pernah juga masuk ke dalam kubur. Iya, masuk ke alam kubur untuk membangkitkan nenek moyang waktu kita Tuhan yang masuk meninggal. Dalam kubur, waktu Tuhan ada di dalam kubur di bawah tanah gitu ya. Ada nggak Tuhan di atas permukaan tanah? Alam maut itu alam orang mati. Iya. Tuhanmu masuk di alam orang mati di dalam kuburan, betul? Iya. Nah, pertanyaannya, ada nggak Tuhan di atas kuburan? Ada nggak alam maut di atas kuburan? Kan ini Tuhanmu dikubur nih. Kerja di alam maut. Nah, di atas permukaan ada nggak Tuhan di atas permukaan? Apakah permukaan itu termasuk alam maut? Bukan. Oh bukan, kalau bukan berarti tidak ada. Oh berarti tidak ada Tuhan di atas. Tuhan ada di bawah, di bawah galian sumur. Pertanyaanmu nggak jelas, di atas bawah. Saya ulang. Atas bawah ini apa? Di atas apa dulu? Saya ulang ya. Tuhanmu itu berapa hari di alam maut? 3 hari. Alam maut itu gelap atau terang? Gelap. Ada nggak PLN di sana, lampu cahaya? Kayaknya belum bayar listrik, masih mati. Tidak ada. Alam maut itu di bawah tanah atau di atas tanah? Saya tidak tahu alam maut itu di bawah tanah apa di atas tanah. Yang jelas waktu itu Yesus dikubur alam itu, alam roh. dengerin. Waktu Yesus dikubur di bawah tanah atau di atas tanah? Di atas tanah. Mana ada dikubur di atas tanah ke busuk? Kamu bertanya apa memponis? Bagaimana kau ini orang dikubur di atas kelihatan? Ya tanya dong kenapa di atas tanah gitu, tanya. Ya udah dong. jawab kenapa di atas tanah? Tanya dong, makanya kamu jangan tolol dulu menyalahin udah lu jawab. Tapi kamu Yesus nggak mau dikubur di atas jawaban. tanah ya, jawab. Bang Andi, Iya. Bang Andi. Silakan Ustaz.
Gini aja, kita dialog pakai data aja yuk. Biar enak. Lanjut moderator ini ya. Tapi ingat lo pakai data lo. Kita gantian pakai data yuk. Udah berkurang banyak. Ya, gini aja Bang ya. Kita gantian tapi pakai data. Ya. Dan kalau kamu ngomong saya diam. Tapi nanti kalau saya ngomong Anda diam gimana? Setuju? Karena gini, karena Kristen ini kalau ditantang pakai data, tidak mungkin berani mereka ini. Yaudah, Anda di mute saya dulu ya. Jadi gini Bang, kalau dalam Al-Quran atau Bible ya tentang manusia diberi roh itu sama. Kalau dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia, fanafakhna fiha min ruhina. Kemudian Allah tiupkan roh ciptaan, maka manusia ini hidup. Nah kalau dalam Bible Kejadian 6 ayat 2 ya, berfirmanlah Tuhan, roh ciptaanku tidak akan selama-lamanya ada pada manusia. Lalu kemana roh ini? Kok tidak selama-lamanya pada kita? Kalau dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Kalau dalam Bible, Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah, sedangkan roh Allah kembali kepadanya. Berarti sama Al-Quran dan Bible. Roh itu ciptaan apa bukan? Ciptaan. Kalau dalam Islam itu surat Al-Anbiya 51, roh itu ciptaan. Kalau dalam Bible, Zakaria 12 ayat 1, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Sriwil. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang menciptakan roh pada diri manusia. Nah, jadi jelas ya, Quran, Bible sama. Nah sekarang, coba abang pakai data jelasin, coba. Bisa nggak? Oke, saya jelasin. Jadi pakai data. Yohanes 8 ayat 42. Jika Allah adalah Bapakmu, pasti kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Allah itu adalah roh. Yesus keluar dari Allah. Yohanes 15 ayat 26. Penghibur atau Roh Kudus keluar dari Allah atau dari Bapa. Itulah yang disebut bahwa roh itu bukan ciptaan, karena Allah itu memiliki roh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum ada, belum terbentuk, roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Paham? Itulah perbedaan roh manusia dengan roh Allah. Sedangkan roh manusia, Kejadian 2 ayat 7. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Jadi rohnya Adam itu disebut dengan napas. Jadi napas seluruh manusia yang ada di muka bumi itu disebut dengan napas. Napas yaitu yang dihembuskan oleh Tuhan. Jadi kita bisa membedakan mana napas roh manusia, mana rohnya Allah. Rohnya Allah itu adalah milik Allah sendiri. Roh manusia itu yang ada di dalam manusia. Apa yang terdapat dalam diri Allah adalah rohnya Allah. Apa yang terdapat dalam diri manusia adalah roh manusia. Begitu tertulis ya. Oke, sekarang gini, Yesus ini kan manusia. Kenapa dia hidup? Ya karena diberi roh. Sama seperti saya. Saya ini manusia. Kenapa saya hidup? Ya diberi roh. Ketika saya meninggal, ya kembali ke Allah. Kan Pengkhotbah 12 itu ya. Di dalam Pengkhotbah, dan debu kembali menjadi tanah. Maksudnya apa? Kita ini awal mulanya diciptakan dari tanah. Kembali ke tanah. Dan roh Allah kembali kepada Allah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Nah sekarang kalau Yesus dikatakan Yesus keluar dari Allah, Tata, oh salah. Walaupun mereka juga gitu. Coba Yohanes 17 ayat 14, 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 4 13. Apa bunyinya? Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka, engkau anak-anakku berasal dari Allah.
Ya, terus 1 Yohanes 4 ayat 13. Kamu anak-anakku berasal dari Allah. Jadi semuanya berasal dari Tuhan. Ya, jadi saya dengan Yesus sama-sama manusia, sama-sama hidup karena diberi roh. Roh ini ciptaan. Zakaria 12 ayat 1. Sama. Nah, jadi Anda kurang ya kalau pakai data itu tidak bisa ya. Nah, sekarang kembali ini habis ini kan Gurunda sudah ada. Berani bahas tema itu? Pakai data tapi. Oke, saya tadi sudah menjelaskan bahwa roh manusia itu disebut dengan napas. Napas itu adalah ciptaan. Kembali ke tema. Kembali ke tema. Napas itu adalah ciptaan. Kejadian 2 ayat 7, saya ulang lagi ya. Berbeda dengan rohnya Yesus. Rohnya Yesus itu kamu bisa baca di Matius 1 ayat 18 ketika Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus, roh penghibur atau Roh Kudus yang keluar dari Bapa, dari Allah. Jadi Roh Kudus itu keluar dari jangan banyak Bapa keterangan, itu. banyak data saja. Ya, datanya Yohanes 15 ayat 26. Oke. Ya, penghibur atau Roh Kudus keluar dari Allah atau dari Bapa. Oke. Itu ya, makanya dia disebut sama dengan Bapa. Yesus sama dengan Bapa, Roh Kudus sama dengan Bapa. Karena Roh Kudus dan Yesus keluarnya dari Bapa yang satu itu. Coba cari open lagi yang apa orang kayak gini tidak bisa diajak. Ya, jadi gini Bang, kalau Yesus ini diciptakan itu sama dengan Yohanes. Coba sekarang gini ya, Elizabeth ini mandul, kan mustahil punya anak. Maka di mana datanya dia mandul? Coba baca dalam Lukas 1 ayat 7. Maria juga mustahil punya anak karena dia seorang perawan, kan tidak mungkin punya anak. Mana datanya? Lukas 1 ayat 27. Makanya dua-duanya ini mustahil punya anak. Allah berikan anak dengan cara didatangi malaikat. Wahai Elizabeth, kamu mustahil punya anak karena mandul, tapi Allah akan memberikan kamu anak. Baca Lukas 1 ayat 11. Begitu juga Maria, Tuhan mengutus malaikat. Wahai Maria, kamu mustahil punya anak, tapi Allah akan memberikan kamu anak. Mana datanya? Lukas 1:26. Makanya bayi yang dikandung dipenuhi Roh Kudus. Kepada Elizabeth, Lukas 1:15 dipenuhi Roh Kudus. Kepada Maria dipenuhi Roh Kudus. Mana datanya? Lukas 1:35. Ya, jadi sama. Gitu loh. Tapi kan Anda tidak paham fokus ke Yesus. Padahal ada 3 wanita yang mustahil punya anak. Gantian, kamu panjang sekali. Saya kasih kamu kasih sedikit. Giliran kamu panjang, sama dong waktunya dong. Iya, saya pakai coba. Kamu pakai data seperti saya, coba. Pakai waktu yang sama dong biar ya udah pakai data, jangan tanya narasi. Langsung pakai data. Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Artinya Roh Kudus itu sama dengan Bapa, sama dengan Allah. Ya, sama seperti Yesus. Yesus itu sama seperti Bapa. Karena Yesus keluar dari Bapa itu, ya. Yesus keluar dari 42, ya, makanya setiap orang Kristen meninggal itu dijamin naik ke sorga. Sesuai dengan Efesus 2:6, di dalam Yesus Kristus kita dibangkitkan dan ditempatkan di sorga. Jadi setiap umat Kristen itu kalau mati langsung ke sorga karena Bapak kita ada di sorga, Allah kita ada di sorga. Berbeda dengan Islam, Allahnya tidak di sorga. Itu perbedaan kita, kawan. Oke, udah. Paham ya? Oke, sudah. Sekarang kamu mengatakan Yesus sama dengan Allah. Oke, kita pakai data ya. Apakah Yesus sama dengan Allah? Tidak. Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Yohanes 13:16. Bapa kuasa, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Yesus di dunia, Bapa di surga, di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, Yohanes 20 ayat 17. Terus Yohanes 5:26, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Begitu juga Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, Yesus katanya orang Kristen langsung ke surga. Tidak. Karena kata Yesus,
syaratnya masuk surga harus mentuhankan Allah. Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sedangkan Kristen mentuhankan Yesus. Coba, ada nggak satu ayat saja? Kalau mentuhankan Yesus masuk surga. Tapi kalau mengaku Yesus sebagai utusan, banyak ayatnya. Coba sekarang ada nggak? Kalau kamu mengakui aku sebagai Tuhan, kamu akan masuk surga. Kan nggak ada kan? Yang ada, kalau kamu ingin hidup kekal, Saya jawab, jangan panjang-panjang. Saya jangan panjang-panjang. maka mengakui Yesus Jadi sebagai ketika utusan. Yesus berkata, Oke, silakan. dengar saya gantian. Ya, silakan. Ketika Yesus berkata, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas Itu sama di 23 situ. ayat 46, Siapa engkau di situ? 43. Itu salah satu jaminan Siapa engkau di surga. situ? Hari ini tinggal nggak nunggu kiamat seperti Islam. Kalau kita hari ini Pakai data. itu ya, kalau Islam nunggu kiamat Pakai dulu. data. Terus Pakai data. Matius 27 ayat 52 dan Bisa 53. diajak dialog. Kuburan terbuka, banyak jemaat yang telah meninggal Pakai data. Di mana datanya kalau ingin ke masuk surga yang disebut dengan kota kudus. Ya, Pakai saya data. pakai dalil semua. Di mana datanya kalau ingin masuk surga mentuhankan Yesus? Silakan. Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan aku. Di mana? 1 Yohanes 3 ayat 16. Baca. Begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kamu Percaya percaya kepadanya dengan sebagai Yesus, apa? kamu beroleh hidup yang kekal. Oke, percaya Itu sebagai jawabannya. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai anak tunggal Bapa. Anak-anak kan bukan Tuhan, anak itu. Anak kan bukan Tuhan, anak. Gini. Anak tunggal Bapa Allah itu anak-anak. Oke, anak Allah itu Tuhan apa bukan? Anak tunggal Bapa itu Allah bukan. Yang keluar dari bukan, Allah itu bukan. Allah Ini, bukan. Ini kita pakai data. Allah. Waduh, Yang udah keluar bisa. dari Allah itu adalah Allah. Oke, udah. Disebut Udah, anak di mute, tunggal di mute. atau Allah putra. Di mute, coba. Oke. Kalau percaya sebagai anak, berarti bukan Tuhan. Orang seriwil disebut. Kenapa bukan Tuhan? Kan udah disebutkan keluar dari Allah itu ya pasti Tuhan. Gantian. Oke. Keluar dari Tuhan itu ya pasti Tuhan. Udah bisa. Moderatornya juga kayak gitu. Nah, jelas ya. Jadi yang keluar dari Allah itu disebut dengan firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Oke, udah gantian. Oke, gantian Jadi kita. jelas ayat Oke, gantian. itu Yesus keluar dari Allah itu. Di mana Ya, kamu sedangkan gantian? Muhammad itu keluar dari manusia, bukan dari Allah. Bedanya di situ. Isa itu keluar dari manusia, bukan dari Allah. Oke, udah. Di situ. Udah, sekarang udah. Gantian. Oke. Barang siapa percaya kepadanya memperoleh hidup. Ingat ya, Yesus selalu mengatakan, aku ini utusan. Matius 15:24. Aku ini nabi. Markus 6 ayat 4. Lukas 13:33. Penyampai firman Yohanes 3:34. Tidak ada sebagai Tuhan dia. Kalau cuma anak Allah, orang seriwil disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Salomo disebut anak Allah. 2 Samuel 7 ayat 8. Orang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Bukan hanya Yesus. Gitu loh. Nah, sekarang kamu jawab, di mana datanya mentuhankan Yesus masuk surga? Di mana? Wong di situ cuma percaya sebagai anak. Iya, makanya dengarkan dulu. Jadi kalau ketuhanan Yesus itu kan juga jelas. Filipus saja ngomong di Yohanes 20 ayat 28. Tuhanku, ya Allahku, katanya kepada Yesus. Nah, kan jawab Yesus, diaminin karena engkau percaya. Kan itu jawabannya di Matius 4 ayat 7. Yesus mengaku sebagai Tuhan Allah ketika dicobain di gurun pasir. Ya jelas ya, Yesus mengaku sendiri sebagai Tuhan Allah. Di Matius ayat 7 saat dia dicobai kan Filipus, tadi udah saya jelasin ayatnya Yohanes 20 ayat 28, Yesus dipanggil Tuhan dan Allahku. Jelas ya. Kenapa disebut Yesus adalah Tuhan dan Allah? Karena Yesus itu keluar dari Tuhan Allah itu. Oke, saya nanya. Paham kan? Berbeda dengan kalian kan dijanjikan mendatangi neraka. Itulah perbedaan. Kalau Kristen dijanjikan mendatangi surga.
sorga, kalian dijanjikan mendatangi neraka sesuai Maryam 71. Setuju? Masa orang ngomong terus dapat Setuju nggak? Nah sekarang gini, kalau cuma Yesus Allah katanya, maksudnya bukan Allah Tuhan itu. Kejadian 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan, aku akan menjadikan engkau sebagai Allah Musa. Musa juga Allah. Gitu loh. Bukan berarti, nah karena gini, karena Tuhan itu kata Yesus cuma satu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Dan Allah itulah Tuhannya Yesus. Markus 12:29. Jadi Allah itu Tuhannya Yesus, juga Tuhannya Muslim. Nah, sedangkan Tuhanmu manusia Yesus, itu bedanya. Nah, coba sekarang Jadi kalian harus langsung pahami pakai data. Anda pakai Allah data. di Bible Langsung itu pakai data. bahasa Aramaik. Di mana Allah data itu Kristen dulu menggunakan jangan kemana-mana. Datanya di ya mana? disebut Allaha, Eloha, itu bahasa Aramaik. Jadi kata Allah itu duluan Kristen yang menggunakan, baru Islam Udah belakangan. ganti yang lain. Ini nggak bisa ini. Nggak bisa diajak dialog kali ini. Nah, Rame lagi. Coba cari. Oke ya, udah ya, saya ngasih anak makan dulu ya. Kalian nggak ada ininya, nggak ada nalarnya. Udah ya, salam. Oh, menang umur doang. Nah. Gak mau diam dia Tat. Waalaikumsalam. Jadi orang Kristen ini ya, kalau diajak dia gantian pakai data, udah pasti takut mereka itu. Disuruh bertanya aja takut mereka itu. Nah, coba naikkan ini. Gurunda habis ini. Siapa ini yang aktif moderatornya? Bang Andi. Bunda Rahma biasanya lagi. Oh, itu Gurunda. Gurunda sudah. Biasa juga moderatornya Bang Andi ya, Ustaz kan? Iya, siapa lagi? Banyak sebenarnya di bawah. Ya, selamat siang Tahta. Ya, silakan. Tema. Udah ketemu banyak kali di bawah, perhatikan ya. Udah ketemu banyak kali si Tahta kemana-mana nih ya. Oke, sekarang apa yang kau ingin Tahta? Ayo. Oke. Itu temanya. Yesus menerima kekuatan dari siapa? Oke, tapi literasi saya pada Alkitab. Sebentar, Tata. Kita sepakati dulu. Literasi saya pada Alkitab ayat. Kau juga pada Quran. Boleh. Kau percaya Quran nggak? Saya dua-duanya. Pakai data dua-duanya saya. Ya. Sebentar. Kau percaya Quran nggak dulu? Percaya? Ya wajib percaya. Oke, sekarang saya buktikan dulu kalau kau percaya. Arsalna ilaiha ruhana. Gini. Sebentar. Tema. Kita buktikan dulu. Sebentar, kita buktikan kau percaya Quran, ya. Maryam 17. Kalau begitu Arsalna. Oke. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian Allah mengutus ruhana. Gantian. Kalau Anda berani lawan saya pakai dua data. Jadi Maryam 17, fa'arsalna ilaiha ruhana sama dengan Lukas 1 ayat 26. Ayo kita baca. Saya buka ya. Ya, oke. Maryam. Nah, saya belum selesai. Dengarkan. Ruhan. Oke, enggak. Gantian. Sebentar saya sedikit. Iya, tenang, nggak bisa. Saya udah bilang, Kristen kalau pakai data, tunggu. Kristen kalau pakai data, ada mungkin berani. Iya. Oke, ini saya buktikan ini sama dengan Lukas 1. Takut ini. Kalau berani gantian. Belum selesai. Ruhana dalam bahasa Arab
Oke. Indonesia kan. Oke, gini ya. Tunggu, gantian. Kalau Anda berani lawan saya gantian. Kalau Anda berani gantian. Bukan takut, kita pakai data. Oke, saya jelaskan ya. Dengarkan Gimana saya. Gimana ini? Gantian lah Pak. Dulu, Anda kan berani. Gantian ini. Oke, Gantian dulu. Tahu baik kalau kau tanggapi, dengar. Ruhana bahasa Arab. Kalau Indonesianya ruh kami. Oke, saya dengarkan ya. Bang, kalau Anda berani, ayo kita pakai data. Ini sama dengan Tolong si tahta. Habis ini kamu naik lagi. Ayo, saya jelaskan dulu satu-satu. Kalau Anda tidak mau gantian, turun. Oke, habis ini naikkan lagi. Jadi ayat ini Maryam 17 sama dengan Lukas 1 ayat 26. Ya. Fatakhodat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana. Siapa ruhana di sini? Jibril. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh, siapa di situ? Jibril. Ya. Ini Jibril. Coba kita buka Lukas 6 ayat Lukas 1 ayat 26. Ya. Nah, di sini berbunyi, lalu pada bulan ke-6 Tuhan mengutus Jibril kepada Maria. Nah, jadi sama. Ini kita buka ya. Lukas 1 ayat 26. Nah, tadi bunyinya Fa'arsalna ilaiha ruhana, kemudian Allah mengutus ruhana Jibril. Nah, sama dengan ini kepada Maryam kan tadi. Kalau di Maryam itu kepada ibunya Maryam. Nah, di sini dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril, fa'arsalna ilaiha ruhana. Nah, kita pakai data. Nah, sekarang coba naik lagi, ayo. Apa yang kamu sampaikan? Pakai data, ditampilkan. Jadi Kristen ini ya, kalau ditantang pakai data, pingsan mereka itu, tidak bisa. Ayo coba naik lagi, asalkan ditampilkan datanya. Silakan Kristen. Bahkan saya tantang bertanya saja tentang Quran, Anda berani mereka. Ayo yang punya nyali, ayo. Coba ya yang kesurupan ya. Naik kalau berani. Tidak usah dialog, bertanya saja ya. Bertanya aja. Mereka bertanya nggak tahu juga tapi bertanya aja. Gini loh ya. Dia itu mau nipu-nipu pakai ayat. Karena di situ fa'arsalna ilaiha ruhana. Di situ roh tata. Iya. Roh ini dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa makna. Kadang-kadang bermakna Jibril. Fa'arsalna ilaiha ruhana itu bermakna Jibril. Kadang-kadang Ruhul Kudus ya Jibril. Nazzala Ruhul Kudus min Rabbik. Kadang-kadang bermakna Al-Qur'an. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun membawa Al-Qur'an. Ruh di situ Al-Qur'an. Tapi mereka tahu ini bukan Jibril, roh. Iya, nama Jibril ini kan banyak. Nazala bihi Ruhul Amin. Malaikat Jibril diberi nama Ruhul Amin. Diberi nama Ruhul Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min Rabbik. Itu juga Jibril, roh di situ. Atau Maryam barusan farsalna ilaiha ruhana Jibril. Enggak, tahu di situ ruhana, roh. Nah, iya, tapi maksudnya di situ Jibril. Coba takut dia kalau disuruh naik lagi takut. Ayo yang lain, ayo naik, yang lain. Kita sambil nunggu habis ini Gurunda, biar tak kosong ya. Yang punya nyali, ayo naik.
Oh, udah minta naik dia. Janji jiwa. Ayo, Coba, moderator nanti naikin janji jiwa. Udah minta naik. Kabur ya. Coba yang lain, yang typing itu, yang noten itu. Tidak berani. Nanya saja kalau berani. Bertanya takut. Heran ya. Oh, moderator bagian tantang juga. Naik. Yang minta naik silakan, naikkan. Gak ada katanya dibilang minta naik. Ada moderator di bawah tuh nggak ada katanya. Bohong kamu. Janji. Halo? Jumbran? Takut. Gua juga bilang apa tak? Konten kayak gitu tadi tuh apa ya? Udah konslet itu. Tuh ada Bang Andi tuh. Ganti ada tuh, ini Pak Bonar ini. Ini ada nih. Ada pasien nih. Silakan. Silakan. Mau dialog aja. Itu tema ada. Kalau udah mampu ya bertanya aja lah. Halo? Bro, itu topiknya tuh Yesus menerima kekuatan. Nah, itu ada Marco Polo. Silakan. Marco. What? Masolang. Jadi memang gini, para nabi itu memang gak bisa apa-apa. Wong tugasnya tugasnya para nabi itu memang cuma menyampaikan firman. Kalau sudah disampaikan selesai. Makanya tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Makanya ketika mau dibun-bun, apa kata dia? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, kepada Tuhanku, supaya ia mengirim 12 pasukan malaikat. Bapak tolong Pak kirim malaikat Pak. Akhirnya bapaknya kasihan. Bang Tata, kalahkan saya dengan baik ya. Jangan pakai akal-akalan ya. Ulang. Kita kan literasi pada Alkitab. Saya tidak akan bantah Alkitab dan saya minta kau dengan bantah Quran ya. Itu ada topik itu. Asalna ilayah rohana. Mana bahasa Arab dulu lu jangan Open cam tampilkan ayatnya. Open cam kamu tampilkan. Sebentar. Lu jangan tampilkan. Oke, ulang. Maryam 17 tampilkan ayatnya kayak tadi saya. Di mute Kan aku bilang kalau mereka itu langsung pakai data, tidak berani. Maunya cuma nyerocos terus. Kalau tadi kan sudah kutampalkan ditampakkan 2 data. Maryam 30, Maryam 17 itu sama dengan Lukas 1 ayat 26. Di situ Tuhan mengutus malaikat Gibril. Nah, giliran dia takut menampilkan ayatnya. Ini siapa ini? Silakan. Aku tuh lagi survei tadi. Ini orang-orang kayak gini gejala awalnya apa semua ya gitu loh. Saya coba mendekati keluarganya gitu, tapi keluarganya juga nggak terbuka, tertutup waktu saya survei. Apa kira-kira gejala awalnya? Apakah waktu kecil pernah jatuh dari ayunan? Apakah kurang gizi gitu loh? Atau pernah waktu kecil minum air tajin? Ini yang saya mau tahu dulu gejala awalnya apa orang kayak gini ya. Saya minta pendapat secara umum aja deh.
baik yang ada di sini maupun yang ada di YouTube. Oh, dia itu naik dua kali. Ini disuruh tampilkan, gak mau nyerocos melulu. Ya untuk apa saya ngelayani orang kayak gitu? Saya disuruh mendengarkan. Coba langsung naik, tampilkan. Ya untuk itu teman-teman, saya ingin meminta secara umum karena saya udah gagal survei keluarganya, teman-temannya, sekolahnya nggak bisa, tertutup semua. Orang-orang kayak gini, gejala awalnya kira-kira menurut Anda apa gitu loh? Coba kasih masukan ke saya. Gejala awalnya apa orang-orang yang kayak tadi ini nih? Coba, saya mau baca dulu. Ada yang bilang sakit hati. Coba apa kira-kira gejala awalnya? Starting gitu ya. Kebentur kepala, kebanyakan makan bebek, Salah makan, Bang. salah makan ya. Gejala awalnya itu kira-kira ya. Iya. Salah makan apa salah didik? Salah makan, Bang. Atau pernah mengalami musibah kali waktu kecil? Jadi kebawa traumatik gitu ya. Betul, Dan. Ya udah lanjut, Tat. Ada banyak pasien. Silakan. Disapa Bang Bonar, siapa Bang Bonar? MR apa ini? MR simple. Iya, kalau saya kan orang Islam. Kalau berdebat dengan Kristen itu ya, misalnya ditanya pernah enggak Yesus ke gereja? Oke, Bang Denis. Mana Bang Denis lompat? Jadi rata-rata gejala awalnya itu salah didik ya. Iya. Kalau pendapat pribadi saya sih enggak kayak. Anak ini pernah mengalami trauma waktu kecil. Namanya ini saya belum tahu nih apakah dia pernah atau pernah digituin mungkin gitu ya. Biasa loh itu gitu ya. Jadi akal sehatnya hilang gitu. Itu ya kira-kira itu pendapat pribadi saya dan masih dalam tahap wacana, belum masih hipotesa, belum kesimpulan. Dan Utrik. Halo Utrik. Apa namanya? Utrik. Wah. Masih ada dia di bawah. Masih ada dia sendiri ngetik gejala awal saya, Bang Andi. Saya pernah nggak usah dibacain dah. Dia sendiri ngaku loh di bawah. Ngaku dia. Ternyata dia nggak akrab, udah keluarganya sudah nggak mengakui dia juga gitu loh. Gimana mau diskusi, Ustaz? Keluarganya aja udah nyerah. Mau serahin ke kita. Ustaz Tata sanggup menampung orang kayak gitu, Ustaz? Melatih kesabaran. Sanggup. Orang tuanya sendiri, keluarganya udah nggak sanggup, Tat. Mau diberikan ke kita gitu. Mau diapain? Keluarga kalau nggak sanggup kita yang mau malu, yang menanggung. Ustaz, agama mana yang masuk akal, Ustaz? Jadi agama yang masuk akal itu yang sesuai data. Sekarang agama mana yang benar? Ini kalau dibuat tema ratusan kosong nantinya. Pertama, jaminan dari Allah, inna dina indallah Islam. Kan nggak ada mereka. Agama yang benar adalah Kristen, kan nggak ada. Yang kedua, kebenaran itu harus tauhid. Al-Anbiya ayat 25. Semua para nabi bertauhid. Ya. Musa, Toha ayat 14. Yesus juga, Nabi Isa sama. Ya. Bahwasanya, ya wahai Bani Israel, ubudullah Rabbi wa Rabbakum, kata Isa. Bahwasanya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, diharamkan surga. Itu. Ya. Ini siapa ini? Kalau yang baru naik silakan. Selamat. The free monitor.
Ini orang naik apa tidur ini? Ustaz, aku mau nanya serius nih mengenai orang yang tadi. Apa bedanya hewan dan manusia? Kan sama-sama ciptaan Tuhan, Ustaz. Ya kalau manusia ini al insanu mahalul khata' wan nisyan atau hayawanun natik. Jadi berpikir, punya otak. Kalau binatang kan tidak, ya. Makanya manusia ini kalau dia buruk, lebih buruk daripada binatang. Karena manusia punya akal, tidak kenal Tuhan. Ya, lebih buruk daripada binatang itu. Ditanya siapa Tuhanmu, Oten? Yesus. Mana datanya? Gak ada. Kalau kamu Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Matius 11:25. Enak ya, punya otak Yesus itu. Kristen ini loh yang gak punya itu. Coba ditanya Tuhannya, bingung mereka. Oten yang tadi itu loh. Jadi ya nggak keseluruhan ya. Saya ralat nggak keseluruhan gitu ya. Saya membela Ustadz saya di sini. Jadi yang tadi aja. Artinya orang yang tadi ini Ustadz lebih apa ya? Lebih baik hewan daripada dia. Yang tadi ini nih khusus nih. Iya, karena gini, kalau dalam Islam semua makhluk itu sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Jadi bertasbih makhluk ini. Mau dia pohon-pohonan, makhluk ciptaan ini bertasbih. Manusia diberi otak. Ketuhanan aja tidak kenal mereka, bingung gitu. Kan lucu ya. Leo. Ayo yang teman-teman Kristen kita ini silakan naik nih, mau bertanya diskusi bisa, mumpung ada Ustadz. Terus ini di Komal Gurunda Zuma nih. Nah ini Ustadz mau nanya lagi Ustadz. Apa kira-kira faktor atau indikator yang mempengaruhi akal sehat itu tidak berfungsi pada diri manusia? Apa yang mempengaruhi itu Pak Ustadz? Tentang apa? Kalau tentang keimanan ya memang may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi kalau masalah hidayah itu Allah. Para nabi itu hanya menyampaikan. Makanya yang dibangga-banggakan Yesus. Yesus sendiri gak bisa berbuat apa-apa. Andai kan dia bisa, apa sulitnya menjadikan seriwil beriman?
Dia ngaku utusan, ngaku nabi, malah mau digantung kan. Berarti memang apa faktornya itu? Ya memang khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Ya tertutup hatinya. Ini kalau masalah keimanan. Yang nutup itu apa itu Pak Ustaz? Pengaruh iblis apa siapa itu Pak Ustaz? Iya karena iblis itu kan sudah berjanji. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis ini berjanji akan menyesatkan anak Adam dan keturunannya. Gitu. Ya. Siapa suara ini? Apa? Bang Ajan. Jangan turun sini aja. Saya datangin rumahmu itu. Yang baru naik siapa nih? Saya cuma mau nyapa aja Bang Handi. Habis itu saya turun lagi. Muslim Kristen Bang? Bang, ditanya Bang. Muslim Kristen Bang? Abangku ini kok nggak dengar. Saya Islam. Kristen. Ya udah, ada mau ditanggapi? Silakan. Saya cuma mau nyapa aja. Sekalian nyapa Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ngefans sama Bang Zuma soalnya Bang Handi. Udah lama jadi Kristen Bang? Muslim ngefans sangat sama beliau. Masya Allah. Muslim ya? Muslim aja nih. Dia cuma mau nyapa katanya. Oh, mau menyapa. Ya, maaf ya tadi saya salah dengar ya. Maaf. Maklum lah. Saya lagi di terminal ini. Ngatur mobil, keluar masuk. Biasalah kerjaan siang hari terminal kita. Lagi ngetem dari sewa. Ini ada tamu baru masuk, silakan Pak Arif, Muslim Kristen Pak Arif. Bentar dulu. Assalamualaikum Tata. Masih bergaduh di sini. Oh Muslim, makasih. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya silakan. Masih bergaduh di sini Bang Andi. Ustaz Tata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana? Jadi isi lah, dia tidak kosong ya. Bentar saya cari dulu Ustaz. Jadi yang merusak akal itu ya Pak Ustaz ya. Terus selanjutnya Pak Ustaz. Apa? Kan hidayah itu datangnya dari Allah begitu. Apakah itu hidayah itu datang tiba-tiba atau manusia sendiri dulu harus berikhtiar? Bagaimana mengkorelasinya itu Pak Ustaz? Iya, dua-duanya masuk. Jadi ikhtiar memang. Cuma Allah nanti ya bertanya simple. Kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Apapun alasannya, ya, saya tidak tahu engkau Tuhan ya Allah. Bukankah aku ngutus utusan? Bukankah dakwah sudah nyampe ke kamu? Gitu. Kenapa tidak beriman? Ya sudah. Jadi yang berlaku itu nanti. Jadi tidak bisa kita, oh Allah yang mentakdirkan semuanya, kan hidayah dari Tuhan. Tidak ada alasan kayak gitu. Intinya nanti yang menjadi pertanyaan itu, kan kita tahu, mau Kristen mau Islam tahu bahwa semua kehendak. Cuma gak bisa kita nanti ditanya, lalu kita ngomong, oh kan hidayah engkau yang ngatur ya Allah. Gak bisa. Intinya Allah cuma mengatakan gini, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Jadi rasul-rasul itu diutus supaya mereka menyampaikan tiada Tuhan selain Allah, agar supaya nanti manusia tidak membantah Allah. Ketika ditanya, wahai fulan, kenapa kamu tidak mentuhankan saya? Loh, saya tidak tahu ya Allah kalau engkau Tuhan. Bukankah aku mengutus utusan? Kan nyampe ke kamu. Iya, ya sudah. Kenapa tidak beriman? Itu ya. Jadi gitu makanya hidayah itu nyampe mereka sudah, tapi mereka kan tidak mau. Gitu loh ya. Buktinya Bang Juma berdakwah, kita semua berdakwah, kan menyampaikan tauhid kan. Kenapa mereka tidak mau? Ya salahnya mereka nanti, kata Allah. Loh, kamu udah kenal saya sebagai Tuhan. Bukankah aku mengutus Nabi Muhammad? Dan dakwanya Nabi Muhammad diteruskan oleh sahabat, tabi'in, tabi'in, para
ulama. Pernah nyampe gak ke kamu? Iya ya Allah, bahkan kami selalu debat dengan orang Islam. Ya sudah, kenapa kamu tidak percaya dulu? Gitu. Oke. Artinya ini adalah penolakan dia sendiri gitu ya. Nggak bisa disalahkan siapa-siapa. Harus introspeksi diri gitu ya. Ada pertanyaannya lagi? Iya, karena Rasulullah sendiri mengatakan, semua nabi mengatakan, kalau Yesus kan akulah jalan dan kebenaran, tidak sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Nabi Muhammad juga gitu. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, mereka kan tidak mau. Diajak tauhid gak mau mereka. Ya sudah. Ini ada Pak Pendeta Vincent, Ustaz Hatta. Pak Pendeta Vincent, selamat siang. Pak Pendeta silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang. On cam Pak Pendeta berdua sama Ustaz Hatta. Silakan. Silakan, biar beliau tandemnya Ustaz Hatta dari dulu. Mana Pak Pendetanya? Kok turun? Loh, mana dah? Kepental. Santun, terlalu santun dia Bang Handi. Ustaz Hatta gak tega. Kenapa turun pendetanya? Depan loh, Ustaz Hatta itu aman. Sambil nunggu pendeta ya, tapi ada pertanyaannya lain ya Pak Ustaz. Kalau begitu Tuhan itu jahat. Dia ciptakan kita, terus dia ciptakan juga neraka. Jadi menjebloskan kita neraka. Kenapa enggak surga aja semua? Gitu Pak Ustaz. Oke. Kalau jahat itu Allah menciptakan surga neraka, terus dibiarkan. Tiba-tiba dimasukkan ke neraka, baru jahat. Kalau Allah tidak jahat, Allah menciptakan surga dan neraka, diberitahu jalannya. Wahai Nabi Muhammad, Nabi Isa, Musa, Abraham, saya menciptakan 2 tempat. Ya. Kalau taat kepadaku, surga tempatnya. Kalau tidak taat kepadaku, neraka tempatnya. Kalian sampaikan ke mereka, manusia. Disampaikan. Kalau kamu ingin selamat, pertama mentuhankan Allah. 2, ikutin ajaran Nabi tersebut di zamannya. Nah, jadi Allah tidak jahat sudah. Karena Allah sudah memberitahu melalui utusannya. Ini loh ya, Allah menciptakan 2 tempat, surga neraka. Kalau kamu beriman kepadaku dengan cara bertauhid, mengenal Allah satu-satunya, dan aku sebagai utusannya, kamu masuk surga. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Berarti kan Allah tidak jahat, sudah diberitahu. Merekanya yang gak mau, enggak. Saya milih anak manusia aja, milih berhala saja, milih matahari yang saya sembah. Ya sudah. Ya. Jadi nggak jahat secara akal itu. Kan sudah diberitahu oleh Allah. Ini lo jalan ke surga, ini lo jalan neraka. Mereka yang milih neraka. Ya jangan salahkan Allah, kan gitu. Oh, kalau begitu Pak Ustaz, artinya kita diberi kebebasan, bebas memilih. Gitu. Iya. Terus kemudian ciri-ciri orang yang masuk surga dan ciri-ciri orang yang ke neraka seperti apa itu tampilannya Pak Ustaz? Pokoknya kalau jalan pertama itu mengenal Allah dulu sebagai Tuhan. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak kenal Allah, wong surga diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah. Yang kedua, mengikuti Nabi tersebut di zamannya. Di zamannya Musa, mengikuti Musa. Karena Musa ini penyampai firman. Nanti isinya firman itu akidah, syariat, akhlak, perintah, larangan. Nah kalau tidak mengakui utusan, wong Allah memerintahkan pakai utusan itu. Ya, makanya ayatnya ini selalu gandeng. Mengenal Allah dan beramal soleh. Amal soleh ini kan Nabi Muhammad yang membimbing amal-amal itu. Ini loh pahala, ini loh sunnah. Makanya dalam surat Fusilat 30, Al-Had ayat 14, Ibrahim 23, Al-Kahfi 107, Al-Had ayat 56, terus juga Al-Ankabut ayat 58. Selalu gandeng ini. Tina amanu wa amilu solihat. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memasukkan manusia yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Al-Had ayat 14. Begitu juga di surat Ibrahim ayat 23. Sama.
wa udkhilal ladina amanu wa amilu solihat. Ya, juga di dalam surat Kahfi ayat 107, innal ladina amanu wa amilu solihat. Ya, jadi mengenal Allah sebagai Tuhan, lalu lakukan amal-amal baik. Amal baik ini siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah tauladan yang terbaik sudah itu. Tinggal kita mengikuti. Itu. Begitu juga di zamannya Yesus, mengenal Allah dan ikutin Yesus. Apa kata Yesus? Kalau dia ngomong sembahlah Allah, misalnya ya Yohanes 4:22, ya sembah Allah. Aku ini utusan, Matius 15:24, aku nabi, Markus 6:4, ikutin. Nah kalau misalnya Nabi Muhammad, aku ini nabi, enggak, aku mentuhankan Nabi Muhammad saja, ya salah. Oh enggak ada data, enggak cocok. Kalau Nabi Muhammad utusan ya utusan, kalau nabi ya nabi. Ya jangan berlebihan. Kalau mereka kan berlebihan. Udah tahu Nabi Isa ini utusan untuk Sriwil, Ali Imran 49, seorang nabi, Maryam 30, malah dilantik jadi Tuhan. Akhirnya apa kata Allah? Ya, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab yang mengaku pengikut Isa, jangan berlebihan terhadap Isa. Kalian berlebihan, dia utusan, kalian angkat jadi Tuhan, gitu. Ya. Nah, jadi tidak cocok gitu loh. Tidak sesuai tempatnya. Tapi ini loh, hasil survei saya nih. Saya mau menikmati surga dunia ini, saya bebas kok. Mumpung saya masih hidup, terserah gua dong mau apa saja, mau makan apa saja gitu loh. Apa ya lo ngatur-ngatur gua? Nah, gimana orang kayak gini Tad? Jadi gini, orang pingin masuk surga, yang punya surga itu siapa? Allah. Ikutin aturan Allah. Nah kalau saya pingin bebas, bumi ini punyanya Allah, ya jangan mengharap surga nanti. Sama dengan gini, ada orang perusahaan punya pabrik, Pak, karyawannya 100, gajinya 500.000 setiap hari. Lalu Bang Handi pingin dapat gaji juga, tapi tidak mau kerja ke situ. Dapat nggak gaji per bulan? Ya tidak. Kenapa? Wong kamu udah kerja di pabrik itu. Oh caranya gimana tata supaya dapat gaji? Daftar dulu. Apa daftarnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu ikutin aturannya. Sama dengan ada orang, Tata, apakah saya masuk surga? Saya bukan Islam. Oh gak bisa. Karena surga ini miliknya Allah. Maka orang-orang yang ikut taat kepadanya yang masuk surga. Bagaimana caranya saya dapat surga? Kamu daftar dulu. Gimana daftarnya? Apa kata Bang Juma? Ikutin saya. Gitu. Asyhadu kan gitu. Sama dengan gini, Tata, kamu berapa gajinya di pabrik itu? 500.000. Setiap hari itu 500. Iya. Kalau 1 bulan, ya kalikan saja. Bagaimana Tata supaya saya dapat gaji juga seperti kamu? Daftar dulu ke pabrik. Setelah daftar, apa yang dilakukan? Ikutin aturan pabrik itu. Oh jam 7 kamu masuk, jam 8 misalnya. Pulangnya jam 5. Ikutin. Ada larangan, tidak boleh kamu ketika kerja gini-gini. Ya sama. Masuk dulu, asyhadu. Setelah syahadat, ikutin aturan Allah. Setiap hari 5 waktu. Kalau bulan Ramadan puasa. Akhirnya nanti baru dapat surga. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya gitu. Gitu loh. Nah sekarang pengen masuk surga, tapi tidak kenal pemiliknya. Tidak mau daftar lagi. Gitu. Sebelum saya mengumumkan, ada pengumuman penting dari DPP Apologet Islam Indonesia. Ini ada pertanyaan yang ini sering kita salah maknai Pak Ustadz. Ini secara umum. Kalau kita mendapat berita teman kita, sejawat kita, tapi dia bukan Muslim, dia bukan Islam, meninggal. Boleh nggak kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Yang enggak itu kan sudah milik Islam. Kalau Islam aturan Islam sudah. Paling kita yang sabar ya Pak, gitu aja dulu. Ya kalau cuma artinya secara umum bisa. Segala sesuatu dari Allah. Lalu Allah cabut lagi roh itu. Cuma tidak pantas lah kalau Islam punya istilah sendiri, tidak usah.
Ya, kalau cuma artinya innalillahi, cuma kaget, dah masalah. Kan gini ya, dalam Islam, dalam hadis itu, musibah terkecil apapun, itu musibah. Pernah Siti Aisyah dengan Rasulullah. Ya, akhirnya mati lampu. Dulu kan lampu pakai minyak. Pakai baju karena gua. angin mati. Apa kata Rasulullah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, ini kan lampu. Segala apapun itu umat Islam, apapun itu, ya baca itu. Innalillahi gitu. Walaupun cuma mati lampu, jangan sampai lampu mati, wah mati, nanti hidup, hidup. Diusahakan innalillahi gitu. Oke, teman-teman, ini ada yang mau disampaikan dari program DPP Apologet Islam Indonesia. Insya Allah nanti tanggal 10 bulan ini ada diskusi face to face, diskusi akademik, diskusi santai. Ini ya, kira-kira ya. Antara Pendeta Lamsen, Bisa dibaca? kurang dekat Bang Andi. Besarin. Nah ini, habis besarin. Nah. Tutup itu. Bisa dibaca? Mengikut agama mana yang mengikuti Abrahamik? Ya, tanggal 10 Juni jam 2 siang atau jam 15 lah, jam 2 siang peritet gitu ya. Selesai. Lanjut sampai selesai ya. Nah, ini ada Pak Jospen ini Ustaz Tata. Nih Jos. Gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin hadir silakan hubungi kami. Kalau ingin berpartisipasi silakan. Kami masih terbuka di rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Jangan lupa dukungannya ya. Pembicaranya nanti Ustadz Dio didampingi oleh Linda Kores, diskusi dengan Pak Lamsen dengan didampingi juga oleh pendetanya. Ada 2 pendeta gitu ya, tanggal 10. Jadi nanti kami live-kan kok di TikTok dan di YouTube. Jadi yang jauh boleh menyaksikan lewat TikTok atau YouTube, yang dekat boleh merapat. Jangan lupa berpartisipasi dalam bentuk apapun. Itu sih dari saya, makasih. Silakan dilanjut kembali. Ya, Pak Jospen, selamat siang Pak Jospen. Jos, Pak Benatua. Selamat siang. Ya, sebelum ke Pak Jospen Ustaz, belakangan fenomena di komal-komal muslim, terutama di komal saya tahu, tiap malam itu pasti sesama oten itu cakar-cakaran Ustaz, sehingga narasumber dari muslim, termasuk salah satunya Ustaz Tahta dan Bang Handi, itu hanya diam menikmati. Gimana itu Ustaz? Jadi segala sesuatu itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran ya. Dulu Nabi Isa ini sudah mengingatkan kepada pengikutnya. Apa peringatannya? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Nanti akan ada nabi setelahku yang mana lebih segalanya daripada aku, lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi karena dia diutus untuk seluruh dunia. Aku hanya untuk Sriwil. Akhirnya setelah Nabi itu datang beneran, orang-orang Nasrani tidak mau pindah. Maka di surat Al-Ma'idah ayat 14, dikarenakan mereka menolak, mengkhianati perjanjian itu, maka Allah timbulkan permusuhan di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi nyata ayat ini. Karena gini dulu, ibaratkan gini pengertiannya ya. Al-Ma'idah 14 dengan Shaf ayat 6. Pengertiannya gini. Wahai kamu pengikutku, kata Nabi Isa, kamu bersaksi ya akan beriman kepadaku dan beriman kepada nabi setelahku.
Iya, kami berjanji. Pas Nabi Muhammad datang beneran, kaum mereka malah menolak perjanjian itu. Akhirnya Allah timbulkan perselisihan di antara mereka. Maksudnya apa? Allah timbulkan denom-denom banyak, saling membidat-bidatkan. Dan nyata sekarang udah gitu. Itu. Ya cara gimana Tata supaya tidak cakar-cakaran? Maka kembali ke syarat yang tadi. Kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Gitu ya. Selagi kalian tidak beriman, ya udah kami menikmati di komal-komal cakar-cakaran itu. Oke. Bang Handi semalam dibikin pusing Ustaz. Jospen bisa open cam Pak Jospen. Pak Benatua open cam dulu lah. Pak Jospen. Kalau Al-Qur'an beda. Afala yatadabbarun Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai kan Al-Qur'an bukan dari Allah, pasti akan menemukan perselisihan. Nah, nyatanya kita aman kan? Di komal manapun saya ada bahagia kita. Wah, ada bahagia. Karena Islam ini satu. Saling menguatkan. Tidak akan cakar-cakaran. Ya, afala yatadabbarun, dan kita dilarang. Ya, dilarang untuk pecah-pecah, itu dilarang dalam Islam. Ya. Ya, Pak Jospen sudah siap Pak Jospen? Kalau masuk ke tema. Ya, kalau masuk tema ini Yesus diberi kekuatan ini. Menerima kekuatan gimana? Iya. Kan tadi malam udah saya bahas itu dengan Bang Zuma. Baik, saya ulangi ya pembahasannya. Nah, jadi kenapa Yesus menerima kekuatan ya? Karena gini, kita lihat dulu latar belakangnya dia itu apa. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau bahasa Yunaninya itu begini bahasa Yunaninya ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Theos adalah sang logos. Theos itu tidak menggunakan kata ho dengan ton, tetapi langsung Theos. Theos itu adalah logos ya. Jadi Theos itu bukan Theon, bukan sang Allah, tetapi dia bersifat ilahi. Makanya menggunakan kata Theos. Nah, kemudian di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan logos itu menjadi sarks. Nah, yang menariknya kata Yohanes tidak mengatakan logos itu menjadi antropon atau manusia, tetapi menjadi sarks. Sarks itu adalah kodrat kedagingan manusia, menjadi daging dia katanya. Artinya kodratnya itu adalah daging, ya. Nah, itulah makanya Ibrani 1, Ibrani 2 menuliskannya begini. Ibrani 2 ayat 14, Ibrani 2 ayat 14. Kenapa logos itu menjadi sarks? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Nah, jadi Paulus pun membuat apa? Membuat kalimatnya itu anak-anak dari darah dan daging, bukan manusia ya. Kenapa? Karena kodrat manusia itu adalah darah dan daging. Nah, ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi mengapa logos itu menjadi sarks, menjadi daging? Supaya dia menjadi sama seperti kita dan mendapat bagian dalam keadaan kita. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi bagaimana supaya Yesus itu menjadi saudara-saudaranya Adam dan kita, manusia yang berdosa ini? Maka dia harus samakan dengan kita dalam segala hal. Makanya dia kodratnya itu adalah 100% manusia. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan logos itu menjadi sarks. Bukan dikatakan logos itu menjadi sarks dan theos. Artinya 100% ilahi, 100% manusia. Tidak. Tetapi Yohanes 1 ayat 14 mengatakan logos itu menjadi sarks, menjadi daging.
seperti yang diterangkan oleh Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus samakan dengan saudara-saudaranya. Nah, kita ini saudara-saudaranya, dia harus sama dan kita, nggak boleh berbeda. Nah, kemudian lanjut. Nah, itulah makanya dalam Filipi 2 ya, Filipi 2 ayat 6 dikatakan begini. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa, bahasa Yunaninya adalah morfe. Morfe apa Allah, dalam rupa Allah, morfe Allah. Artinya morfe itu adalah kodrat, substansi. Jadi dia itu waktu dia menjadi logos, dia adalah theos, kodratnya sama, rupanya rupa Allah, kodratnya adalah kodrat Allah. Nah, kemudian mengapa dia menjadi manusia? Diam dulu kau. Iya, kepanjangan pun. Kepanjangan Jos. Ya. Jadi walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa morfe seorang hamba. Nah, itulah makanya dia menjadi manusia, menjadi kodrat manusia. Itu jawabannya. Ya, Terima kasih. Sudah. Ya. Terima kasih Tata. Jangan cerewet lagi kau. Oke, ini ya, di mute sekarang ya. Ini ya, akan saya jelaskan data dan akal nyambung ini. Ini temanya luar biasa. Yesus menerima kekuatan. Kenapa? Loh, utusan itu manusia. Coba. Sifat wajibnya utusan itu apa? Siddiq, amanat. Dia itu benar. Karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Firman Tuhan. Amanah. Tablek menyampaikan. Lalu sifat jaisnya apa? Al-a'radul basariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi marati bihimul aliyah. Jadi Nabi ini manusia, kalau manusia butuh apapun berdoa dia. Makanya Yesus ya ketika dia mau ditangkap, Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, Tuhanku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 malaikat untuk membantu aku. Loh, kenapa Yesus diberi kekuatan? Karena dia berdoa. Seperti saya mau ditangkap, mau dibegal atau apalah. Saya kan punya Tuhan. Wajar saya minta tolong kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Nah, makanya di ayat ini apakah Yesus diselamatkan? Kan dia berdoa, minta malaikat membantu dia. Ternyata benar. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan. Ya, walaupun Nabi Muhammad apa-apa minta kepada Allah. Akhirnya perang Badar, Allah bantu dengan 3.000 malaikat. Ya sama seperti Yesus. Jadi pertanyaannya, jawabannya kenapa Yesus diberi kekuatan? Karena 3:4 melakukan perintah Bapa yang mengutus, Yohanes melakukan kehendak yang mengutus, Yohanes 6:38. Oh, berarti kamu udah bisa apa-apa. 5:30. Lalu kamu mujizat Yesus. Mujizat itu pemberian Tuhan. KPR 2:22, Yohanes 11:44. Makanya andaikan dia itu mempunyai kuasa Tuhan, masa diutus untuk seriwil aja tidak mampu. Kalau Musa, ya ketika di zamannya Musa, mereka ini ditindas oleh Fir'aun. Musa lo bisa mengatasi Fir'aun, mati tenggelam. Giliran Yesus, orang seriwil ditindas Romawi, malah dia yang mau disalib oleh Romawi. Ya, jadi memang makanya kalau secara akal tapi ya, secara dialog lagi. Kalau kita pakai data, akal, Nabi paling gagal itu Yesus. Di zamannya Musa ditindas oleh Fir'aun. Tuhan mengutus seorang. Coba baca Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan seriwil dari penindasan, maka Tuhan mengutus seorang juru selamat. Oh, Israel ditindas oleh Fir'aun. Maka Tuhan mengutus seorang Musa. Musa mengatasinya itu. Mati Fir'aunnya. Di zamannya Nabi Muhammad, orang Arab ini jahiliyah. Maka Allah mengutus seorang, yaitu Nabi Muhammad. Akhirnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang berilmu. Ya.
Yesus. Oh, di zamannya Yesus. Mereka ditindas oleh Romawi, rabi-rabi yang jahat. Maka Tuhan mengutus juru selamat seorang. KPR 13:23. Sesuai yang telah dijanjikan, Allah membangkitkan juru selamat untuk Seriwil, yaitu Yesus. Apakah Yesus bisa menyelamatkan seperti Musa? Tidak. Malah dia kan menurut versi Kristen disalib dia. Jadi kalau kita pakai data, Yesus ini nabi satu-satunya nabi yang paling gagal. Kalau Daud, mereka orang Seriwil minta raja, maka Allah mengutus seorang, yaitu Nabi Daud, menjadi raja, sukses dia berperang. Gitu ya. Yesus. Sorry ya, gagal ya. Oke, silakan. Ustaz, jangan kau potong-potong. Aku tahu kapan aku berhenti. Jangan asal kau potong-potong. Ya, tapi jangan kelamaan lah, poinnya saja lah, Jospen. Wow. Dia pun lamanya. Kau berat sebelah kau. Oke, saya jawab. Lanjut. Oke, saya jawab. Begini Ustadz, Yesus lawannya itu bukan Romawi, Ustadz, jangan salah. Lawannya itu bukan penjajahan Romawi, bukan kesejahteraan ekonomi, bukan pula imam-imam. Tetapi apa kata Yesus, siapa musuhnya? Yohanes 12 ayat 31, ya. Yohanes 12 ayat 31 mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi musuh Yesus itu bukan orang Romawi, bukan imam-imam yang menyalibkan, bukan. Tetapi adalah penguasa dunia ini, roh-roh yang berkuasa di alam, di angkasa. Kenyataannya yang membunuh pasukan Romawi, Jos. Ya, nanti sebentar, itu saya jawab. Ya, untung. Nah, kayak gitu baru bagus, cocok. Nah, kemudian ayat 14:31. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas aku. Nah, kemudian Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, kalau begitu, mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus mati karena oleh penguasa Romawi Pilatus dan Herodes? Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga dengan mereka dan mendapat bagi. Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus mau menyerahkan dirinya. Supaya apa? Dia bisa matikan itu maut, iblis dan maut, kerajaan maut dan dosa. Jadi musuh Yesus itu 4. Iblis, maut, dosa, dan kerajaan maut. Bukan orang Romawi. Makanya ketika Yesus setelah naik ke surga, pertobatan itu pun diberikan kepada kepada imam-imam yang menyalibkan Yesus. Di mana itu tertulis? Di sini, ya, di Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 5. Sebentar, Kisah Para Rasul. Berarti Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Nah, sebentar. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi orang yang menyalibkan Yesus itulah yang justru bukan musuh Yesus, bukan. Petrus yang menyangkal Yesus itu bukan musuh Yesus. Tetapi itulah yang mau diselamatkan dari dosa, dari maut, dari kematian. Itu jawaban saya. Terima kasih. Bang Suma ngopi ini Ustaz, takut rukat. Gurunda, monitor Gurunda. Saya telepon dulu ya. Ya bentar Pak, lagi itu Pak. Ustadz itu kalau tadi dia bilang Ibrani 4:12 kalau nggak salah itu kan. Kematian di sini berarti untuk memusnahkan kuasa maut. Jadi iblis yang berkuasa atas kematian gitu. Berarti di sini Pak Yohanes, ini berarti iblis memaksa Tuhan itu bunuh diri, Pak ya? Karena kan Yesus itu Tuhan Tritunggal kan gitu. Tunggu, jangan. Nanti ditanya menghindar lagi. Jadi begini, Pak Jos. Udah monitor, lanjut. Iya. Jadi gini, Pak Jos harus tahu ya. Yang ditunggu orang Seriwil itu dari zaman dulu.
penyelamat, baik penyelamat untuk di dunia dan di akhirat. Pertama, contohnya Musa. Berhasil Musa ini menyelamatkan di dunia, berarti dari Fir'aun penindasan, selamat. Menyelamatkan supaya kekal di surga, berhasil Musa. Dengan apa kata Musa? Pertama, kalau di dunia kan mudah, lawannya Fir'aunnya mati kan, udah berarti berhasil di dunia. Lalu keselamatan di akhirat, caranya harus mentuhankan Elohim. Ulangan 6 ayat 4. Dengan Sriwil, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Orang Sriwil patuh. Mereka tidak menyembah berhala. Berarti Musa ini berhasil. Yang kedua, yang ketiga, berhasil menyampaikan firman Tuhan, Taurat. Udah disampaikan semua oleh Musa. Nabi Muhammad juga berhasil menyelamatkan manusia. Awalnya di Arab itu jahiliyah, musnah kejahilian. Ya, zaman kebodohan itu musnah. Yang kedua, Nabi Muhammad menyelamatkan kekal di surga, berhasil. Karena hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Fusilat 30. Umat Islam mentuhankan Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Sudah disampaikan, berhasil. 114 surat. 6.666 ayat. 1.027.000 huruf. Sampai sekarang lo aktif firman itu. Yesus tiga-tiganya gagal. Coba menyelamatkan Sriwil dari penindasan, kan ditindas mereka kan oleh Romawi. Lalu rabi-rabinya banyak yang menyimpang. Yesusnya yang disalib menurut versi Kristen. Gagal yang pertama. Yang kedua, menyelamatkan supaya kekal di surga. Caranya harus mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Coba, siapa sekarang pengikutnya? Gak ada. Kristen tahta, Kristen Tuhannya 3. Berarti Yesus gagal lagi nomor 2. Ya. Yang ketiga, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Gagal lagi. Kok bisa Tata? Coba saya nanya. Kalau Nabi Muhammad, Tata, nabimu menerima wahyu umur berapa? 40. Wahyu pertama kali apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah disampaikan? Sudah. Mana? Itu 114 surat. Coba Yesus ditanya. Yesus, kamu menerima firman umur berapa? Gak tahu. Ayat pertama yang disampaikan apa? Gak tahu. Jadi tiga-tiganya gagal Yesus ini. Kalau Musa dengan Nabi Muhammad menyelamatkan Sriwil dari penindasan, berhasil Musa. Nabi Muhammad berhasil menyelamatkan umatnya supaya kekal di surga, tauhid. Musa berhasil, Nabi Muhammad berhasil, Yesus gagal. Menyampaikan wahyu, Taurat, Musa berhasil. Zaman itu sudah disampaikan. Nabi Muhammad berhasil sampai sekarang dijaga oleh Allah. Al-Quran, tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Yesus gagal lagi. Makanya kalau kita dalam dunia dialog, Yesus satu-satunya nabi yang gagal di Sriwil. Nah gitu ya. Oke, silakan. Baik, baik. Kalau menurut ukuran manusia, betul. Yesus itu gagal. Seperti yang dibilang Ustadz, bukan berasal dari dunia ini. Kalau kerajaanku berasal dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan melawan. Nah, Yesus enggak, karena Yesus mengatakan kerajaanku adalah kerajaan rohani. Makanya dia bilang begini, ya. Makanya dia mengapa dia diutus? Dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan begini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Apa itu kabar baik itu? Untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan. Tawanan apa? Kita ini semua udah tertawan oleh dosa. Kita ini semua tertawan oleh kematian. Pada akhirnya kita akan masuk dan terpenjara di dalam lubang kematian. Penjara kematian. Nah, karena itulah, untuk membebaskan orang-orang dari kematian itulah, makanya Yesus turun ke dalam kematian. Dia enggak di surga aja nongkrong, bertakhta. Tetapi dia langsung masuk, terjun ke dalam apa? Lubang kematian itu, penjara kematian itu, untuk membebaskan tawanan-tawanan itu. Nah, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah,
Itu waktu dia mati. Nah, waktu dia hidup, apa dia tulis? Matius 11 ayat 5 mengatakan, orang buta melihat. Itu prestasi besar. Boleh saja jenderal membebaskan orang. Tetapi yang terpenting adalah orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati tapi dibangkitkan. Paulus kok jadi buta? Tapi Paulus kok jadi buta? Jangan diganggu, jangan diganggu. Sebentar. Kenapa Paulus buta? Kan akhirnya dia melihat. Karena dia buta. Begini Arif, karena dia selama ini buta terhadap Injil Yesus. Akhirnya apa? Dia bisa melihat. Akhirnya dia melihat kan dia oleh Ananias. Nah, kemudian dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Makanya Yesus bilang dalam Matius 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Di sini berbahagialah orang yang apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan apa? Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan Allah. Bagaimana orang miskin itu supaya punya kerajaan Allah? Itu yang paling penting. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dilihat. Kemudian ini yang paling penting lagi. Ini yang paling penting. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau melihat Presiden Prabowo, itu biasa. Karena apa? Besok pun akan ada penggantian presiden. Kalau melihat Presiden Donald Trump itu biasa. Tetapi keduaan orang berdosa adalah bagaimana supaya mereka bisa melihat Allah. Itulah tujuan Kristus datang ke dunia ini. Bukan untuk menaklukkan kekaisaran Roma. Itu jawaban saya, Ustaz. Oke. Ini ya, tak kasih tahu Yesus gagal lagi. Jadi gini, Bang Jos. Kalau kerajaanku di dunia, lalu ngapain dia mau ke dunia? Wah, memang dalam ajaran orang Seriwil, mereka ini selalu ditindas kan? Maka dalam Yesaya 19:20 Tuhan selalu menyelamatkan dengan mengutus nabi-nabi. Lalu kamu mengatakan, kerajaan Yesus memang bukan di dunia. Loh, terus untuk apa dia ke dunia? Kalau di dunia saja gagal, gimana nanti? Ya. Jadi gini yang benar, memang kerajaan Allah itu di surga. Makanya Yesus diutus. Yesus, di samping kamu menyelamatkan Seriwil dari penindasan, ajak mereka juga ke kerajaan Allah surga. Gimana saya mengajak caranya ke kerajaan Allah? Wahai Bapak, ya kenalkan Tuhan itu aku, dan kamu ngaku utusanku. Disampaikan oleh Yesus. Kalau kamu ingin kerajaan Allah di surga, kekal di sana, inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal, kamu harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, Allah. Dan aku utusannya. Ternyata mereka menolak kan? Akhirnya dia ditolak, ngaku utusan ditolak. Berarti Yesus gagal kan? Kan mereka menolak. Nah, kalau Nabi Muhammad, kalau kamu ingin hidup kekal di surga, tuhankanlah Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Umat Islam mentuhankan Allah semuanya. Berarti berhasil. Yang ketiga, kalau yang ini dalam Islam masuk akal, data ada. Kenapa saya mengatakan? Tapi ini secara akal ya. Kita umat Islam tidak boleh membeda-bedakan Nabi, tidak boleh. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan para Nabi. Semuanya mulia di hadapan Allah. Tapi ini dunia dialog. Kenapa saya mengatakan Yesus gagal? Karena satu-satunya yang ditanya nanti di akhirat cuma Yesus. Tapi ini versi Islam. Wa irqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ma fi nafsi wa la a'lamu wa ma a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta alamul ghuyub. Innaka anta alamul ghuyub. Jadi satu-satunya Nabi yang ditanya oleh Allah nanti di akhirat cuma Nabi Isa. Pertama, orang penyembah berhala. Kenapa kamu menyembah berhala? Iya, saya menyembah berhala, wahai ya Allah. Sekarang panggil berhala yang kamu tuhankan itu. Bisa nggak menyelamatkan kamu? Akhirnya nggak bisa. Khusus orang yang mentuhankan Isa,
Isa dipanggil. Oten. Dengerin ya. Kamu kan mentuhankan Nabi Isa dulu. Iya ya Allah. Dengerin kupingnya. Isa, benar kamu dulu mengatakan dirimu dan ibumu Tuhan? Tidak ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan apa yang tidak engkau perintah. Justru aku mengatakan apa yang engkau perintah. Apa itu? Aku bilang ke mereka, Tuhan itu Allah. Al-Zuhruf 64, Markus 12:29. Aku bilang, ya Allah, aku ini utusan untuk dia, Sriwil. Matius 15:24, surah Al-Maidah 47. Dan aku mengatakan Nabi, tidak pernah ngaku Tuhan saya. Maryam 30, Markus 6 ayat 4. Tapi setelah engkau angkat aku, ya Allah, tiba-tiba saya dikonsili. Saya gak tahu itu. Ya, akhirnya apa kata Allah? Dengar, Oten. Dengar, kenapa kamu mentuhankan dia? Wong dia lo tidak pernah ngaku Tuhan. Ya, jadi kenapa saya mengatakan secara akal cuma Yesus yang gagal? Karena buktinya nanti yang ditanya itu cuma Yesus. Ya, sama dengan gini. Saya diutus oleh Bang Juma ke Papua berdakwah. Ya, saya bilang saya ini anggota API, pengurus kami, pembina kami, Bang Juma. Beliaulah ketuanya. Tiba-tiba malah saya dikatakan ketua. Akhirnya saya disidang oleh Bang Juma. Tata, emangnya kamu ngaku kamu ketua API apa? Enggak Bang Juma, saya tidak pernah ngatakan kayak gitu. Tiba-tiba ketika tugas saya selesai, malah mereka mengatakan saya ketua. Enggak, saya tidak pernah ngaku gitu. Ya. Nah, kalau Bang Handi oleh Bang Juma diutus ke Jawa. Orang Jawa menganggap Bang Handi anggota API, bukan ketua. Ya gak ditanya Bang Handi. Terus Bang Bonar diutus ke Kalimantan. Ya. Juga tidak ditanya oleh Bang Juma. Karena orang Kalimantan tidak pernah mengatakan Bang Bonar ini ketua API, enggak. Nah, saya tiba-tiba orang Papua menganggap saya ketua. Ditanya oleh Bang Juma. Tata, emangnya kamu ngaku ketua dulu? Enggak Bang Juma gitu. Jadi, saya ini yang gak becus berarti ya. Gagal ini. Gitu ya. Ini masuk akal kayak gitu ya. Oke, silakan. Baik. Apa tugas yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus? Ingat, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, tujuannya apa? Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi tujuan Yesus adalah untuk memberikan nyawanya. Bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi, penjajahan Romawi. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-dombaku itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 17. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi tugasnya yang diterima Yesus dari Bapa adalah membebaskan orang dari kematian, dari dosa. Apa tujuannya? Matius 5 ayat 3 mengatakan begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Bagaimana supaya orang berdosa ini mempunyai kerajaan sorga? Itu yang paling penting. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bagaimana orang berdosa bisa melihat Allah? Itu yang penting. Diulang-ulang. Kebanggaan orang Indonesia bisa, sebentar dulu. Kebanggaan orang Indonesia adalah bisa melihat Presiden Prabowo. Tetapi itu hal biasa. Karena besok juga ketukar kok. Kemarin Jokowi, sekarang Prabowo, besok ada lagi. Tetapi yang paling penting bagi orang berdosa adalah melihat Allah. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi bagaimana kita yang diperbudak dosa ini, yang diperhamba oleh setan, anak-anak setan, bisa menjadi anak-anak Allah? Itu suatu mujizat yang terbesar yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kemudian ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Bagaimana kita supaya punya kerajaan sorga? Nah, kemudian ayat 12.
Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Jadi bagaimana supaya kita mendapat upah yang besar di sorga? Itu yang paling penting. Nah, kemudian Roma 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia bebas dari dosa. Ayat 6, lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang. Jadi bagaimana supaya tubuh dosa ini hilang? Hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu yang paling penting. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kemudian, udah. Belum. Diam dulu. Satu lagi ayat. Kau. Roma 6 ayat 18. Kelamaan, Jos. Iya, kelamaan. Sebentar lah dulu. Satu ayat lagi lah. Kau sabar sedikit. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi bagaimana kita supaya merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran? Itu yang paling penting. Terima kasih Ustadz. Oke. Akan saya tunjukkan datanya Quran dan Bible. Apakah Bang Jos ini benar? Tujuan Yesus menyerahkan nyawanya secara data salah. Pertama ayatnya. Inilah anakku yang kukasihi. Maka harus dipercayai, diikutin, disayang. Tidak ada Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kubenci, akan kujadikan korban untuk menebus dosa. Gak ada. Makanya kata Yesus, Yohanes 8:44, iblislah bapakmu. Kalian ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembumbun manusia sejak semula. Kalau bapakmu Allah, maka kamu mengasihi aku, bukan membumbun. Yohanes 8:42. Dalam Al-Quran sama. Ya, alasan Yesus mau dibunbun bukan untuk menebus dosa. Memang setiap nabi diutus pasti ada ancaman pembunbunan. Nabi Muhammad puluhan kali mau dibunbun oleh orang Quraisy. Akhirnya hijrah ke Madinah, aman. Berarti benar kata Yesus. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Nabi Muhammad tempat tinggalnya puluhan kali mau dibunbun. Apa alasannya? Quran dan Bible jawabannya sama. Wahai Isa, apa alasannya engkau mau dibunbun? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Kenapa engkau seriwil? Setiap aku ngutus utusan yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu sebagian kamu bunbun, Zakaria dimutilasi, Yahya dibunbun. Kenapa? Karena dengki. Yesus ngaku utusan, aku diutus kepadamu seriwil. Dengki mereka, tidak mau. Menurut Bible, Yesus, kenapa engkau mau dibunbun oleh seriwil? Karena mereka menolak aku sebagai utusan, kata Yesus. Mereka tidak mau mendengarkan firmanku, yang mana firmanku bukan dari diriku. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan, ditolak saya tahta. Makanya mereka ingin membumbun aku. Yohanes 8:37. Kalian ingin membumbun aku, ya, karena kalian tidak mau mendengarkan firmanku. Gak ada. Kalian ingin membumbunku supaya ditebus dosamu. Gak ada. Karena kata Yesus menebus dosa itu dengan cara bertobat. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah. Matius 18 ayat 3. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Istighfar. Lukas 11 ayat 4. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Jadi gak ada. Kalau kamu ingin ditebus dosanya, nih, bunuh aku, bunuh. Gak ada. Kata Yesus, bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Karena kita yang bersalah, kita yang tanggung jawab. Bapak Tuhan, saya berdosa, istighfar, astagfirullahaladzim. Kata Yesus, bertobatlah. Kenapa? Karena dalam ajaran Samawi, kita yang berdosa, ya kita yang minta maaf. Adam berdosa. Ya, Adam istighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Penerima maaf. Mana datanya? Al-Qur'an Az-Zumar 53. Di dalam Bible Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu bertobat minta ampun, maka Tuhan Maha Pengampun. Kenapa? Karena kita yang bersalah,
kita yang tanggung jawab. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Seseorang akan dihukum menurut perbuatan masing-masing. Jangan sampai kita yang bersalah, Tuhan turun dong, tebus dosa saya. Itu kurang ajar namanya. Yang ada dalam ajaran samawi, siapa yang berbuat, dia yang harus bertobat. Ya, tidak bisa dialihkan dosa itu. Mana datanya? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau dalam Bible, Yehezkiel 18 ayat 20, Ulangan 24 16, Matius 16 27, Yeremia 31 29, 2 Tawarikh 25 ayat 4, 2 Tawarikh 18 20. Siapa yang bersalah, dia yang tanggung jawab. Bapak tidak dapat menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Enak banget. Saat kita yang berdosa, Tuhan turun dong, tanggung dosa saya, tak sembelih engkau. Itu ajaran apa? Dewa Molok gitu. Ya, gitu ya. Jadi gak bener. Ya, silakan. Baik. Di dalam Yeskel tadi, bapak tidak dapat menanggung dosa anak dan anak tidak dapat menanggung dosa bapak. Apa? Dosa. Bagaimana mungkin orang berdosa membebaskan orang berdosa? Karena orang berdosa tidak bisa membebaskan orang berdosa, makanya Tuhan melarang hal itu. Tetapi itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Untuk tujuannya apa? Membuat kerajaan sorga. Makanya ketika Yesus datang ke dunia ini, yang pertama kali diumumkan pada waktu dia selesai dibaptis adalah Matius 3 ayat 2. Yohanes Pembaptis katakan, Yohanes 3 ayat 1 katakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mengapa Yohanes mengatakan kerajaan sorga sudah dekat? Karena ada seorang yang tidak berdosa sudah diutus ke dunia ini, yaitu Yesus, untuk mendirikan kerajaan sorga, yaitu kerajaan yang tidak akan ada dosa, yang dimulai oleh apa? Diri Yesus. Karena di dalam diri Yesus tidak ada dosa, makanya disebut kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, itulah makanya dalam Matius 5, khotbahnya adalah yang pertama kali adalah tentang bagaimana kerajaan sorga itu didirikan. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka akan punya kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka karena mereka akan melihat Allah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Itulah prinsip-prinsip apa? Kerajaan sorga. Bukan bebas dari penindasan kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Nah, itulah makanya karena Yesus membawa kerajaan sorga, makanya apa? Iblis membenci kerajaan sorga. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan begini, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Karena Yesus mau mendirikan kerajaan kebenaran, makanya iblis mau membunuh Yesus supaya jangan jadi itu kerajaan kebenaran. Tetapi justru oleh kematian Yesus, kerajaan kebenaran itu justru berdiri di atas darahnya Yesus. Dia bisa membebaskan orang berdosa itu dari kematian dengan matinya dia masuk ke dalam penjara kematian. Dia membebaskan orang-orang yang mati di dalam penjara kematian. Itu jawaban saya. Oke. Sekarang gini Pak Jos. Pertama, ingat ya, bukan cuma Yesus nabi-nabi di bun-bun itu. Sekarang gini ya, dalam Wahyu 16 ayat 6, Matius ayat 23, apa kata Yesus? Mereka suka membumbun para nabi. Hai kamu ulat-ulat beludak, andaikan kalian yang menanggung pembumbunan para nabi-nabi itu. Pertanyaannya, apakah nabi-nabi dibumbun menebus dosa juga? Kan tidak. Sama alasannya. Karena kedengkian mereka kepada Yesus. Bukan hanya Yesus. Coba ya, di zamannya Yesus ini kalau dalam Islam ada 3 nabi yang diutus itu. Pertama Zakaria, putranya Yahya atau Yohanes. Ketiga Yesus. Ini periode yang sama ini. Pertama Zakaria dibun-bun oleh mereka. Apa alasannya? Ya kedengkian mereka.
Lalu kedua, Zakaria bapaknya dimutilasi. Lalu Yesus tahu itu. Akhirnya apa kata Yesus? Lukas 13 ayat 33. Aku harus pergi sembunyi. Karena tidak semestinya seorang nabi dibun-bun. Coba kalau nyawanya menebus dosa dengan disalib, kenapa dia melarikan diri? Kenapa dia murka ke Sriwil? Seharusnya kan gini, kalian ingin membunuh aku ya? Iya. Ya udahlah, memang saya untuk mati kok. Seharusnya gitu kan? Tapi apa kata Yesus? Kalau kamu membunuh saya, berarti iblis bapakmu. Gak ada Yesus. Kalau kalian membunuh saya, ya ditebus dosamu. Gak ada. Iblis kata Yesus. Makanya Yesus sembunyi di sungai Kidron. Yohanes 18 ayat 1. Dia berdoa. Apa? Minta keselamatan kepada Tuhan. Masa kalau dia diutus untuk menebus dosa, seharusnya, ialah ada Bapa Tuhan, demi umatku, silakan saya disalib. Enggak, apa kata dia? Ya, Tuhan, biarlah cawan ini jangan saya, Tuhan. Ya mungkin secara akal mungkin saya belum nikah, masa mau dibun-bun? Saya ingin tetap berdakwah. Lalu Yesus ini kan minta kekuatan kan kepada Tuhan supaya diutus malaikat untuk menyelamatkan dia. Lah untuk apa minta diselamatkan kalau menebus dosa dengan nyawanya? Kok dia mengatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 malaikat untuk menolong aku? Ini persis Nabi Muhammad. Ketika mau dibun-bun, beliau sembunyi dengan Abu Bakar di Gua Sur. Apa kata Rasulullah? Tenang Abu Bakar, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ya, jangan takut. Beda dengan Yesus. Ketika bersembunyi, apa kata Yesus? Petrus, jangan tidur dong. Nanti kita digerebek. Ya, Matius 26:40. Kalau Yesus, ya, beda dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar takut karena di depan goa orang-orang mengelilingi ngepung sudah. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan takut wahai Abu Bakar, sahabatku. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau Yesus di sungai Kidron, Petrus jangan tidur dong. Nanti kita digerebek nih, gimana nih? Kita belum nikah nih. Ah, gimana? Jadi gak ada menebus dosa karena nabi-nabi yang lain juga dibun-bun. Apa alasannya kata Yesus? Karena mereka menolak ajarannya. Apa ajarannya? Tauhid. Mana datanya? Markus 12:29, Yohanes 17 ayat 3. Dirinya ngaku utusan, Matius 19:24, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6. Ngaku utusan, ngaku nabi, ditolak. Sebagaimana Nabi Muhammad ngaku utusan, mau dibun-bun. Ya gitu, itu data semua itu ya. Oke, silakan. Baik. Nah, sekarang tadi kan Ustadz ngutip sebentar ya. Tadi kan Ustadz ngutip tentang Yesus waktu mau ditangkap dia lari ya. Betul, itu ada ayatnya. Sebentar. Kenapa dia lari? Karena dia belum waktunya. Ingat, Yesus selalu apa? Membuat kayak schedule ya, kayak jadwal. Kayak jadwal kapan dia mati, kapan dia memberkati. Nah, di mana ayatnya? Saya kasih tahu ayatnya sebentar Ustaz. Ini ayatnya ya, saya bacakan. Nah, di dalam ini nih. Nah, begini, sebentar. Dalam Matius 26 ya, Matius 26. Yesus bilang begini ya, Matius 26. Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi inilah saat yang tepat bagi Yesus untuk menyerahkan nyawanya. Nah, di mana itu lagi tertulis? Makanya ada Galatia 4. Galatia 4 ayat 4 mengatakan begini ya. Tetapi setelah genap waktunya. Jadi bukan sembarangan waktu. Makanya Yesus nggak diutus pada waktu 1 hari setelah Adam dan Hawa berdosa. Atau 100 tahun setelah Adam dan Hawa berdosa. Tidak. Ada waktunya.
Dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi ada waktu Tuhan untuk apa? Mengutus anaknya. Nah, kemudian saya ambil lagi satu lagi jawab itu. Nah, bagi kami, Ustadz, jadwal kedatangan Yesus untuk mati di kayu salib itu ada jadwalnya lagi dalam Daniel 9 ayat 23 sampai 26. Bunyinya begini. Jadi kalau dibilang Yesus tidak ada nubuatan tentang Yesus, itu nggak benar. Secara waktu pun sudah dinubuatkan dalam Daniel 9 ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Jadi ada satu waktu, ada waktunya jadwal Allah, makanya dibilang Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya. Genap waktunya kapan? Setelah 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu untuk mengakhiri dosa, untuk melenyapkan kefasikan, untuk menghapuskan kesalahan. Nah, caranya bagaimana? Untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Kata mengurapi di sini adalah Mesaya atau Kristos bahasa Yunaninya, tapi bahasa Ibraninya Mesias. Nah, kemudian ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Jadi cara menghitungnya itu tahun keluarnya apa? Perintah pembangunan oleh Raja Kores ya, Sirus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi itu artinya Mesias kalau bahasa Ibrani, atau Kristos kalau bahasa Yunani. Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali, dan dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, kemudian ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Nah, jadi pada saat itu, jadi Daniel ada 3 kali ayat mengatakan tentang Mesias, kapan dia datang, kapan dia mati. Ya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Tidak ada salahnya apa-apa. Jadi Yesaya 53, Daniel 24, 25, 26 3 kali nubuatan tentang waktu kapan Yesus datang. Nah, kemudian terakhir saya bacakan. Terakhir ini. Nah, makanya dalam Yohanes 19 ayat 31, Ustaz, ya. Dalam Yohanes 19 ayat 31, kenapa Yesus nggak mati sembarangan? Ada waktunya, ada genap waktunya, ada jadwalnya. Yohanes 19 ayat 31 menuliskannya begini. Ini keren sekali. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Mengapa Yohanes menulis kata sebab hari Sabat itu adalah hari yang besar? Karena pada waktu Yesus mati, ada 2 Sabat yang langsung tumpang tindih. Yang pertama, sehari Sabat mingguan, 7 hari itu, hari Sabat kebaktian mingguan, hari ke-7, dan kemudian hari Sabat Paskah, hari Sabat perayaan Paskah. Makanya disebut hari Sabat yang besar. Kalau itu hari Sabat 7 harian, itu biasa. Nggak akan disebut hari Sabat besar. Ya. Sebentar Ustaz, sekali lagi. Kemana-mana. Tetapi kalau hanya hari Sabat perayaan Paskah, itu hari Sabat biasa, perayaan dibilang. Tetapi Yohanes 19 ayat 31 menuliskannya pada waktu Yesus mati disebut hari Sabat. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Makanya disebut hari Sabat yang besar. Itulah jadwal Allah. Makanya Galatia 4 ayat 4 mengatakan, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Itu jawaban saya, Ustaz. Terima kasih. Oke.
Jadi gini Pak Jos ya. Ayat yang masuk akal ini penyampaian Yesus. Jadi tidak ada saya mau disalib supaya kalian menebus dosa, itu gak ada. Pengakuan Yesus, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Kita tahu kan para nabi kan menerima ajaran. Musa menerima ajaran Taurat. Yesus menerima ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Musa menyampaikan firman Tuhan. Ya, menerima firman, mendengar firman. Keluaran 3 ayat 2. Yesus menerima firman, mendengar firman. Yohanes 12:50, Yohanes 15:15. Dan Musa menyampaikan Taurat itu kepada umat Yasriwil. Yesus menyampaikan juga. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Bedanya Yesus ditolak, Musa diterima. Makanya kata Yesus, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku, firmanku. Yang mana firman ini dari Allah, bukan dari diriku. Sama seperti Taurat, Musa, bukan dari Musa, dari Tuhannya. Bedanya Musa kalian terima, aku ditolak, mau dibunbun. Jadi Yesus mengaku, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau beriman kepadaku sebagai nabi, sebagai utusan penyampai firman. Makanya iblislah bapakmu. Loh Yesus, kenapa kok mereka dikatakan iblis? Lah iya tata, kan cuma iblis yang benci ke nabi. Dialah pembumbun manusia sejak semula. Yohanes 8:44. Terus Yesus, apakah kamu diam? Oh tidak dong, saya melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1. Lukas 13:33. Saya melarikan diri. Cuma itu doang. Oh tidak, saya berdoa kepada Tuhan. Bersujud saya. Ya, Yesus ketika sembunyi, apa kata dia? Matius 26:38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Untuk apa takut kalau menebus dosa? Nabi Muhammad, andai kan ada suara, wahai Muhammad, kamu mati sekarang ya, dan semua umatmu masuk surga. Iya ya Allah, ambil nyawa saya, pasti itu. Karena Nabi Muhammad apa-apa ummati. Ingat umatnya, Yesus. Yesus, kamu untuk menebus dosa ya, mau disalib? Gak mau. Lari dia. Nabi apa kayak gitu? Coba, saya yakin ya, andaikan Nabi Muhammad apapun dilakukan untuk umatnya. Yesus, kalian mau membunuh aku, iblis bapakmu. Oh, saya tidak mau diem, saya punya kaki, saya mau lari. Itu apa kayak gitu, coba. Ya, jadi udahlah. Terus yang terakhir, Yesus itu Mesias. Tahu nggak apa itu Mesias? Raja yang diurapi, penyelamat, pembebas. Sama seperti Musa. Dulu mereka tidak bebas, dijajah, diperbudak oleh Fir'aun. Maka dia mengutus Musa. Mesias Musa, penyelamat, pembebas. Giliran Daud, kamu Mesias, diurapin. Kamu akan jadi raja, selamatkan Seriwil. Berhasil. Giliran Yesus sekarang giliranmu. Apa saya Tuhan? Mesias dong. Bebaskan mereka dari tentara Romawi, menindas mereka. Akhirnya kata Romawi, kamu Mesias ya. Sebelum kamu, saya tidak mau seperti Daud. Kalau berhasil, kamu saya gagalkan Mesias Yesus. Jadi kalau dia Mesias, berarti apa Mesias itu? Penyelamat, pembebas. Sebagaimana Daud, Musa membebaskan dari Fir'aun. Daud membebaskan dari raja-raja yang dolim, yang menjajah Seriwil. Giliran Yesus, dia yang dijajah, dia yang disalib. Makanya tadi dari awal saya mengatakan, satu-satunya nabi yang gagal cuma Yesus. Satunya 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 nabi yang gagal cuma Yesus.
Satunya nabi yang gagal cuma Yesus. Satunya Pilatus menghukum Yesus karena dia merasa menjadi raja. Ingat, itu ditolak oleh Pilatus di dalam Matius 27 ya. Ini ya ayat 22. Kata Pilatus kepadanya, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus salibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Jadi Yesus bukan berusaha menjatuhkan penjajahan kekaisaran Romawi, bukan. Jadi seperti kata Ustadz tadi, tujuannya kata Ustadz tadi bilang karena Yesus mengaku untuk menggulingkan kekaisaran Romawi, maka Yesus dihukum. Enggak. Pilatus mengatakan tidak ada dosa, tidak ada kesalahan apapun yang diperbuat oleh Yesus. Nah, sekarang justru orang Yahudi yang menginginkan Yesus mati, ya. Itu. Kemudian tadi Ustadz bilang Ustadz bilang tadi mengenai Yesus, ya. Saya katakan sekali lagi, ya. Saya katakan sekali lagi. Mengapa Yesus ketakutan? Ya, ketakutan. Ingat, sepanjang waktu Yesus sebelum inkarnasi menjadi manusia, preeksistensinya sebelum menjadi inkarnasi menjadi manusia, dia bersama-sama dengan Bapa. Berapa lama dia bersama-sama dengan Bapa? Kemudian ketika dia menjadi manusia pun, Bapa selalu menyertai dia, ya. Di mana tertulis Yohanes 16 ayat 32. "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Nah, kemudian dilanjutkan, ya, dilanjutkan dengan di Yohanes 8 ayat 29. "Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Nah, kemudian tibalah hari penyalipan itu. Kenapa Yesus takut? Ketakutannya adalah dia terpisah dari Allah. Itu adalah beban yang begitu menyakitkan. Sama seperti begini, Ustadz. Pernah nggak lihat ada orang kehilangan saudaranya? Orang tua. Kenapa? Sebenarnya kalau andai kata orang tua itu, misalnya orang tua itu nggak pernah jumpa, dia melahirkan anaknya, kemudian dibesarkan oleh neneknya atau kakeknya, orang tuanya pergilah merantau cari uang, kemudian mati orang tuanya, anak itu nggak akan tidak begitu bersedih. Tetapi orang tua itu akan bersedih, anak itu akan bersedih karena apa? Di depannya dia diasuh selama-lamanya sampai besar. Itu perasaan kehilangan itu yang lebih berat. Itu satu, saya ambil ilustrasi. Yang kedua, tanya orang yang pelihara kucing dengan anjing. Kalau dia pelihara kucing dan anjing, kalau itu terus selama-lama berada di depannya, dipelihara lama, 10 tahun, 15 tahun, kemudian mati anjing dan kucingnya, pasti setengah jiwanya akan mati. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yang Yesus takutkan bukan penyalipan itu, tetapi keterpisahan dia dengan Bapa yang di surga. Makanya ketika Yesus berteriak di kayu salib, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah jeritan manusia yang kehilangan dari hadapan Bapa. Bukan ketakutan akan penyalipan, bukan. Kehilangan keterpisahan dari Bapa itulah yang menakutkan. Itu yang membuat Yesus takut. Karena apa? Selama ini dia bersama-sama dengan Bapanya di surga. Tetapi ketika dia menjelang baptisan, Bapa harus meninggalkan dia dan membiarkan dia memikul salib itu. Makanya waktu Yesus di dunia ini, sebelum penyalipan, dia selalu diselamatkan oleh Bapanya. Dia bisa menyingkir. Dia bisa ketika mau dilempari batu, dia bisa diselamatkan. Tetapi ketika menjelang hari terpisah dari Bapanya di surga. Kenapa? Itu adalah hukuman orang berdosa. Seperti kata Galatia 3 ayat 13. Dia menjadi kutuk karena kita. Kutuk yang terberat itu terpisah dari Bapa.
Apa ayatnya? Di mana ayatnya? 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi ketika Yesus dijauhkan dari kekuatan Allah, kemuliaannya Bapa di surga, itu adalah keterpisahan yang menakutkan, Ustadz. Bayangkan sama zaman kekekalan. Kemudian Yesus mati. Sebentar. Kemudian usia 33 tahun di dunia ini, tiba-tiba dia menghadapi keterpisahan. Itu yang paling menakutkan. Nah, selanjutnya saya bacakan sekali lagi ya, terakhir. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi ketika Bapa menarik diri untuk menghadapi perjalanan salib itu, kalian ingat, mengapa Bapa di surga harus menarik diri? Karena Yesus harus menjadi dosa. Yesus harus menjadi kutuk. Bapa tidak bisa bersatu dengan dosa. Tetapi karena Yesus harus menjadi kutuk, harus menjadi dosa, dia harus terpisah dari Bapa. Dosa yang seharusnya orang berdosa tanggung, Yesus ambil. Nah, karena Yesus ambil dosa orang berdosa itu, akhirnya apa? Orang berdosa bisa berhubungan dengan Bapa di surga. Keterpisahan itu yang menakutkan. Makanya malaikat itu diutus untuk menguatkan Yesus. Disitulah arti dari ketakutan itu. Itu Ustaz. Oke. Ini Pak Jos ini pasti bertentangan dengan Bible nanti. Pertama, Yesus tidak bersalah, tetapi memang iya. Apakah nabi-nabi yang dibun-bun, Wahyu 16 ayat 6, Matius 23, apakah mereka bersalah nabi-nabi itu? Tidak. Kan alasannya cuma satu, kan ditolak sebagai nabi. Itu loh, itu alasan memang nggak bersalah. Yang ketiga, katanya Bapa selalu menyertai Yesus, kata. Loh iya, makanya enggak usah takut. Kayak Nabi Muhammad itu ketika dikepung, Innallaha ma'ana. Tenang Abu Bakar, Allah bersama kita. Maksudnya apa? Bapa menyertai aku, kata Yesus. Cuma bedanya Yesus takut. Petrus berjaga-jaga. Seharusnya Petrus, Bapak menyertai kita. Seharusnya gitu kayak Nabi Muhammad itu. Mau dikepung, mau dibun-bun, apa katanya? Abu Bakar, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu bedanya. Yesus takut mati padahal untuk menebus dosa. Nah, kalau Nabi Muhammad, apapun dilakukan demi umatnya. Yesus cemen, bersujud, Bapak, jangan aku, Bapak, biarlah cawan ini, Bapak. Berdoa, bersujud, minta kekuatan kepada malaikat. Rasanya mau mati katanya. Ya gimana coba? Terus, Tata, kenapa Yesus takut? Karena dia takut berpisah dengan Bapak. Justru dengan mati itu ketemu Bapak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, segala dari Allah kembali kepada Allah. Makanya wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim. Jangan kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati, jangan. Mereka di sisi Tuhannya. Loh, kalau Yesus sudah mau mati, tidak mau ketemu Tuhan berarti. Anda salah. Tata, Yesus takut mati karena takut berpisah dengan Allah. Loh, justru dengan kematian bertemu Allah itu. Makanya Yesus kalau dalam versi Kristen setelah mati, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Memang harus mati. Kok bisa Anda mengatakan Yesus mati karena takut berpisah dengan Allah? Padahal bertemu dengan Allah syaratnya harus mati. Jadi lucu, terbalik itu ya. Makanya dalam pengkhotbah, gimana? Udah, saya jawab ya. Takut lupa nanti ini. Apa? Boleh? Ya silakan. Boleh. Oke, perhatikan baik-baik. Begini Ustadz. Inilah kesalahannya banyak faham doktrin di dalam kekristenan. Kalau mati katanya, rohnya kembali kepada Bapa di surga. Dan berjumpa dengan Bapa di surga. Tapi ingat Ustadz, apa yang terjadi dengan Yesus? Ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit, apa yang terjadi pada hari Minggu waktu Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena? Saya jawab ya, begini. Yohanes 20 ayat apa? 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ayat 17.
ayat 17 ini membantah bahwa orang mati langsung berangkat ke sorga. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Yohanes 20 dari ayat 14 sampai 17 itu mengatakan bahwa ketika Yesus mati, dia tidak berangkat ke surga rohnya dalam doktrin. Pada waktu dia mati, itulah keterpisahannya Yesus dengan Bapa di surga. Rohnya tidak kemana-mana. Karena apa? Ketika tubuh berpisah dengan roh, itu artinya mati. Yang menjadi masalah adalah kita ini, sebentar Ustaz, terakhir. Yang menjadi masalah adalah Ustadz, ya, yang menjadi masalah adalah terjemahan King James Version menerjemahkan nama Hagia itu, Roh Kudus itu menjadi apa? Holy Ghost. Seolah-olah Holy Ghost itu seperti apa? Ghostbuster, ada roh yang melayang-layang. Padahal bukan. Arti nama Hagia itu adalah nafas. Yang kembali kepada Bapa di surga itu nafas, bukan ghost, bukan hantu. Jadi orang Kristen itu korban terjemahan King James Version yang mengatakan Holy Ghost atau hantu suci. Ya. Tetapi sebenarnya sebentar Rif. Sebentar dulu. Kau potong-potong lupa nanti aku. Tunggu selesai dulu aku. Enggak, Gurunda sudah ada Gurunda. Ya, satu kalimat. Iya, terakhir. Minta izin dulu Gurunda. Satu kalimat. Jadi sebenarnya ketika Yesus mati, rohnya itu bukan rohnya kembali kepada Bapa di surga. Sudah, mati. Itu artinya keterpisahan. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz Jumat. Terima kasih Arif. Ustaz. Saya satu kalimat aja ya. Jadi kata Jospen, Yesus takut mati karena takut berpisah dengan Allah. Padahal Musa ini masuk surga, Yesaya harus mati dulu. Semua para nabi ya. Ini enggak, masa dia mati takut berpisah. Justru dengan kematian itulah para nabi akan dekat kepada Tuhannya. Makanya dalam Islam itu wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Sarannya hanya meninggal. Makanya saya nanya ke Jospen, Yesus kapan dia bisa bertemu dengan Allah? Dalam versi Kristen tapi ini ya, bertemu dengan Allah. Apakah di dunia apa setelah mati? Setelah mati itu berarti memang seharusnya harus mati. Kenapa dia takut mati? Takut berpisah katanya. Saya jawab, kau jawab sendiri. Kau tanya sendiri. Kau jawab sendiri. Udah selesai, udah datang guru. Kau udahlah. Nanti aja kita sambung lagi kapan-kapan. Ya, silakan. Saudara Jospen. Halo Bang. Ya Ustaz. Apakah betul di Kristen ada dua Tuhan? Begini Ustaz, kalau bagi saya ada dua, itu bagi saya. Karena boleh saya terangkan? Silakan. Boleh saya terangkan? Baik. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan begini. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi hanya ada satu Allah saja. Makanya ketika Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi hanya ada satu Allah saja, Ustadz. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Nah, siapa itu Allah yang benar itu? 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16 mengatakan begini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus pernah mati, tetapi dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi hanya ada satu Allah saja, Ustadz. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Nah, kemudian, kalau begitu siapa itu Yesus? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan begini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Makanya profil saya adalah satu God dan satu Lord.
Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Makanya doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus Kristus yang diutus itu adalah Tuhan yang diutus, bukan Allah. Dia adalah Tuhan yang diutus, tetapi memiliki kodrat yang sama dengan Bapa. Itu jawaban saya, Ustadz. Terima kasih. Berarti ada dua Tuhan kan? Pamit dulu, Gerunda ya. Kalau menurut saya ada dua, karena beda-beda denom. Kita ini mau pamit sebagai anak-anaknya. Gerunda ya. Oke, baik Dinda, baik. Makasih. Ada dua Tuhan. Assalamualaikum, Gerunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masya Allah, luar biasa. Boleh saya turun, Ustadz? Kalau gitu. Boleh. Ya, makasih, Ustadz. Makasih kesempatannya, Ustadz. Makasih banyak. Ya, Siap. Tuhan memberkati. Siap. Oleh Bang David. Halo. Saudara Song. Halo. Udah pada tidur ini, teman-teman. Oke, silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi. Sedikit lagi waktu kita untuk rehat. Silakan. Ini pada kemana ini teman-teman ini? Pada kemana teman-teman semuanya? Ini ada berapa permintaan? Nah, Jaka Jack. Halo, semangat sore. Halo. 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 Halo Bang Jack. Halo. Wah. Ada lagi tuh yang bilang Tuhan dan Allah itu beda katanya. Halo, semangat sore. Sore. Ya, sore. Iya, dari Kristen Abang. Iya, Dek, ya. Ya, silakan buka kameranya. Nah, kita mau diskusi aja, nanti aja kita buka kamera ya. Ini apa judul apamu ini apa ini? Yesus menerima kekuatannya. Iya, silakan buka kamera, kita diskusi, bahas tema. Gak apa-apa, gini aja kita bahas temanya. Harus buka kamera Bang, silakan. Apa coba aja dulu, nanti mana tahu enak. Buka kamera Bang, ke kamera kita diskusi. Saya pemalu, nggak bisa. Gimana? Buka kameranya, silakan. Ayo diskusi aja. Kau mau cari muka di sini atau gimana? Iya, cari muka juga. Oh, cari muka jangan di sini, di WC kan banyak di WC muka. Kok jadi emosi? Halo. Aja. Kok cari muka? Halo Bang Heri, dari gereja mana Bang Heri? Gereja Katolik. Katolik, silakan buka kamera Bang. Silakan. Ini apa maksud apa ini ya? Ini temamu ini apa ini? Ya, Tuhan Anda diberi kekuatan dari malaikat. Ayo Bang Heri, buka kameranya Bang Heri. Siapa saudara kita ini, si Norat ketakutan, dia nggak mau.
Udah pipis di celana dia duluan. Kita kan di sini mau diskusi bukan cari muka kan. Iya, silakan buka kamera. Udah saya bilang tadi nggak bisa. Saya pemalu. Orangnya pemalu. Ya udah, kalau pemalu masuk di toilet, kunci dari dalam, tidur di situ. Bang Heri. Bang Heri. Halo Bang. Malu-malu juga dia. Halo, semangat sore saudara Daniel. Halo Bang. Halo. Halo. Halo Bang. Halo. Halo. Saudara Daniel, ada onde-onde kah? Halo, Saudara Salecius. Ya, selamat sore Bang Juma. Sore juga Bang. Bagaimana Bang? Tuhan Anda kok diberi kekuatan? Gimana kabar Bang Juma? Sudah makan siang belum Bang Juma? Saya lagi puasa Bang. Oh puasa, sorry. Siap. Puasa Lanjut. ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Bang Juma. Iya, terima kasih. Di bahasa apa nih Bang Juma? Bahas tema Al-Quran, Nabi Isa diberi kekuatan. Kalau di Kristen, Yesus diberi kekuatan. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa bukan Tuhan, wajar diberi kekuatan. Kalau di Kristen, Yesus Tuhan. Kenapa diberi kekuatan? Silakan. Jadi gini, di dalam Al-Quran kita Bang Juma ada diberi kuasa. Di Al-Quran nomor berapa itu Bang? Diberi kekuatan, dikuatkan dia, disuplai Ya, diberi tenaga. kekuatan Nabi Isa kan tuh, di dalam surah apa? Di Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat Ya. 253. Al-Baqarah 253. 253 ya? Iya. Jadi Nabi Isa itu diperkuat. Dia diberi kekuatan. Artinya dia diperkuat dengan adanya Roh Kudus. Malaikat yang datang kepadanya. Sama di dalam kitab saudara, di dalam Lukas 22 nomor 4344. Nah, kenapa Anda menyembah manusia yang diberi kekuatan gitu? Padahal kan sudah ada Tuhan yang maha kuat. Artinya Nabi Isa itu memang ada dalam Al-Quran Bang Juma ya? Ada. Dia ditinggikan. Kayak ini ya, para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung dengannya, dan sebagian lagi dia ditinggikan beberapa derajat. Kami telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang sangat jelas dalam kurung mujizat, dan kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus. Ya, itu kata Jibril ya Bang. Artinya di dalam Al-Quran memang Nabi Isa diberi kekuatan oleh Allah kan ya. Iya, begitu juga di Bible kan. Yesus diberi kekuatan. Nah, masalahnya kenapa Anda menuhankan makhluk yang diberi kekuatan? Jadi makhluk itu kan sebagai manusia dia Bang Juma.
Jadi dia itu mendapat kekuatan dari malaikat kan itu ya, yang memberi kekuatan itu ya, dari Allah melewat malaikat toh. Sebagai manusianya Bang Juma, dia memang harus mendapat kekuatan. Berarti dia bukan Tuhan Sebagai kan? manusia. Karena Yesus ini kan Allah yang berwujud manusia. Ya artinya dia Sebagai wujudnya, dengar dulu Bang Juma, sebagai manusia, ya, sebagai manusia, dia memang mendapat kekuatan. Dari mana asal kekuatan itu? Dari yang mengutus dia. Itu sama dengan dalam Al-Quran tadi. Ya, Iya, berarti- karena Isa putra Maryam itu kan adalah utusan Allah kan. berarti Tuhan Anda, sembahan Anda itu manusia yang butuh suplai kekuatan. Iya, sebagai manusia kan toh. Karena Iya, apa? Tuhan Anda Saya itu kan- tidak normal berarti. bukan tidak normal Bang Juma. Lah buktinya Salah. dia butuh kekuatan, dia diberi kekuatan. Loh, dia sebagai manusia. Iya, justru Bang Juma karena harus itu, justru karena itu Iya. Tuhan Anda manusia ini tidak normal sebagai Tuhan, Bang Juma makanya dia harus paham butuh kekuatan. Ya, Bang Juma harus paham dulu bahwa dia sebagai manusia. Iya, Tuhan Anda sebagai harus manusia. mendapat kekuatan. Nah, Sebagai manusia loh, sebagai iya, Tuhan Anda Bukan yang manusia, Tuhan Anda yang Itu manusia intinya. ini, Jadi Tuhan sebagai Anda yang dia manusia, harus mendapat kekuatan dari Tuhan Allah. Anda yang manusia ini Begitu. Sama dengan butuh- Isa. Isa bukan Maryam. Tuhan. Cuman kalian kan tidak mau menyembah dia kan? Isa bukan Tuhan, wajar diberi kekuatan. Masalahnya Yesus Tuhan kok diberi kekuatan. Dia Tuhan itu di dalam Al-Imran, di dalam Nggak ada, Al-Maidah, tidak ada. Al-Imran Nggak, jangan 45, ngeyel, dia Tuhan. jangan kau perkosa Al-Quran. Coba, jangan. coba Anda baca di Al-Imran. Jangan perkosa ayat Quran. Jangan. Cukuplah 45. kitabnya Yahudi. Dia kalian mengatakan pretelin. begini, dia berkuasa di dunia dan di akhirat, Bang. Tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran Itu Nabi menunjukkan Isa dia itu berkuasa. adalah Yang berkuasa Dia di itu dunia dan di berkuasa di akhirat dunia itu, dan di akhirat. Itu kata klaim. Al-Quran dulu. Klaim. Masuk dulu ke tema ini. Klaim Jangan kemana-mana. Al-Quran dulu itu. Jangan kemana-mana. Yesus Coba Anda adalah baca. Tuhan Coba Anda Anda. baca itu. Al-Imran Yesus itu ayat Tuhan 45. Anda. Tuhan Yesus Anda. Yesus Dengar itu dulu, Tuhan dengar. Anda kan? Bang Juma kan tadi toh Tuhan Anda menyatakan Isa ini Putra Maryam mendapat butuh kekuatan dari tenaga. Allah kan. Makanya benar itu. dia kemudian diberi kuasa. Benar. Gitu. Sama yang tertulis dalam Nah, Al-Quran. Tuhan sama. diberi kuasa gimana Gitu dong loh. teman-teman? Jadi Ada Tuhan diberi Al-Quran kuasa. mengatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Ada Bang Juma. Tuhan diberi kuasa Itu loh, Bang gimana Juma. teman-teman? Kenapa Bang Tuhannya Juma tidak orang mengikuti Kristen Al-Quran gitu loh? butuh kekuatan. Makanya dia diberi kenapa? kekuatan. Kenapa Yesus mengikuti- bukan Tuhan. Kenapa tidak mengikuti? Diberi kekuatan. gitu. Bukti itu Ya. bahwa Isa Putra Maryam itu adalah Tuhan. Nggak bisa Di dalam lagi surah Al-Imran teman-teman. ayat 45. Dia nggak bisa lagi mempertahankan ketuhanan Yesus yang bukan Tuhan. Bahwa dia terkemuka di dunia Bang Ayo, Juma dan di akhirat Bang Juma. ketahuan Dia berkuasa di surga dan di bumi Bang Juma. menuhankan ciptaan Begitu loh. Tuhan. Ayo. Gitu loh. Di Al-Quran loh sudah sangat jelas mengatakan. Mulai panas Dia tempat adalah duduknya, terang kata dalam Al-Quran ada. Ada Dia adalah cahaya dalam Al-Quran ada. yang butuh kekuatan. Nah, gimana dong? Ternyata ada Tuhannya Kristen Kenapa? butuh kekuatan. Kenapa Bang Nah, Juma tidak mengikuti ajaran ayo, Al-Quran? bagaimana Anda menjelaskan ada Tuhan diberi kekuatan? Dia sebagai manusia Bang Juma. Saya jelaskan. Dia Iya, sebagai manusia. mau dia sebagai manusia, mau sebagai kota manusia, hitam, seperti yang mau dilahirkan sebagai oleh Siti Putra mikrofon, Maryam. yang pasti dia bukan Siti Tuhan. Maryam dilahirkan, Kalau dia Tuhan, melahirkan berarti Isa dia Putra Tuhan Maryam yang tidak yang sempurna. terkemuka di dunia dan di Kenapa dia akhirat? Tuhan yang tidak sempurna? Karena dia butuh kekuatan, diberi kekuatan, gitu loh. Jadi Tuhan coba yang baca Kristen Al-Qurannya bernama dengan benar Yesus Bang itu, Juma. Yesus adalah Nah, Tuhan ayo. Yahweh karena dia masih Baca. diberi kekuatan, Baca Al-Quran diberi tuh, Bang Juma. kuasa, Baca Al-Qurannya. menerima kekuatan dari Tuhan yang lain, kan gitu. Al-Quran itu dibaca Bang Juma. Udah, nangis di pojokan.
Tuhan Anda tidak normal. Ada Tuhan diberi kekuatan. Tuhan apakah gerangan? Katanya Tuhan tapi ada tapinya. Tapi apa? Tapi nenekmu kiper. Aduh, parah ini Oten. Bukannya membela Tuhannya kok malah larinya ke Al-Quran. Al-Quran mana ada Nabi Isa itu Tuhan. Aduh, parah. Nggak percaya diri dia dengan Tuhannya yang diberi kekuatan. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo, selamat sore saudara Stanley. Halo Bang. Halo, selamat sore. Suaranya kecil Abang. Selamat sore. Sore juga. Maaf Bang, kameranya nggak bisa kebuka ini. Iya. Dari agama mana Abang ini? Kalau saya Kristen, alirannya Advent. Oh, Advent. Iya. Maaf Bang, di sini netizen kita minta kita ini buka kamera masalahnya. Iya, soalnya di ini apa? Di aplikasi saya ini tidak bisa buka kamera, sudah ditekan-tekan ini. Iya. Pengikutnya masih ini Bang, masih. Ya, kayaknya pengikutnya masih sedikit. Iya, betul sekali. Ya, tema hari ini Yesus menerima kekuatan ya. Iya, betul. Kalau boleh panggilan yang tepat apa sih untuk Bang Suma? Dipanggil Bang atau? Iya, panggil Bang Suma aja Bang. Oh, terima kasih. Di sini memang kalau untuk perdebatan tentang Yesus sih memang banyak antara Kristen dan Muslim. Tapi kalau untuk saya sih Yesus menerima kekuatan. Iya, pada saat dia tujuannya untuk penyelamatan kan. Kalau tujuannya penyelamatan berarti dia harus merasakan sama seperti manusia. Jadi waktu dia jadi manusia. Berarti manusia kan ya? Iya. Iya, pada saat Yesus jadi manusia itu ada saatnya dia tidak punya kekuatan. Waktu mau disalib juga dia sempat berdoa sampai keringat darah. Kan? Jadi istilahnya sebagai manusia dia merasakan. Waktu dia turun sebagai manusia dia merasakan kesengsaraan manusia. Jadi dia pada saat dia jadi manusia dia juga rasa lemah. Jadi minta kekuatan. Saya tidak menyangkal bahwa Yesus meminta kekuatan. Minta kekuatan dari Bapa. Iya. Jadi pada saat Tuhan Yesus mati, kalau kita Advent memang percaya Yesus juga. Waktu Yesus mati, itu dia mati pada saat bangkit, itu dalam wujud yang lain. Jadi kalau orang bilang bahwa Yesus mati lalu munculnya dalam bentuk Yesus yang sebelumnya, itu tidak. Karena pada saat Yesus bangkit, kan Thomas juga tidak mengenal dia. Jadi kalau kita di Advent, kalau mau hidup baru itu hidup baru itu mati, dikuburkan lalu bangkit. Itu diibaratkan dengan pembaptisan. Jadi baptisnya itu harus diselamkan. Kalau diselamkan kan tidak mungkin orang mati lalu contoh kalau baptisnya dipercik. Orang kan pada saat mati kan tidak mungkin dipakai tanah sedikit lalu dikuburkan dengan tanah sedikit. Ya, jadi pusing saya dengarkan. Maaf bang, saya oleng dengarkan abang itu ngomong muter-muter Tuhan butuh kekuatan, Tuhan loyo, Tuhan tidak bisa ini kuat, itu bikin saya lemas.
Mana itu? Tuhan butuh kekuatan. Halo, semangat sore. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Saya Nusirwan Wan dari PKU Bang, Putra Minang. Oh, siap. Kemarin juga sudah bergabung dengan Bang Zuma. Siap. Ya, saya cuma tadi mengikuti aja ya Bang Zuma. Oh, iya Bang, iya Bang. Tapi dari pembicaraan dengan Oten gimana tuh Bang? Gak ada masuk itu pembicaraannya itu. Iya. Sekarang kita tanya aja lah sama mereka tuh. Mereka itu terbagi berapa Kristennya itu? Ada yang Ortodok, ada yang Katolik, ada yang Protestan kan? Mana yang benar yang tiga Woi, itu Bang? Zuma, tai kau Zuma anak haram jadah. Zuma anak babi. Aduh. Ini contohnya nih. Ini orang tak berakhlak ini yang ngomong kayak ini nih. Bang Zuma itu anaknya setan, anak iblis, anak Edis TV, anak Dajjal. Itu makanya ini contohnya ini ya. Katanya dia orang Kristen yang baik, tapi bisa ngomong kayak itu. Kita orang Muslim tidak boleh begitu. Oke Bang, kita istirahat dulu, Bang. Kita mau Terima ibadah kasih Bang asar. Zuma, bisa lagi gabung sama Bang Zuma. Yang jelas saya tetap itu mengikuti debat Bang Zuma. Siap. Oke Bang, terima kasih Bang Zuma. Makasih abangku, makasih, thank you. Thank you Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, kita pukul 3 waktu Makassar kita mau rehat. Ini udah lewat 23 menit. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi ya rekan-rekan sekalian. Sajian kita masih terkait dengan Tuhannya saudara Kristen diberi kekuatan, dan di antara mereka tidak ada satupun yang mampu memberikan jawaban yang dalam hal ini cakupannya adalah keilmuan yang dibutuhkan manusia. Selain pengakuan bahwa dia diberi kekuatan itu dari natur manusianya. Jadi Tuhan memiliki natur yang bukan Tuhan. Jadi Tuhannya mereka sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya bukan Tuhan. Ini belum bisa kita cerna dengan otak. Maka masih pada pernyataan bahwa ketika berbicara mengenai Tuhan mereka, kita nggak ada ilmu, mereka tak ada ilmu yang bisa bermanfaat bagi kuping kita aja dulu. Jadi penjelasan mereka tentang iman mereka itu tidak pernah bisa masuk di akal kita. Tapi kalau mereka apakah masuk di akal mereka, saya juga tidak tahu. Karena bagaimana mungkin Tuhan mereka itu sepenuhnya Tuhan, udah penuh nih, udah penuh. Tapi sepenuhnya juga bukan Tuhan. Nah, apakah akal bisa terima ini? Ini sepenuhnya pulpen. Udah benar nih, udah benar. Tapi dikatakan ini juga sepenuhnya belut. Yang sepenuhnya belut ini yang kita tidak bisa terima. Akal sehat kita menolak. Ini sepenuhnya pulpen, oke. Tapi sepenuhnya juga belut. Ini gimana ceritanya nih? Ini sepenuhnya belut. Yesus sepenuhnya manusia, oke. Tapi sepenuhnya Tuhan, nah ini yang tidak bisa masuk di akal. Ya, nggak bisa masuk di akal kita. Tapi kalau di akal teman-teman Kristen masuk, ya nggak tahu akal apa yang mereka pakai kan gitu ya. Yaitu hak mereka saudara-saudara kita. Ya, seibarat ini susah untuk kita katakan sepenuhnya pulpen, sepenuhnya belut. Oke lah, sepenuhnya pulpen masuk akal. Tapi sepenuhnya belut ini gimana ceritanya nih, sepenuh belut ini yang ini? Anak Maria melahirkan sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya manusia, oke. Tapi sepenuhnya Tuhan, menurut pandangan kita sebagai Muslim, jangankan sepenuhnya Tuhan, secuil Tuhan saja nggak ada gitu loh. Secuil Tuhan aja nggak ada. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Itu di dalam kitab yang mereka pakai. Jadi bagaimana mungkin yang keluar dari perut Maria itu sepenuhnya Tuhan, setengah Tuhan. Apalagi sepenuhnya Tuhan.
Ya Allah ya Karim, setengah aja, setengahnya Tuhan itu nggak bisa kita terima, apalagi sepenuhnya. Jadi sulit bagi kita untuk menjadi seorang Kristen, sulit. Karena Islam itu ya orang yang menggunakan akal. Bagaimana bisa masuk Kristen? Satunya cara ya mungkin karena terlilit masalah ekonomi kah atau apapun itu yang bisa kemudian mematikan akal umat Islam untuk berpindah. Tapi kalau dalam keadaan sehat-sehat saja, tak ada masalah duniaan, tidak ada masalah syahwat, mau diajak ke sana, kurasa umat Islam tidak akan mungkin. Kecuali karena ada masalah-masalah tertentu gitu. Sekali lagi, saudaraku Kristen, saya minta maaf, kami minta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk kalian dari kebenaran yang kami sampaikan, karena kami tidak bisa menerima Maria melahirkan sepenuhnya Tuhan. Tidak bisa kami terima itu, nggak bisa. Tapi kan juga dia sepenuhnya manusia, ya sama doang. Yang manusia ini juga sepenuhnya Tuhan kan? Iya. Nah, gimana kami bisa terima? Hah? Buat kami gila dulu kalau gitu. Gak bisa kami terima Maria melahirkan sepenuhnya Tuhan, gak bisa. Maria melahirkan sepenuhnya manusia, oke. Tapi Tuhan, oh lala, gak bisa kami terima itu bang. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang pastinya bahwa kita umat Islam akan selalu berada pada keadaan sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sepenuhnya Tuhan bede.